Seperti biasa, jangan lupa di tap-tap. Selamat malam juga. Jangan lupa di tap-tap, sahabat-sahabat. Maaf lagi flu. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Kayaknya lagi musim flu ya. Ini rata-rata di sini yang aku kenal, mereka pada flu semua. Musim hujan, iya. Adakah nanti Bang Zuma? Ya ada dong. Kan ini kita live buka Komal karena Bang Zuma. Alhamdulillah, Ani enggak Bang, alhamdulillah. Malam Sadi, malam juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya udah sembuh. Wah, alhamdulillah. Bang Muhammad Syafi'i. Sadli pilek, ya lagi flu. Abah juga flu, adik flu, nular flunya. Jadi kita semua kena flu ini. Katanya flu varian baru, mirip-mirip COVID, tapi nggak bahaya. Semangat saat tanggal muda, hai tahu aja. Baru live kah Bang? Yoi, belum sampai 1 menit. Assalamualaikum dari Pacitan, Jawa Timur. Waalaikumsalam, Bang Nando. Ayo rangkul Bang Zuma, jangan mudah kena hasut. Bang Zuma orang baik. Nah itu dia, aduh, nggak usah dipanas-panasi Bang Zuma. Dia tuh kalau dipanas-panasi jadinya ikutan. Datang ini netizen, suka kali kalian kirim-kirimkan video-video itu mereka itu. Akhirnya dia terpancing. Apa tuh, makanya aku paling nggak mau kalau bahas-bahas itu. Siapakah itu, pokoknya mereka lah, aku nggak mau bahas-bahas itu di sini. Ngapain, nggak usah diurut, maksudnya nggak usah digubris, cuekin aja. Karena aku hidupku tuh simple banget loh, nggak mau punya masalah. Kalau ada orang jahat kita doain aja yang terbaik buat dia, semoga dia dapat hidayah. Kayak gitu aja sih kalau aku. Oke, kalau ada yang gini-gini nggak mau pusing akunya. Lagi di mana nih? Lagi di rumah. Sadli undang Bang Zuma, jangan lupa seperti biasa 50k baru kita naikin Bang Zuma. Di tap-tap dulu minimal 50k. Bang mau tanya nih, Deng Zuma pernah debat offline nggak Bang? Pernah. Pernah datang ke rumah. Pernah di kantor, pernah di tempat umum. Maksudnya tempat umum tuh kayak di kafe yang nggak secara frontal gitu, suaranya besar, nggak pernah. Aku temenin di mall, maksudnya di mall, di kafe gitu ya. Di rumah pernah, di kantor. Itu mereka debat secara offline. Ada juga yang pernah juga nggak sampai selesai, ujung-ujungnya ya otennya udah pasti otennya yang ngamuk-ngamuk kayak gitu pernah. Tapi semenjak ada TikTok di online terus. Dulu sebelum ada TikTok lebih sering offline, kayak otennya ngajak ketemu gitu. Antara Bang Zuma dan si Oten gitu. Otennya udah kayak stres sekali gitu kan ya, banyak pertanyaan ke pendeta tapi nggak ada jawabannya. Setahu aku sih kayak gitu. Akhirnya dia panggil Bang Zuma, ayo kita coba ketemu di mana, di sini kayak gitu. Cara pesan skincarenya insya Allah bulan depan ready. Jadi sebelum Lebaran kalian udah glowing. Bang Zuma kalau debat di offline sama gak sih kerasnya kayak di live? Emang di live dia keras ya? Aslinya enggak loh.
Bang Zuma aslinya nggak keras. Cuman kalau marah, kalau kalian kan sakitnya sampai ke hati. Kalau aku bukan lagi hati, jantung, limpa semuanya. Sadly yang komen nggak kelihatan maksudnya? Oh iya, nanti kan matikan kamera kalau sudah naik semuanya. Aku aja takut kalau Bang Zuma marahin Oten. Masa? Keras kalau Oten yang ngeyel. Iya, siapapun pasti bakal emosi kan. Jangankan Oten. Orang biasa aja kalau kita berdiskusi, berardu argumen yang tidak sesuai kan biasa terjadi. Bang semuanya mana? Minimal 50k. Aku juga takut kalau Bang Zuma marah kayak dimarahi bapak. Wah, cobalah ke sini, ke Sudiang. Kemarin Bang Zuma. Assalamualaikum Sarli, apa kabar nak? Baik Ibu Norma. Ibu Norma udah lama nggak pernah pesan skincare ya? Enggak, skincare juga nggak ready kok. Sadly, akun sahabat Bang Zuma ini ada berapa? Soalnya ada juga akun sahabat Bang Zuma lagi live. Akun sahabat Bang Zuma itu yang kupegang itu ada 2. Yang ini sama sahabat Bang Zuma 3. Itu aja, 2. Pernah sparring sama Bang Zuma saat pernah daguku robek. Berapa jahitan itu hari? Di 2015 atau 16 kalau nggak salah. Dagunya aku robek. Saat nggak balik ke Medan, nggak tahu kalau lebaran. Sadly sudah HB kah? Maksudnya? HB itu apa? Itu punya CP. Ya, itu punya CP. Assalamualaikum, si antar hadir Bang Sadli. Waalaikumsalam Bang Putra. Itu punya CP in the gang. Ya, oh akun sahabat Bang Zuma palsu. Itu punyanya akun CP in the gang. Iya, betul. Diblokir aja, di report supaya akunnya hilang. Kenapa bisa sobek Bang? Ditendang. Kena tendangan putar. Sudah ready and Budika lagi dipesan di pabrik. Nggak tahu ini kenapa ini. Yang tahap kedua ini nggak segampang itu. Karena kan memang kita maunya yang real. No mercury, no hydroquinone, apakah itu? Marelan monitor bangsa di siap. Itu yang palsu pemakan congor ya. Pokoknya hand body sama skincare nanti dikabarin. Aku sudah ada hasil labnya, lab SIG-nya. Jadi dipastikan aman. Terus ngapain juga jual merkuri? Apa untungnya coba? Ini akun yang asli ada aslinya. Yoi. Mau dong pesan nanti ya. Kalau sudah ready. Bang Zuma silat atau karate? Bang Zuma karate. Nama karatenya Black Panther. Cek aja di Google. Sekeras apa aliran itu? Hostnya siapa namanya? Sadly. Di room sebelah ada akun sahabat Bang Zuma juga. Banyak pengikutnya. Ya itu akun palsu, di report aja. Ditunggu kalau udah ready. Siap Ibu Norma. Ditunggu kembali pesanannya. Ibu Norma ini rajin loh. Apa yang aku jual pasti beli. Makasih ya Bu Norma. Assalamualaikum Sadi. Waalaikumsalam. Teman-teman ketik sebanyak mumpung di hostnya. Maksudnya kenapa itu Bu Ati? Teman-teman ketik sebanyak-banyaknya mumpung di hostnya. Kenapa Bu Ati? Akhi Zuma sehat, alhamdulillah. Bang Zuma sehat. Buruan woi 50. Yoi buruan. Di tap-tap 50. Pasti kalian udah bosan kan dengerin aku ngobrol. Mumpung host baca. Aku bacain typing kalian. Kalau lagi diskusi aku bacain itu typing kalian. Aku ketik Black Panther yang muncul film. Oh iya. Ada itu karate Black Panther. Sehat Bang, amin, makasih Bang Fatih. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam Bang Adit Putra. Baca typing Bang, oke. Bang bosan Bang, tapi
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di tap-tap 50k ya, baru kita hadirkan Bang Juma. Asik. Pantes dilihat tangannya, kepalanya ngeri bang, sumpah ding. Tap-tap guys. Bang Zuma idolaku. Host kok tampilan begini belum mulai ya? Udah mulai, cuman itu fotoku terhapus semua. Jadi yang foto biasa itu nggak kelihatan. Aku lupa juga di mana aku editnya kemarin. Di Canva mungkin. Tap-tap. Yoi, minimal 50k. Makasih Bang Adit Putra. Kok ada payung host? Iya, nggak ada foto biasa. Sekali hantam minimal UGD tuh. Oh, bukan lagi UGD, pindah alam bisa. Kalau apalagi kalau waktu aktif-aktifnya beliau, wih, mengerikan itu pukulannya. Sakitnya itu. Bang Zuma di sebelah live, bingung hasilnya mana. Yang sebelah akun sahabat Bang Zuma, yang sebelah itu akun palsu, di report aja. Salam buat Bang Zuma, idola kami sekeluarga, masya Allah. Makasih Ibu Norma. Akun sahabat Bang Zuma nggak bisa di tag akunnya, gitu ya? Akun yang mana Bu Ati? Akun yang ini. Baik ya, nggak usah, karena kan nanti setelah live kita langsung matikan kamera bang. Assalamualaikum Sadi. Waalaikumsalam. Ayo guys, di tap-tap dulu 50k baru kita naikin Bang Zuma ya. Bang Zuma lagi apa bang? Bang Zuma lagi tunggu tap-tapnya 50k. Apa kabar Sadi? Alhamdulillah baik Kak Inul. Kak Inul apa kabar? Resepnya Bang dari Zuma sebugar itu abang. Resepnya, resepnya makan nasi pakai ikan. Salam ya sama Bang Zuma. Siap Kak Inul. Oke, sudah 50k. Saya infokan ke Bang Zuma dulu. Oke, Bang Zuma sudah ada di bawah tuh. Semoga abah request. Aku kalau upload VT akun sahabat Bang Zuma nggak bisa di tag. Oh gitu ya? Kok bisa ya? Nanti coba aku lihat ya, Bu Ati, pengaturannya. Wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat hidayah, akal sehat, sehingga kita sebagai umat Islam sampai kepada Islam yang memahami kebutuhan, tugas dan fungsi manusia dicipta oleh Allah di atas muka bumi ini. Buat apa manusia itu datang dan akan kemana manusia ini akan pergi. Salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada beliau yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita, yang mengajarkan kemudian kita untuk memahami tentang kebenaran hakiki, dan mengajarkan kita kemudian untuk menjaga kemudian kewibawaan kita sebagai makhluk yang dicipta dalam bentuk fi aksani takim, dalam bentuk yang paling sempurna. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada di Indonesia ini dan di luar daripada negara yang kita cintai ini, kiranya Allah memberikan hidayah kepada kita semua hingga sampai kepada penghujung kehidupan kita di bumi ini, sampai kepada di jannah, berkumpul dengan bersama keluarga kita yang ada. Sahabat-sahabat yang ada di YouTube, di channel Zulkifli M. Abbas Official, dan yang ada di TikTok sahabat Bang Zuma, saya senantiasa mendoakan antum semua kiranya sehat selalu, selalu happy, bahagia dalam ridha Allah,
dan dimudahkan senantiasa seluruh urusan kita, sehingga kita kemudian bisa dengan tenang beribadah, bersyukur atas apa yang Allah beri kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Iblis kemudian berkata ketika Allah memberikan kutukan kepada iblis. Iblisnya menimpali dengan masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Iblis seiblis-iblisnya iblis mengakui Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu sebagai Tuhannya. Hanya saja iblis kemudian tidak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi iblis masih mengakui ketuhanan Allah azza wa jalla. Di dalam Al-Quranul Karim seperti yang saya bacakan, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Di sini diterangkan kemudian di ayat ini bagaimana kemudian iblis mengakui penghambaannya sebagai ciptaan kepada Rabbnya dengan mengatakan bahwa wahai Tuhanku, Dikau yang adalah Tuhanku. Jika demikian adanya, maka berilah penangguhan kepadaku sampai manusia itu dibangkitkan. Iblis diberi kemudian kesempatan untuk panjang usia dengan satu konsekuensi, yaitu mereka harus ke neraka. Tapi iblis tidak ridha. Iblis tadinya adalah makhluk yang taat kepada Allah. Melihat Adam dan juga keturunan Adam kelak akan membuat pertumpahan darah, maka kemudian iblis ogah untuk bersujud menghormat kepada Adam, disebabkan karena pandangan iblis ke depannya bahwa sebenarnya Adam ini dan keturunannya jauh lebih punya potensi, lebih iblis daripada aku sendiri menurut iblis. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi iblis ini tahu manusia hanya akan membuat pertumpahan darah. Ketika kemudian mereka tunduk di hadapan Allah, mereka masih punya kesempatan untuk menjadi orang munafik. Ketika kemudian mereka dicipta, diberi kehidupan yang istimewa, akal dan seterusnya, mereka masih berpotensi untuk menjadi kafir, kufur kepada Allah. Sedangkan kami iblis adalah hamba yang taat sejak dicipta sampai saat itu. Itu kata iblis. Maka apa yang terjadi hari ini sahabat-sahabat sekalian, protes iblis itu juga ada benarnya. Bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan. Manusia hanya akan membuat kerusakan. Dan itu terjadi. Pengerusakan yang diadakan manusia bukan hanya dari segi aspek biologis saja, tapi yang terjadi merusak akal sehat, merusak rohani manusia, merusak kemudian hati kalbu manusia. Ini yang terjadi. Sehingga saking rusaknya hati manusia, saking rusaknya kemudian manusia itu, ada yang kemudian ikhlaskan dirinya menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Bukan hanya sampai di situ, orang-orang tersebut menjadi senjata bagi iblis untuk mengajak yang lain pun melakukan hal yang sama. Karena itulah kemudian kita umat Islam ini harus dibentengi akidahnya. Harus dibentengi akidahnya. Kita harus mengenali musuh. Ada yang melarang jangan berdialog, jangan berdebat dengan orang-orang kafir, biarkan saja. Ada yang kayak gitu. Padahal teori praktiknya tidak mesti kayak begitu. Bagaimana seorang dokter, bagaimana seorang ilmuwan yang menemukan obat kemudian? Apa yang mereka lakukan? Kenapa bisa dia menemukan obat flu? Kenapa dia bisa menemukan panu?
Kenapa dia mampu menemukan kemudian obat-obatan dari penyakit yang ada? Apa sebabnya? Apakah lebih dulu menemukan obat dulu baru penyakit? Apakah lebih dulu menemukan obat daripada bakteri? Enggak. Bakteri dulu yang ditemukan, habis itu ditemukan penangkalnya. Jadi kalau hari ini kemudian kita tidak mengetahui musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah, ya sama seperti seorang anak kecil yang makan dengan tangan tak dicuci, habis pegang lumpur, habis pegang sampah, tak cuci tangan, habis itu makan. Kenapa? Tidak mengerti tentang bakteri, tidak mengerti tentang kuman, tidak mengerti tentang virus. Jadi virus itu harus dikenal, bakteri itu harus dikenal, supaya kita tahu penangkalnya, supaya kita ngerti kemudian untuk menciptakan keadaan di mana ketika kemudian terindikasi kena virus, ada penangkal berupa obat. Begitu juga seorang muslim harus mengenali musuh Allah. Harus mengenali musuh Allah, harus mengenali musuh Nabiullah, harus mengenali kemudian musuh Al-Quran, harus mengenali kemudian musuh kebenaran. Jangan berkongkol, jangan bersatu dengan penyakit, jangan tidur bersama dengan virus dan seterusnya. Karena itu akan mencederai otak, mencederai kemudian kehidupan Anda sendiri. Jadi kalau ada orang yang melarang kemudian orang berdiskusi lintas agama, itu sama halnya orang melarang seorang dokter melakukan penelitian terhadap virus. Itu sama halnya seperti orang yang melarang para ilmuwan untuk menentukan satu penyebab penyakit. Nah, untuk itulah kemudian para sahabat-sahabat sekalian, tinggalkan komal-komal munafikun, komal-komal yang kemudian mengajak kita itu untuk meninggalkan bagaimana kita berapologet, bagaimana kita membela akidah. Bukankah Allah senantiasa kemudian memberikan janji kepada kita, barang siapa yang membelanjakan hartanya, barang siapa yang kemudian memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan menjawab, maka Allah akan memberikan balasan berlipat kali ganda terhadap apa yang kita belanjakan kepada jalan Allah itu. Kita habiskan waktu kita habiskan kemudian harta kita, ilmu kita untuk mengajarkan satu barisan komando menghalau pergerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah umat Islam. Ini saudara-saudara sekalian, berbanggalah kita sebagai umat Islam. Ada majelis ulama, ada persatuan dai Indonesia, ada persatuan para mubalik, kiai, habaib, dan seterusnya, yang mengajarkan kemudian umat Islam mendalami Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Dan berbahagialah kita pada masa-masa sekarang ini muncul para apologet membentengi dari sisi luar, paling luar. Kalau para guru kita mengajarkan kemudian Islam, menanamkan akidah kepada generasi muda Islam, itu dari dalam. Kalau para apologet kemudian menjaga dan membentengi akidah ini dari sisi luarnya. Sempurna Islam itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada sekelompok manusia dari kalian, segolongan kemudian yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Murtad adalah sebuah kemungkaran. Maka Allah memerintahkan ada sekelompok dari kita kemudian yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau hanya modal surban, modal jidat hitam, yang tadinya peminum khamar, yang tadinya tukang sabung ayam, kemudian datang kepadanya para ustadz ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk ya wahid ustazah, ustadz duduk dinasihatin, bapak ibu kami dari ini ngajak bapak untuk ke masjid ibadah. Udah ke masjid, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, beribadah dia. Ini salah satu dakwah,
Salah satu dakwah mengajak kepada amal ma'ruf. Yang jadi masalah kemudian adalah ketika baru baca Iqra, baru belajar Iqra, hanya modal jidat hitam, celana jingkrak, baju koko, surban, sok merasa paling suci di antara semua umat Islam. Baru 3 langkah dia sudah merasa paling suci. Semua orang salah, dia yang paling benar. Ketika ada yang kepleset sedikit aja, itu digoreng sampai hangus. Baru belajar Iqra, alif, ba, ta, za, dibuat sedemikian rupa cara bicaranya seintelek mungkin, cara ngomongnya sehebat mungkin. Ketika kemudian melakukan sesuatu yang ceroboh dan salah, dia mengatakan, bahwasanya saya sengaja kabur meninggalkan diskusi disebabkan mereka itu adalah orang yang bodoh. Hei, apa enggak lucu ini? Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk menyadari ketika kemudian Adam alaihi salam hendak dicipta oleh Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Pengikat ujungnya kemudian hendak ada sekelompok manusia yang mengajarkan kemudian untuk mencegah yang mungkar dan mengajak kepada yang ma'ruf. Nah ini sahabat-sahabat sekalian. Nah siapa mereka ini? Para netizen, baik yang di YouTube maupun di TikTok. Mereka orang inilah yang kemudian menyeru kepada yang ma'ruf, menghabiskan waktunya kemudian untuk menyimak, memberikan dukungan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah. Jangan pandang remeh itu. Waktu antum semua, waktu anda semuanya sahabat-sahabatku, nyimak di YouTube, nyimak di TikTok, itu semua adalah dakwah. Itu semua adalah siar. Itu semua adalah waktu yang akan menjadi pembasmi dosa-dosa kita di hadapan Allah, dikarenakan kita mengajak, menghabiskan waktu kita kemudian untuk hal-hal yang bermanfaat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya kira begitu sebagai pengantar dari materi kita pada malam hari ini terkait dengan diskusi lintas agama. Mudah-mudahan ada di antara teman-teman kita dari seberang yang kemudian ingin berdiskusi, dan kita akan mengatakan kepada mereka, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka, orang fasik, orang kafir, orang munafik, membantu setan-setan dalam menyesatkan. Dan mereka, orang-orang kafir dan fasik munafik ini, tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Kita tunggu, semoga saudara-saudara kita yang mau diluruskan, tidak selamanya bengkok aja terus, bengkok sebengkok-bengkoknya, tetapi mereka ingin belajar lebih jauh, baik itu terkait dengan Bible maupun terkait dengan Al-Quranul Karim secara dasar-dasarnya. Demikian sementara, silakan host. Ya Abah, belum ada oten ini Mbak. Ya, nggak apa-apa. Abah, ada pertanyaanku. Tadi kan aku dari sore siang kan aku scroll TikTok gitu kan. Rata-rata orang posting ini konten-konten syahadat gitu kan. Siap. Dari orang-orang biasa sampai yang penghujat gitu. Gara-gara Olan ini, waktu Olan syahadat itu aku nontonin. Terus akhirnya aku bilang, luar biasa juga ini Abah ya. Sampai-sampai penghujat aja bisa disadarkan gitu. Terus kayak ada rasa bangga aku sama Abah. Tumben lu. Jadi pertanyaanku sama Abah gini, apa perasaannya Abah kayak gitu? Ada perasaan bangga tuh gimana gitu? Masya Allah. Jadi ayat yang barusan saya bacakan, di mana Allah kemudian meminta kita, ada sekelompok yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Mungkar itu adalah sesuatu yang terjadi yang bisa mendatangkan bencana,
yang bisa mendatangkan bencana bagi si pelaku dan bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Ya termasuk pemurtadan, misi-misi pemurtadan. Dan keadaan hari ini adalah keadaan di mana sekarang ini terjadi perang akidah, perang logika, di mana sosmed sebagai kendaraan orang bisa menemukan segala macam informasi baik tentang ekonomi, perdagangan, bisnis, kesehatan, dan tidak juga terlepas tentang agama. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ini kata Quran. Ini kata Al-Quran. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, bukan dengan pedang, tapi dengan mulut. Saya ulang, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut mereka. Ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka, tindakan-tindakan mereka, bahkan cara apapun yang mereka yakini bisa memadamkan cahaya dinul Islam, mereka lakukan. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam, menghujat Allah, menghujat Nabiullah, menghujat Islam, menghujat umatnya Nabi Muhammad. Tapi apa kata Allah? Allah menolak keadaan itu. Malah kemudian Allah mengatakan, justru Allah berkehendak menyempurnakan agamanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Ini yang terjadi hari ini. Semakin banyak mulut yang menghina Rasulullah, semakin banyak mulut yang menghina Allah, semakin banyak mulut yang menghina para apologet Islam yang lurus, maka semakin banyak juga orang kita saksikan bersinarnya cahaya Islam dengan adanya orang-orang bersyahadat silih berganti. Ini fakta, ini real, ini fenomena yang terjadi. Jadi itu penggarisan Allah. Ayat ini menjelaskan keinginan orang-orang yang jahat. Mereka ingin melenyapkan dinul tauhid. Mereka ingin kemudian agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan bukti-bukti kebenaran, yang dipenuhi dengan bukti-bukti yang akurat, menunjukkan bahwa dinul Islam berasal dari pencipta langit dan bumi. Mereka ingin kemudian itu berhenti, sebagaimana orang-orang kafir terdahulu ingin menghentikan Nabi Musa, ingin menghentikan Nabi Isa alaihissalam. Hari ini pun mereka ingin menghentikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ajarannya. Tapi Allah menolak itu. Kenapa Nabi Muhammad tidak diutus kepada Bani Israel sebagai Nabi pada masa itu? Kenapa kemudian bukan dia yang menggantikan Nabi Musa? Bukan beliau yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam? Atau kenapa bukan di tengah-tengah Bani Israel diutusnya Nabi terakhir sebagai pembawa risalah kenabian sampai akhir zaman? Kenapa? Karena Allah tahu bahwa Bani Israel sehebat apapun Nabi yang datang kepadanya tetap saja akan ditolak sebagian dari mereka. Sebagian besar dari mereka kemudian akan menolak Nabi tersebut sehebat apapun Nabi itu datang. Oleh karena itulah kemudian Allah disucikan dari orang-orang tersebut. Allah disucikan, Nabi Muhammad maksud saya disucikan kemudian dari orang-orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jahiliyah yang kemudian bisa meluruskan dinul Islam sampai hari kiamat. Itu yang terjadi. Nah, sehingga ketika hari ini saya ditanya, banyak yang bersyahadat, yaitu dia 1400 tahun silam Allah sudah menggariskan itu. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah
illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mulut mereka ternganga-nganga menghujat, kemudian menghujat, tertawa-tawa, menista, kemudian mereka terbahak-bahak dengan tujuan dan harapan Islam akan redup. Sorry, Allah sudah mengatakan tidak mungkin, tidak akan. Allah justru akan menyempurnakan cahayanya, dan semakin banyak orang mu'allaf, cerminan bahwa Islam benar-benar semakin hari semakin bercahaya. Islam menerangkan dirinya, seperti itu keadaannya, dan kita sebagai orang yang berakal yang hidup di zaman modern hari ini membuktikan kebenaran itu. Subhanallah. Sallu ala nabi. Silakan sahabat-sahabat. Sallu ala nabi sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya silakan. Luar biasa. Oh, Ya, mungkin tergantung. aku juga sedikit sampaikan aja Gurunda ya kabar gembira ini. Adekku silakan. Umat mengetahui bahwa alhamdulillah betul semakin banyaknya orang bersyahadat ya, memeluk Islam, dan makin banyaknya orang terbuka pikirannya akan kebenaran Islam. Bahkan alhamdulillah di antara semua saudara-saudara kita banyak yang tersentuh hatinya, mereka berjihad sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan perintah Allah. Ada yang berjihad dengan hartanya, dengan yang dimilikinya. Ada yang berjihad dengan kemampuannya, narasinya, penyampaiannya. Sebagaimana kalau Gurunda udah nggak ditanya lagi. Hartanya iya, narasinya iya, ilmunya iya, semuanya. Luar biasa. Nah, kabar baiknya juga malam ini, insya Allah semoga sesuai dengan ketentuan Allah akan bertemu dengan salah satu ahlus sodakoh ya, orang yang mendukung bersama pergerakan dakwah ini. Beliau siap menyediakan tempat untuk para mu'alaf sehingga para mu'alaf bisa belajar mendalami agama Islam. Disediakan tempat majelis ya, taklim yang sudah disediakan oleh beliau. Semoga baik ke depannya menjadi kemaslahatan untuk kita bersama. Mohon doanya dilancarkan semuanya. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan. Ya, Teman-teman tidak mungkin tahu-tahu peta lembut. pesantren itu yang siap ditempati oleh beberapa para mu'alaf ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekaligus saya juga mengingatkan kembali sahabat kita yang dari Kabupaten Baru yang ada di Sulawesi Selatan ini, yang telah menghibahkan, mewakafkan tanah seluas 1 hektar kepada kita umat Islam sedunia. Masya Allah. Beliau sudah memberikan lengkap dengan surat wakaf. Di situ sudah dipondasi untuk persiapan masjid. Tanah ini diwakafkan kepada Apologet Islam Indonesia untuk di sana didirikan pesantren dan juga masjid. Untuk itu kedepannya mungkin sahabat-sahabat yang memiliki harta berlebih, silakan kita wujudkan cita-cita dari saudara kita yang telah mewakafkan ini untuk mendirikan masjid di sana. Untuk pertama kita dirikan masjid, alhamdulillah sudah ada pondasinya. Luas lahan 1 hektar persegi. Nah, insya Allah nanti kita teman-teman yang punya kesempatan untuk meninjau lokasi yang ada di kota Baru, itu jaraknya kurang lebih 2 jam sampai 3 jam dari kota Makassar. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Alamin. Tidak tanggung-tanggung 1 hektar ya. Keren. Ya, masya Ya, Allah. semoga kita yang diamanahi bisa menjalankan amanah tersebut sesuai dengan niat dan tujuan kita untuk kemaslahatan umat, untuk kebangkitan umat, untuk mencerdaskan umat, yaitu dinul Islam. Mereka mencintai ajaran Islam dan menyebarkan ajaran Islam, terutama untuk para mu'alaf yang cinta terhadap keluarganya sehingga dia bisa menunjukkan akhlakul karimah di tengah keluarganya yang masih non muslim. Itu tujuannya. Bismillah, masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Oke Ustaz, kita coba sapa dulu ya ini tamu kita. Ada Isra. Selamat malam Isra. Halo Isra. Ya, selamat malam. Kristen ya Bang? Iya, Kristen.
Karena tadi typingnya Selamat katanya malam buat semuanya. selamat malam. Dan typingnya aku baca karena minta dimuat. Saya cuma mau pesan ke Bang Juma. Apa tuh? Bang Juma, tolong buka blokiran ke Bang Edis. Ini pesan Bang Edis teruntuk Bang Juma ya. Saya blokir Saya cuma dari menyampaikan gini itu aja. saudara. Dari kemarin kayaknya saya dituduh memblokir. Apa yang saya blokir? Enggak. Saya cuma mau nyampein itu aja. Iya, apa yang saya blokir Enggak akan kawan? lebih. Ya, Saya blokir silakan apa? Anda blokiran Anda dari Bang Edis. Maksudnya Sekarang apa juga ini? Bang Edis lagi live. Bang Edis menunggu Anda. Maksudnya Terima apa? kasih. Maksudnya kenapa Anda kemudian menuduh saya memblokir dia? Apa nggak ada cara-cara murahan lagi untuk memfitnah? Blokir apa yang saya blokir? Orang kayak gitu diblokir. Blokir kali maksudnya blokir. Saya nggak tahu nomornya pun dibilang blokir. Sejak kapan saya ada nomor kontaknya si Edis itu? Ada-ada aja manusia satu ini. Dan dari kemarin-kemarin itu, Bang Suma buka blokirnya Edis. Sejak kapan saya blokir dia? Dia pun kalau naik di komalku, dia mute sendiri. Jangan di-mute. Habis itu dia mute sendiri. Habis itu dia turun sendiri. Dipikirnya dia di kick. Kan gila. Aneh. Ya udah, Orang stres. Ada aja nih oten-oten. coba kita sapa dulu ya. Ada Ai. Halo Ai, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo Bang, Halo. Kristen ya? Islam. Oh, kita mau diskusi dulu Bang ya. Gue mau Alhamdulillah. Iya, gimana Bang Ai? Sehat Bang? ya Bang. Alhamdulillah. Oke Bang Ai, makasih ya Bang. Iya, makasih Bang Ai. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya, Bang. Makasih ya Bang ya. Makasih Bang Ai, sehat selalu Bang. Turun hotelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dewan guru saya semua pada hadir di sini, masya Allah. Ai hilang. Hotelnya tadi ada 2. Ya ini Erlin Puang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Puang, silakan. Mau nih. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bang Zuma ini di sini. Iya bang, masya Allah. Ya. Bang, kemarin tuh saya kepingin betul ketemu dengan sampean itu. Saya sampai kemarin tuh ke Makassar tapi nggak ketemu ya alamat sampean itu. Allahu Akbar, masya Allah. Iya, gimana bang? Ya itu bisa minta saya nggak nih Bang, alamatnya di mana gitu, lebih tepatnya gitu nah. Bisa dengan sahabat Bang Zuma. Iya, di Silakan. Japri paling Pak nanti Pak di Iya. Siap Bang, nanti DM aja ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Zuma. Alhamdulillah bisa ketemu. Iya, sama-sama Herlin Buang. Ini juga saya informasikan kemarin itu teman-teman, ada sahabat kita dari Morowali datang ke Makassar, tidur di masjid hanya untuk bertemu dengan Bang Zuma. Saya temui beliau Masya kemarin Allah. bawa buku-buku untuk mu'alaf, titipan dari keluarganya yang ada di Morowali. Kemudian dia juga bawa cenderamata, kalau nggak salah berupa mukena untuk Bunda Rahma. Datang beliau dalam keadaan sakit, hujan kehujanan, panas kepanasan, naik motor, bayangkan. Nangis dia, pas jumpa nangis. Ya Allah, ya Karim. Datang ke Makassar ini hanya untuk bertemu dengan Bang Zuma dan membawa Al-Quran, beberapa Al-Quran, membawa beberapa sejadah dan mukena untuk mu'alaf, untuk dititipkan di MMCI. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Dia membawakan saya juga buku-buku Asbabun Nuzul, kemudian dia membawakan juga Sirah Nabawiyah. Banyak yang dibawa kemarin itu. Luar biasa, masya Allah. Semoga saudara kita ini sehat selalu, panjang umur,
Mudah-mudahan udah nyampe di Morowali, karena kemarin itu langsung pulang. Sakit beliau, sakit. Tapi dia datang ke Makassar, tidurnya di masjid. Saya tanya, sahabat tidur di mana? Saya tidur di masjid Bang Suma. Sambil ternangis-nangis beliau. Jumpa kemarin. Jadi ada titip salam sama Bunda Rahma. Dia titip Masya Allah. karena kok nggak salah untuk Bunda Rahma katanya. Selama bertemu sampai dia pulang itu nggak pernah kemudian berhenti dia menangis terharu gitu ya kan ya. Karena saking bangganya kemudian bisa mendukung apologet Islam Indonesia ini. Nah, saya kasih duit, bayangkan anak saya, aku naik mobil kan, naik di atas mobil, habis itu aku tanya anakku, nah bawakan om ini uang secukupnya untuk beliau balik ke ini. Tidak mau terima. Ini kalau si logika digituin, oh jangankan dikasih, udah ngambil juga. Tidak mau terima. Malah dia sempat perlihatkan dompetnya. Ini saya masih ada uang nak, jangan. Justru kalau bapak itu butuh sesuatu, impokan ke om, kata dia gitu. Naik motor datang dari Morowali sampai di Makassar ini hanya untuk bertemu. Bayangkan berapa hari perjalanan itu teman-teman. Ya kita hargai, Masya Allah. Kiranya Abang nggak mau kasih aku Kak, Abang. Tapi ini Gurunda, ada yang dari Riau jauh-jauh ke Sumatera Utara cuma dikasih gopek Gurunda. Aduh, gimana? Cukup buat apa itu gopek? Alhamdulillah. Tak kasih duit kemarin, dia nggak mau. Seharusnya beliau itu ambil kan. Pertama jauh, kemudian balik lagi PP, bolak-balik dari Morowali. Kemudian susah payah dia bawa barang-barang begitu banyak di motor, di depan, di belakang, di tengah, penuh motornya. Kemudian dia dalam keadaan sakit. Habis itu dia tidur di masjid. Lalu kemudian saya kasih, pakailah, itu nggak mau. Ku kejar lagi melalui anak saya, juga nggak mau. Malah dia semakin terharu. Ya Allah. Coba tes kasih di aku Abang. Ada yang Masih, bertanya Gurunda. iya, gimana, Gurunda ada yang bertanya. Morowali itu di mana katanya? Jawa. atau Morowali dekat? itu Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya. Kalimantan Tengah atau Sulawesi Tengah? Sulawesi. Ya Sulawesi itu. Jaraknya mungkin kalau Jauh. nggak salah dua hari 1 malam lebih untuk Iya. naik kendaraan ke sana. Bayangkan saudaraku, jauh. Oke, kita sapa dulu tamu nanti. Dikit, Bang Sadli, dikit sekedar informasi Gurunda. Oh Sulawesi Tengah, iya betul. Ini kan saya masih di jalan juga, baru pulang dari Sukabumi. Ternyata lokasi pesantren itu dekat banget dengan rumah Pak Aang. Itu mewah banget, bagus banget tempatnya Ustaz Alif. Gurunda belum juga apa-apa, udah ada yang daftar ke saya. Gurunda nelpon tadi malam. Alhamdulillah. Saya Masya Allah. absen nomor pertama ya yang nempatin, Masya Allah. Berapa kamar semuanya, Kang? 11. 11 kamar, Masya Allah. Sudah begitu masih luas halamannya ya? Luas. Itu Iya, nanti iya. Bunda Rahma bisa jualan ketoprak di sana. Bisa itu. Amin, insya Allah. Sukabumi Keren. dari Sumatera jauh? Sejam Mama setengah. Hah? Sejam setengah. Sumatera. 1 jam. Kalau dari Jakarta? 4 jam. Oh dekat, Iya, dekat. dekat. Tunggu Sumatera Iya. 1 jam, Jakarta 4 jam, gimana sih? Cocok Balik-balik itu. nah. Cocok. Berapa Kan jam Sumatera. dari Jakarta? 3 jam. Oh. Enggak, cuma ini sejam setengahan dari Jakarta ke tol ya, lewat tol. Dekat Di tempat tol, itu? Cuma Iya. sejam? Sejam setengahan. Oh keren, Masya Allah. Ya. Bandung, Oke lah. Bandung itu Gurunda tuh, Akang Bandung. Astagfirullahaladzim, Bunda Rahma diem. Kalau nggak nyamuk diem, Bunda Rahma diem. Oh, oke, baik, lanjut. Orang Sukabumi. di Bandung. Dekat Sukabumi Riau. itu Dekat itu. dekat Nias, Riau. Bunda. Oh, Riau ya. Jauh bang. Lagi itu. Iya. Di mana Sukabumi kah? Kan Sukabumi, daerah Jawa Barat. Oh iya betul. Iya, Jawa tuh. Barat bagian Sumut itu Bunda. Ikut-ikutan Gurunda semua. Ya Allah. Alhamdulillah ya, berkah awal tahun 2025, berkah ya Nih. Allah. Sadli, ini ada penyembah bayi satu nih naik nih. Iya ini kalau naik cuman tantrum, nggak bisa diskusi nih orang.
Mau nyapanya aja aku juga malas. Halo Bang Juma. Bisa Boleh diskusi, tanya kah? bisa diskusi baik-baik nggak? Bisa nggak? Boleh. Nggak, masalahnya gini. Masalahnya Bisa gini. dong. Kita ini orang Indonesia. Kalau mereka, kalau orang Indonesia itu yang hidup di zaman reformasi, masih juga hidup di zaman Orde Baru, tentu ada alasan yang membuat orang-orang itu mempertahankan Orde Baru dan tidak mau masuk ke reformasi. Padahal sekarang sudah zaman reformasi. Maka dialah yang harus kita tanya, kenapa kamu mempertahankan pola hidup, gaya hidupmu ala Orde Lama, sedangkan sekarang reformasi? Orang itu harus menjelaskan apa sebabnya, kenapa dia nggak mengikuti perkembangan zaman. Bukan justru dia yang tinggal di Orde Lama, yang sudah ketinggalan, yang bertanya kepada kita yang hidup di reformasi. Kamulah yang harus ditanya, kenapa kamu masih menyembah bayi? Sementara dunia alam semesta ini sudah nggak zaman dengan pemahaman konsep seperti itu. Manusia sekarang zamannya dinamis, bertumbuh akal pikiran, bertumbuh semuanya. Ilmu pengetahuan sudah ada di mana-mana. Kok masih nyembah bayi, Cak Ayu? Kamu harus diselesaikan itu dulu. Apa sebabnya? Kenapa kamu nggak mengikuti perkembangan zaman? Orang-orang Lalu barat kenapa? sekarang berbondong-bondong menyembah, masuk Islam, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kamu masih bertahan menyembah makhluk yang datang kepada, yang keluar dari kubur. Enggak menyembah batu. Menyembah Batu hitam. Oh, jadi kalau kamu sujud di depan gereja itu, kalau kamu menghadap kepada pendetamu, yang di depan pendetamu itu di belakangnya ada toilet, kamu nyembah toilet gitu maksudnya? Gitu. Lu kok nangis? Lalu- Saya tanya. lalu Di kamu- depan gereja, lalu kamu- sabar saudara. Setiap hari Minggu kamu ke gereja, kau menghadap kemana? Ku tanya dulu sama kamu. Kau menghadap kemana? Kau menghadap kemana? Di depanmu itu ada WC nggak? Ada toilet nggak? Ada sapi tank nggak? Berarti kau menghadap ke situ, berarti kau juga nyembah sapi tank gitu maksudnya? Kok nangis ditanya? Kok nangis Coba. ditanya? Kalau kamu sholat membelakangi itu batu hitam itu bisa enggak? Di dalam Islam itu punya syariat. Sebagaimana Islam ini adalah agama yang sami'na wa ta'na. Apa yang diajarkan itu yang dilakukan. Dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 5 nomor 8, Mazmur 138 nomor 2, 1 Raja-Raja 8 nomor 44 sampai 48, juga diterangkan Daniel 6 nomor 11, dan bahkan Mazmur 84 nomor 8. Semua mengajarkan para nabi itu menghadap kiblat. Mereka punya kiblat, mereka punya arah ibadah. Cuman kamu yang arah ibadahmu ke toilet. Semua nabi-nabi di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka mengambil batu, menyimpan batu itu, diurapinya batu itu, diminyakinya batu itu. Bahkan Yakub, batu yang dijadikan sebagai bantal pun dibentuk kemudian di hadapannya, sujud menyembah kepada keridaan pencipta langit dan bumi, menghadap kepada batu sebagai simbol kemudian bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu melihat dan mendengarkan hambanya. Lah kamu, kenapa kamu menghadap ke toilet kalau kau ibadah? Ayo. Pertanyaan saya sederhana, silakan. Udah. Silakan. Tuhan itu ada di mana-mana, Juma. Tuhan ada di mana-mana. Terus kenapa kau menghadap ke toilet kalau gitu? Bentar. Kenapa? Sebentar. Kenapa kalau ibadah kamu tidak mutar-mutar, mutar kayak gasing? Nah, beda dengan Tuhan. Tuhan katanya kalau Di mana dalilnya? ya kan? Di mana dalilnya Tuhanmu ada di mana-mana? Bentar, Juma. Katanya kan Tuhanmu kan maha hadir. Kalau di toilet, Di mana Tuhanmu ada di mana-mana? Jawab dulu. Jawab dulu kawan. Di mana? Di mana-mana. Di mana Nah, Tuhan bentar. dalilnya? Di mana Yesus itu? Menjelaskan. Hei, di mana Yesus itu? Di mana? Yesus itu di mana?
sekarang ini juga hadir di tengah-tengah kita. 2 atau 3 orang. Di mana Yesus itu? Di mana? Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel muridnya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dalilnya adalah Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. seperti inilah sejumlah kalau diskusikan. Kalau sama saya kabur dia nanti nih kan. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, Petra. 2 atau 3 orang. Oke, baik. Saya kasih kamu data ya, saudara ya. Dengarkan baik-baik. Di dalam Daniel Ini 6. kan langsung Sabar Petra, sabar. Dengarkan saya ya. Dengarkan saya, saudara ya. Mudah-mudahan kau masih bisa diwaraskan. Demi mendengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Dia bersujud, mengarahkan sujudnya itu ke Yerusalem. Ayo. Ada Tuhan di sana di Yerusalem. Ada di situ Tuhan. Makasih. Kaca nggak mau. Oke, kita sapa dulu user 6827. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Selamat malam. Ya, Kristen ya. Kristen, makannya haram. Oke. Iya. Apa yang mau disampaikan? Halo, Kristen. Yang dibahas apa nih? Apa tentang Tuhan Yesus? Apa Alkitab? Yuk. Iya, terserah saja Bang, yang mana Abang mau bahas. Kalau saya sih yang mau saya bahas, Silakan. yang sering menghina-hina Tuhan Yesus. Kristen lah itu Bang. Hah? Kristen lah itu yang suka menghina Yesus. Benar bang. Karena Iya, Kristenan itu selalu menghina. Benar bang. Iya, Benar. satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghina Tuhannya sendiri, sembahannya sendiri, yaitu Kristen. Unik, lucu, dan gokil. Benar kata bang. Benar bang. Cuma bang juga selalu menghina. Benar. Kata Bang Juma. Menurut Itu kan Kristen, menurut Kristen mana nih? menurut Kristen yang mati terkutuk di atas salib itu siapa? Hah? Kemanusiaannya menurut Ya, satu kan? Nah, jadi yang menghina Yesus itu dalam aspek ini Islam atau Kristen? Bang Juma. Oh, karena saya mengatakan bahwa beliau tidak mati terkutuk, saya menghina. Hah? Dan Anda mengatakan Yesus mati terkutuk, itu Anda tidak menghina. Saya yang menghina karena saya mengatakan dia tidak mati terkutuk. Saya tidak beriman. Saya tidak beriman kalau Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati terkutuk. Kan baru situ yang ngomong, kan berarti yang menghina kan di situ. Enggak, itu kan Kristen yang punya Bible. Bible. Yang buktinya yang bicara sekarang siapa? Bible. Galatia 3 nomor 13. Tolong kalau naik ke sini pakai akal Bang ya. Pakai akal kita Bang. Enggak usah kita ngotot-ngototan Bang. Nah itu dia. Kalau saya tidak punya akal, saya pasti jadi Kristen. Kalau saya tidak punya akal, Bible yang mengatakan itu, saudara. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa itu yang menjadi kutuk di atas salib itu siapa? Siapa itu? Kemanusiaannya. Siapa itu kemanusiaannya siapa? Kemanusiaannya Yesus. Jadi yang mengimani Tuhannya terkutuk itu siapa? Juma.
itulah kawan ya. Jadi ketika Anda mengatakan kemudian suka menghina, Bang Suma suka menghina, saya saban hari, tiap hari memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Saya katakan dia tidak mati terkutuk. Tapi kalian ngotot, tidak, dia mati terkutuk demi dosa-dosa kami. Kalianlah yang menghina Tuhan kalian sendiri, Cak Kangkung, nuduhnya ke kami. Hei, Bang Yusuf, dibuka mic-nya. kenapa Tuhanmu itu kau imani mati terkutuk? Kenapa? Apa enggak Anda bisa mati agak sedikit mulia gitu loh? Yesus mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan berjalan, mati dalam keadaan nyanyi. Ini mati dalam keadaan terkutuk. Apa enggak ada mati yang lebih bagus lagi daripada itu? Penghinaan kalian terhadap Tuhan kalian itu apa kalian enggak sadar? Hah? Padahal kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Pakai akal cuma, pakai akal. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, pertanyaan saya, apakah dengan Cuma lu bodoh sekali memahami Alkitab itu. Lu gak paham. Rumah itu botol. Pertanyaan Lu bodoh sekali itu kalau memahami Alkitab model kayak iya, begitu. silakan Anda bicara, silakan. Puaskan diri Anda Cuma memaki kalau saya. memahami silakan. Alkitab gaya model kayak begitu, Iya, itu silakan. namanya botol. Pak, Iya, cukuplah oke. Yesus yang kau hina. Janganlah saudara-saudara kami. Janganlah kau guru kami. Yang mati terkutuk Narasi itu aja siapa Juma? narasi. Yang mati terkutuk siapa Juma? Menurut Bible dan menurut Bibel kepercayaan mana? Kristen, Bibel mana? Galatia 3 nomor 13. Galatia mana? 3 nomor 13. Cuma pusing. Bacakan, baca. Oke. Baca. Jangan coba, lu ambil Kristus. satu ayat saja, baca semua. Kristus Bodoh telah sekali. menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib. Yang terkutuk apanya Yesus? Kebenaran. Yang digantung di kayu salib itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Saya tidak peduli kemanusiaannya, kebinatangannya. Lu bodoh sekali, lu nggak paham Iya, itu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan ketawa cuma. Cara baca Alkitab lu itu bodoh sekali. Oke, sekarang Anda yang jelaskan kepada saya, coba. Yang lain diam. Lu nggak Saudara paham Martin, itu. Saudara Martin, Lu nggak silakan paham. Anda jelaskan kepada saya. Saya mau jelaskan juga, Oke. lu bodoh sekali. Iya, Lu silakan. akan bodoh sekali, lebih bodoh. Silakan. Lu saudara. lebih bodoh Kalau lu dari cuma bodoh. Silakan kamu jelaskan Galatia 3 nomor 13. Membaca Alkitab, Ya, saya lu akan mengerti. Iya, saya tidak Dan pintar. lu akan bertobat. Saya tidak bertobat, saya tidak pintar, Dan saya lu tidak akan mengerti. percaya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Makanya lu harus, yang pertama lu harus belajar dulu Ya, tentang silakan. Tuhan lu itu Saya mau Muhammad. belajar sama Anda, Saudara Martin. Saya mau belajar sama Karena Anda. susah Tolong juga jelaskan. saya mau jelaskan juga seperti mutiara buan di mulut babi, yaitu di mulut lu. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Roma. Karena lu itu Ucapan penyesat. Yesus. Itu Lu ucapan penyesat, Yesus. Cuma. Itu Lu penyesat, ucapan cuma. Yesus kepada Bani Israel, Itu kalau muridnya, lu berdebat dengan agar lu jangan berdebat- melemparkan mutiara ke mulut berdebat Kristen. Mutiara apa berlian? Intan yang dilempar emas. Ya, Itu kan kan yang makan bodoh babi orangnya Kristen. Kan makan Itu kan babi bodoh Kristen. orangnya cuma. Yang makan anjing Lu kan kalau Kristen. berdebat, iya. Jadi babi dan anjing yang dimaksud Yesus di situ Kristen. Jangan kau buang mutiara ke mulut Kristen. Karena kalian Bukannya babi mutiara dan yang anjing dibuang, gitu. bukannya mutiara. Ya, mutiara. Permata. Ya, permata. Mutiara permata enggak? Iya, mutiara permata. Kata Yesus kepada muridnya Bani Israel, jangan kamu buang mutiara ke Aja mulut Yesus babi dan mulut anjing. Maksudnya jangan kau ajarkan firman Tuhan kepada mulut orang Kristen. Untung aja Gitu. mutiaranya nggak sampai ke Juma. Kalau nyampe ke Juma mutiaranya bakalan dicolong. Oh gitu. Jadi yang Iyalah, terkutuk di atas salib itu siapa, Bang?
Juma, kemanusiaannya Juma. Jadi Tuhanmu yang manusia itu terkutuk. Kemanusiaannya Juma. Kemanusiaan Juma. Tuhanmu yang kamu sembah itu manusia terkutuk gitu. Juma manusia enggak? Yang digantung di salib itu, Bang. Kemanusiaannya Juma manusia enggak? Ya bukan saya yang Anda sembah kan. Yang Anda sembah itu manusia yang digantung di salib. Kemanusiaannya Juma. Taunya kan terkutuk, lato-lato. Taunya cuma kan terkutuk. Yesus itu Tuhan apa enggak? Lato-lato. Kemanusiaannya Juma. Saladin. Taunya udah cowok ada jomblo. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah akibat menyembah setan. Menyembah setan begini. Tobat setan, tobat. Udah capek abang gua. Tobat. Ya, silakan. Ini akibat menyembah setan gitu jadinya. Itu Bang Dimas banyak makan daging babi, dia makanya otaknya nggak waras. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi kitanya terlalu banyak di situ kan, jadi dia nggak waras lagi, udah lari otaknya. Iya. Kita umat Islam ini alhamdulillah baik Yesus maupun Nabi Isa kita hargai. Ya kan ya, dalam konsep iman kita Nabi Isa adalah orang yang suci. Dalam konsep pemahaman debat lintas agama, Yesus di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Tapi giliran Kristen, Yesus itu manusia terkutuk. Heran saya. Ditanya kenapa bisa? Itu kemanusiaannya. Ya, saya tidak tanya kebinatangan atau ke Wah, tampaknya kita iklan dulu, guys. Masya Allah. Cuma lu kalau hanya punya pemahaman tentang Alkitab Udah, orangnya nggak ada di sini, Bang Martin. Sabar dulu, Bang. Sabar, Bang. Kan mampus, hilang kan. Jadi teman-teman Iwan Fillah yang di bawah, yang baik maupun yang pura-pura baik gitu, tolong di tap-tap layarnya dan di follow narasumber muslim kita yang ada di atas ya teman-teman. Kita satukan saf, satukan barisan. Memang agaknya tampak berat ya malam ini teman-teman, karena sesuai penelitian Alfi, para tritung ini kalau di dalam bahasa ilmiahnya itu Homo sapiens tropus erectus tuh. Jadi mereka itu memang makhluk pengendus telinga, pemakan ketombe, dan mereka cocok digelari sebagai limbah Yunani. Jadi kita cukup sabar aja sama mereka ini ya teman-teman ya. Memang mereka ini pasukan ya memang tukang tombak gitu, karena tidak berkuasa lagi untuk membantah hujah umat muslim. Jadi gitu ya. Ya Alfi, jadi buat dalam perspektif Oten ya, Tuhannya aja bisa ditombak mati, apalah daya kita ini sebagai manusia. Mana Oten ya? Udah habis ya? Tapi emang nonton tuh kayak apa ya Bang ya, kayak apa, bodoh gue Bang itu. Makanya otaknya tuh nggak bisa dipakai. Menjelang Bang Zumanya belum datang nih, Alfi ada sedikit info Bang Sadli, boleh nggak Alfi share nih Bang? Soalnya ada korban tadi. Teman-teman, akun sahabat Bang Zuma yang ori kan yang ada di room ini sekarang teman-teman ya. Dan yang ini Alfi dapati akun palsu. Mungkin teman-teman sekalian udah ada, Alfi hanya ingin sounding berulang-ulang biar tidak ada korban lagi. Jadi di sini salah satu apologet internasional kita namanya Big Brother itu nyasar ke sini teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga muslim-muslim yang awam itu akan nyasar juga ke sini. Dan dia itu masih live. Akun sahabat Bang Zuma 1 dengan follower 24.300. Tolong bagi teman-teman yang merasa nge-follow akun ini, sahabat Bang Zuma 1 ya, itu tolong teman-teman tarik lagi tuh, bahwa teman-teman itu telah mencabut untuk mengikut terhadap akun ini gitu. Ini masih live kok. Ini kalau Alfi masuk bisa ini. Memang luar biasa ya. Mereka ini nggak kuat untuk berhujah.
mereka nggak kuat untuk berujar kepada kita, jadi mereka adakanlah akun-akun palsu seperti ini teman-teman. Jadi informasi dari Alfi itu lebih hati-hati ya teman-teman ya. Pastikan komal-komal muslim yang teman-teman masuki itu benar-benar muslim, bukan muslim-musliman gitu. Nah itu aja. Alfi hanya sounding Jadi berulang. saya tambah ya. Silakan. Saya tambah. Silakan Bunda. Jadi sebelum teman-teman memfollow sebuah akun, coba diklik dulu apa konten-kontennya, apa yang dia tampilkan. Nggak mungkin dakwah yang dia tampilkan ya, dakwah Islam. Ah itu. Konten bisa saja Bunda. Kalau live-nya itu dipantau aja suaranya dan pesertanya. Kalau konten bisa aja nanti, karena memang mereka itu cara mencari keuntungan itu dengan berbagai macam cara. Video-video Bang Zuma juga, video-video Bang Zuma juga bisa ditampilkan di situ. Karena dia kan sedang menyamar itu. Bagaimana caranya mereka dapat follower dan dapat support dari sahabat muslim gitu. Allah. Pasti banyak muslim pengikutnya itu. Coba kita buka ya pengikutnya. Jadi teman-teman coba unfollow ya. Pengikutnya juga sudah banyak korban yang dimintai, kemudian ada yang mereka ini kirim nomor rekening mengatasnamakan sahabat Bang Zuma. Udah banyak korban, termasuk Akhi Saiful, ketua DPW Sumut, itu juga jadi korban dari sahabat Zuma yang palsu ini. Itulah cara mereka ya, mencari keuntungan. Betul, dari pergerakan mereka di sosmed aja, orang yang berakal sehat itu sudah bisa menilai mana yang benar dari agama ini. Yang suka berpalsu ria itu lihat aja, tengoklah. Kenapa bisa demikian? Selamat malam. Kenapa bisa demikian? Karena memang di dalam kitabnya itu diajarkan untuk berpalsu-palsu demi untuk mengajarkan Yesus. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 18 itu jelas itu. Filipi 1:18 Bang Da. Ya, Filipi, betul. Di Filipi 1. Jadi dengan maksud menipu itu dibiarkan dalam agama mereka, itu boleh menipu dalam agama mereka. Apa yang menipu? Di agama agama saudara itu boleh menipu. Siapa yang menipu? Di dalam agama Anda boleh menipu, saudara. Iya, di mana? Jelas sekali. Yesus kami juga korban. Enggak mungkin. Sekarang begini. Sekarang begini. Yesus, menurut Yesus, apakah dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Menurut Yesus? Enggak kan? Tapi karena kalian menipu, kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Nah, itulah penipuan yang kalian lakukan secara sistematis. Itulah. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba. Kalian mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada. Mana dalilnya? Yesus itu ada nanti setelah Yohanes 1 nomor 14 menjadi daging. Oke? Makanya Bang tidak mengerti nih Bang, Alkitab kita. Kok enggak ngerti-ngerti? Sebelum Yesus menjadi daging, Sudah dia apa tahun rupanya? baru ini masih lagi Abang berdebat mengenai. Betul. Sudah tahun baru masih juga kalian itu menipu. Sudah tahun baru Bang, belum mengerti Sudah lagi, tahun belum baru lulus kuliah 2025. Alkitab lagi Sudah Bang. canggih hidup ini masih menyembah bayi kalian itu. Gimana ceritanya? Coba. Oh, kita menyembah Tuhan. Bayi Tuhan yang kamu Yesus sembah, sudah bayi dan Yesus akan yang lagi kau ke sembah. Indonesia. Bayi Yesus yang kau sembah. Bukan cuma tubuhnya saja Bang, tetapi namanya Nah, itu yang dia. penting. Alhamdulillah nama kamu Yesus. sudah mengakui. Lihat teman-teman, Ya, dalam Filipi dia sudah 2. mengakui. Bukan cuman bayi saja Dalam Tuhannya. Filipi 2 supaya dalam nama Dia sudah mengakui. Sekarang pertanyaannya, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur itu Tuhan rupanya keluar dari kubur. jangan mute dong. Enggak, saya tanya sama saudara, yang keluar dari kubur itu Tuhan? Iya. Itu Di mana prosesnya dalilnya harus Tuhan begitu, keluar dari ia harus kubur? mati dan bangkit, itu proses. Di Supaya kita mana? semua diselamatkan. Di mana tertulis? Di mana Ada tertulis korban, pengakuan tetapi Yesus? Yesus kami lebih berkorban untuk kita semua. Korban untuk Ada kita semua. korban dari tipu daya orang-orang di bumi, tapi Yesus kami berkorban untuk dosa-dosa kita Oke, baik. semua, Bang. Oke, dengarkan saya saudara Kristen, dengarkan. Bedanya Di dalam itu loh. kitab saudara Ibrani 10 nomor 10, pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Coba Anda jawab.
Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya tanya, persembahan tubuh Yesus. Tubuh Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Jawab. Tubuh Yesus ini memperingati tubuh dan darah korbannya itu yang Enggak, pertanyaan saya. penghapusan dosa. Pertanyaan saya, tubuh Yesus itu kalian imani dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Itu untuk memperingati, tubuhnya itu hanya untuk memperingati. Saya tidak tanya itu peringatan proklamasi Undang-Undang Dasar Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya nggak tanya. Yang saya tanya, tubuh Yesus itu, tubuh Yesus itu, tubuh Yesus itu, saudara, tubuh Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Itu untuk kita, tubuh dan darahnya telah dicurahkan kepada kita untuk penebusan dosa. Saya tanya, tubuhnya itu dipersembahkan kepada siapa, saudara? Bang Kriston, Oleh orang-orang yang mau kamu diam. minta duit, Saya yang tapi lagi Yesus di kita India. lebih tersolimi. Kamu diam, saya yang lagi di India. Silakan. Kau tadi bahas Galatia 3 ayat 13. Ye. Hah? Iya. Muhammad yang kau imani sebagai pemberi syafaat itu mati secara terkutuk menurut hukum Taurat yang digenapi Kristus. Silakan. Anda Hukum tunjukkan Taurat itu berbicara kutuk dengan berkat. Iya, silakan saudara. Jadi Tunjukkan. orang Arab yang kau imani sebagai pemberi syafaat atau jaminan surga Tolong dengan syarat tunjukkan menjaga lisan dan dalilnya. kemaluan itu Saudara. mati secara terkutuk. Saudara, tolong tunjukkan dalilnya di Taurat. Nabi Muhammad mati secara terkutuk. Lu baca QS 20 ayat 74. Nabimu itu adanya di neraka. Allahu Akbar, Masya Allah. Tolong tunjukkan dalilnya di Taurat. Nabi Muhammad itu terkutuk. Allah SWT berfirman dalam surat 20 ayat 74, barang siapa yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanam itulah tempatnya. Paham kau? Pertanyaan saya, di dalam kitab Taurat tertulis di mana Nabi Muhammad itu mati terkutuk? Sesuai Galatia 13, hukum Taurat itu berbicara kutuk dengan berkat. Nah, sekarang Yesus itu Galatia Tuhanmu 13 itu, ayat 3. Yesus Tuhanmu itu Galatia mati 3 ayat 13. terkutuk. Kristus itu menyelamatkan semua umat manusia. Bahlul, kutanya samamu, Yesus itu Galatia Bahlul. 3 ayat 13. Saudaraku yang Bahlul, kutanya samamu. Jangan kamu, Yesus jangan kamu. itu saudaraku yang Bahlul, kutanya samamu. Galatia 3 ayat 13. Galatia nomor itu berbicara 13 kutuk. itu, Yesus itu mati secara mulia atau mati secara terkutuk? Nabimu yang katanya Nabi rahmatan lil alamin, Tidak ada di situ tertulis tentang nabiku, Kutuk yang dihukum Bahlul. Tidak ada di situ tertulis tentang nabiku, Bahlul. Penyembah bayi, manusia laknat, biadab. Di situ tidak ada tertulis. Malah yang tertulis di situ Kristus. Kristus itu ada dua. Ada yang iblis, ada yang nabi. Oke? Yang mati terkutuk itu iblis, bukan nabi. Alamak, heran saya ini terhadap teman-teman saya ini. Yang mati terkutuk itu bukan manusia, tapi iblis. Tuhan kok mati terkutuk? Tuhan itu mati aja kagak, apalagi terkutuk. Jadi yang mati terkutuk itu iblis. Itu orang Arab yang dari suku Quraisy, penyembah pagan yang kau imani sebagai rahmatan lil alamin, itu mati secara terkutuk menurut hukum Taurat. Dalilnya mana? Kamu tahu hukum Taurat itu hukumnya siapa? Dalilnya mana?
Dalilnya. Jadi Galatia ayat 13 itu itu Kristus menyelamatkan semua umat manusia itu dari kutuk hukum Taurat. Termasuk nabimu. Nah, hukum Taurat itu untuk sekarang siapa? kalau lo mengatakan hukum Taurat itu untuk Galatia siapa? 13 itu Tuhan Yesus mati dengan cara terkutuk. Hukum Saya Taurat menantang itu kamu untuk siapa? tunjukin salah satu referensi dari sejarah tentang Hukum Taurat itu untuk penyaliban. siapa? Yesus Kristus itu satu-satunya oknum atau satu-satunya Taurat korban. itu untuk siapa, Bahlul? Anak ayam. Kamu kalau diskusi hanya karena kebencian, percuma, tidak ada orang yang terima. Saya juga malas. Kalau karena kebencian, mana ada yang kayak gitu-gitu. Kamu bukan berdiskusi dengan sesama Kristen. Kamu berdiskusi dengan orang yang paham Bible dari akar-akarnya. Sok cantik, tapi jelek muka kau. Kalau mau diskusi, mari bahas apa yang kamu kuasai. Kamu mengatakan Nabi Muhammad terkutuk, mati dalam keadaan terkutuk. Kamu nggak malu rupanya. Sudah jelas-jelas di situ yang terkutuk itu sembahanmu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kucuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang pohon. Siapa itu? Siapa itu yang mati digantung di atas pohon? Yesus. Nabi Muhammad atau Yesusmu? Larinya kemana-mana. Ayolah kawan, mari belajar sama Bang Suma. Yuk. Pelan-pelan kita belajar. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Oke Paman. Iya, silakan. Kita sapa dulu ya. Ini ada Laslo. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Laslo silakan dibuka mic ya. Laslo jangan sampai jangan L ya. Laslo kalau nggak ada suara saya turunkan. Terima kasih. Tuh kita cari dulu ya. Bang Pardi. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Pardi nggak ada. Sabar. Yang teman-teman yang Islam jangan request dulu guys. Ini terlalu banyak yang request. Selamat malam Titik. Assalamualaikum. Wa Islam. Titik. Assalamualaikum Bang Handi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, menikmati hujan-hujan. Hujan ya di sini. Tang we ko boleh. Tanya lanjut ke jolo. Nah, gitu boleh. Mandi-mandi hujan ki malam. Iya. Pakai popok. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Iya. Kalau ada nanti salah waktu, Iya. Satu ayat suci Al-Quran lah buat orang di luar sana yang merindukan suara Banjuma. Itu doang sih permintaannya kalian. Insya Allah Bang Andi. Insya Allah. Kapan kita bahas ini Isa dan Islam? Deng, Bang Andi. Iya. Isa dan Islam. Iya, ini Misionaris itu. websitenya Islam. Oten. Iya, Oten Pelintir itu. penyesat. Perlu kita bahas Deng. Dari dulu itu belum kita jadi apologet sudah lebih dulu dia ngambil posisi menyesatkan umat. Wih, ada musik. Aduh, susah kan. Yang panas itu yang perlu dibahas itu adalah
Yesus versus Yesus. Yang Kujeng. mengaku-ngaku ya. Halo Kujeng, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Kujeng. Halo. Nggak ada suara, oke. Iya, Makasih ya. saya informasikan ya teman-teman, ini informasi dari saudara kita Ibes. Ada infak dari sahabat Ardian Sigit Purnomo sebesar 1.500.000 untuk mendukung pergerakan API Apologet Islam Indonesia. Dinda Ibes, terima kasih, sampaikan salamku kepada saudara kita. Makasih. Melvin, selamat malam. Silakan. Assalamualaikum kalau Islam. Melvin. Halo. Ih, kenapa ini yang naik nggak ada suara semua ya? Di Rumi Kapang. Oh, Screenshot. bicara aja Bang Melvin. Ngomong aja Bang. Bang Melvin panggilan pertama. Bang Melvin panggilan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Saya idola sama Bang Zuma, terpencet. Oh, Masya katakan Allah, screenshot makasih. tadi Bang. Iya, terpencet. Salam kenal ya. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, selalu sehat-sehat Bang Zuma. Iya, makasih Bang. Oke Bang, Kan makasih ya. screenshotnya. Kita tunggu Oten dulu ya Bang ya, biar diskusinya berjalan. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia, Sabah. Iya Bang. Dari Sabah, Malaysia. Oke, terima kasih Bang, Bob mendengar saya Bang kasih Juma. waktu 1 menit Bang ya, ini kayak ada Oten. Oke. Foto Oten. Saya mendoakan semoga terus api terus terus berdiri. Amin. Menangani semua permasalahan penyimpangan ini, dan kita di Malaysia sentiasa mendukung usaha API insyaallah. Amin. Jadi itu sih Abang Makasih Juma. Bang. Semoga Sama-sama, Bang. terus berjaya insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke Bang, X-Men, makasih ya Bang ya. Selalu. Ya, terima kasih host. Baik Bang. Next ada Pak Misel ini, udah pasti Kristenable ini pastinya ya. Selamat malam Pak Misel. Selamat malam. Ya. Ya, untuk saudara Zuma, saya siap meminta untuk tetap berdakwah dengan jalur yang benar ya, berdasarkan apa yang engkau yakini. Siap. Ya, begitu saja. Jadi saya harap agar organisasi yang kau pimpin itu tetap berjalan. Kalau memang mau tetap berjalan, berdakwalah dengan jalan yang kau yakini, bukan dengan menghujat atau framing ya. Siap. Ya. Kalau menghujat atau memframing, saya pribadi walaupun gelisah, saya lihat lucu sekali. Mohon maaf ya, saya hanya bisa berkata lucu sekali. Tapi kalau kamu memilih itu ya silakan saudara Zuma. Banyak orang yang mungkin akan kebingungan nantinya. Iya, jadi saya tanggapi ya. Islam ketika berbicara mengenai Kristen itu bukan menghujat, tapi menjelaskan tentang Kristen. Memang kelihatannya kayak menghujat, seperti Tuhan punya nonot, Tuhan jadi mayat, Tuhan jadi bayi. Orang saya tanya itu Tuhan mati terkutuk. Pantas tidak? Itu Pantas apanya? Oh, tidak pantas, tidak pantas Tuhan begitu modelnya. Jika Anda Nggak berbicara pantas. seperti itu, apakah Anda pantas berbicara seperti itu? Padahal Nah, justru harusnya Anda tanya itu kepada diri Anda, pantaskah seorang manusia menyembah kepada bayi manusia? Karena Saya yang sudah saya biarkan Anda yang berbicara. ini tidak Udah, sesuai dengan Anda diam. Ini giliran saya dong, giliran saya. Ya udah, Jadi silakan. Kristen itu nggak dihujat.
Kristen itu lahir dari awal sudah hinaan. Dia dihina. Hits, diam. Silakan Diam. bicara. Diam saudara, diam dulu, jangan sakit hati karena memang fakta begitu. Enggak, orang itu musuh kok, gimana sakit hati. Kristen katanya lahir di tengah-tengah Bani Nanti Israel. saya tanya ya tentang imanmu ya. Jawab. Sakit hati. Sakit hati. Kristen itu lahir di tengah-tengah Bani Israel. Siap undang-undang yang mengangkat. Kristen undang-undang. lahir katanya di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi sayangnya Bani Israel tidak mengakui agama Abu Dazara, Bani Kunarion. Ya, Yesus mengatakan Kristen itu hanyalah seekor anjing. Jadi bagaimana mungkin Anda itu mau mengatakan agama Anda itu bukan sesuatu yang nista hina? Dari dasarnya memang sudah dihina. Penyebutan Kristen itu saja itu penghinaan orang-orang yang ada di Antioquia terhadap pemakan babi. Paulus dari awal di suratnya Galatia 2 nomor 14 lebih dulu mengatakan orang-orang yang tidak bersunat Kristen itu adalah kafir. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Jadi Kristen itu bukan dihujat, enggak. Kristen itu memang begitu modelnya, sudah dicetak dari sana. Mau kayak mana? Tuhannya bayi, Tuhannya disunat, Tuhannya ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, ditonjok, digantung, dikubur. Mau kayak mana? Memang sudah kayak begitu takdirnya. Jadi orang berbicara mengenai tai, kotoran, tidak bisa kita berbicara mengenai sesuatu yang harum. Kalau kita membahas tentang tai, yang kita bahas sesuatu yang busuk. Jadi ketika kamu dibahas, jangan aku katakan kita menista, kita memframing, memang sudah busuk dari sana. Bagaimana ceritanya kita mau bahas yang baik-baik? Sementara asalnya dari sesuatu yang busuk. Tuhan dibunuh, bangkit dari kubur, jadi Tuhan, sembahan. Kayak mana? Oh, orang sehat mana yang bisa menerima itu? Tuhan jadi mayat. Pada hari ketiga keluar dari kubur. Awel banget sih. Emosi dia kan ujung-ujungnya panjang banget emosi diskusi kan? dong. Ini kita diskusi. Emosi Gimana mau ujung-ujungnya. Panjang, kamu panjang. Makan dosa kan? Ya kan? Diazab kan? Dianya juga kena azab. Lo juga kena. Dik, kasih gua moderator. Halo. Iya, moderator biar kita bantu cek di bawah. Iya, halo Bang Sibar. Ada aja tuh bocah itu. Bisa gak sih kalian diskusi itu baik-baik, bersahabat gitu loh, jujur, jangan melawan yang data yang ada. Kalau disampaikan bahwa ada yang terkutuk di tiang salib, ya jangan marah lah, kan datanya jelas. Ada sebenarnya itu nggak marah sama kami, marahlah sama Paulus yang menulis kayak gitu. Nah kalau kau sudah marah sama Paulus, kalau nggak suka ya tinggalkan data itu, berhenti jadi Kristen. Memang nasibmu kayak gitu, nak, terimalah ya. Jangan marahi kami, marahi yang menulis gitu loh. Lanjut. Betul itu Bang Hadi. Mereka memang sudah dihinakan di bumi ini, sudah dihinakan di bumi ini. Allah sudah janji, bahkan di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil dari agama lain, di dalam kitab Yeremia, di situ dikatakan di Yeremia 23. Saya bacakan pelan-pelan saudara-saudara. Ya, di sana dikatakan bahwa Aku Tuhan akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Apa sebabnya? Karena mengikuti nabi palsu dari Yerusalem. Dalil, baca Yeremia 23. Kenapa kalian selalu kayak begitu? Ya karena Tuhan sudah mengutukmu, baik dari Al-Quran maupun dari Bible-mu itu sendiri. Kitab yang kamu ambil dari agama lain kau tidak pernah baca. Yeremia 23 itu berbicara mengenai nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Kemudian karena mereka kemudian tidak meninggalkan kemungkaran yang Tuhan datangkan kepada mereka, maka Tuhan mengatakan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan.
Untung ada Islam di sana. Kalau tidak ada Islam di sana, kota yang dibuang ini akan menjadi puing-puing mati yang tak bertuan. Oke? Itu dalil. Dalil yang Anda genggam tiap hari, Anda bawa gaya-gayaan. Wah, bawa kitabnya orang Yahudi seakan-akan kalian itu bagian daripada mereka. Padahal bukan. Di situ jelas dikatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal, yang tidak akan terlupakan. Al-Quran pun mengatakan demikian. Seibarat orang kafir itu kau sampaikan seperti binatang yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa makna daripada suara tersebut. Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi jangan sakit hati. Saya menjelaskan kotoran itu bau, busuk, tak akan pernah harum. Oke? Jadi naik ke sini nggak usah bermanis-manis. Kamu lagi berhadapan dengan Bang Zuma. Bukan berhadapan dengan jemaat yang bisa kau tipu dengan mulut manismu itu. Silakan naik dengan ilmu, dengan data. Ya, kalahkan saya dengan ilmu, jangan dengan congor. Paham, Oten? Ya, silakan Dinda yang lain. Oke, Abah. Ini mungkin ada beberapa moderator nggak bisa nerima tamu ya, karena ini akun satuku juga nggak bisa terima. Ya, Bang. Bukan saya hapus ya. Bang. Abang Juma buat. Iya. Dari mana? Siapa ini? Sida Bariba. Gimana, Bang? Halo Bang Juma, boleh saya tanya Bang Juma? Boleh. Sida Bariba Kristen ya? Gini Bang Juma. Oh ya, udah ada salah. Halo. Iya Bang. Kumaha naon? Agatu agaro? Gimana Dinda Alfi, ada yang mau dijelaskan, Dek? Silakan. Ya. Halo. Silakan Dinda. Orang Muslim haram nggak Bang? Aduh, Dinda Alfi ini jaringan dia ada di atas ini, di samping host. Iya. Sidanya masih ngomong itu. Jadi gini teman-teman, kalau dikatakan umat muslim lah yang menistakan atau menghujat, coba kita perhatikan di Filipi pasal 2 butir ke-6. Di sini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Kalau kita melihat ya pada tafsiran dan catatan Matthew Henry ini, kalau kita belajar di Bible Study, dia itu adalah seorang komentari yang berotoritas yang hidup pada awal abad ke-18. Ini dari sekte Protestanisme. Jadi dia itu memberikan gambaran tentang Kristus ya, bahwa Kristus itu mengambil rupa seorang hamba. Kristus itu dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan yang orang anggap itu sebagai pekerjaan ayahnya. Seluruh hidup Kristus adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan niskita. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Nah, jadi kalau dikatakan umat muslim yang menista seorang Yesus Kristus, sabar dulu. Matthew Henry pun mengatakan Kristus itu hidup dari sedekah gitu. Lalu yang kedua, tadi Bang Zuma menarasikan bahwa Kristen itu dulunya memang sebagai kata hujatan atau sindiran. Alfi bantu ya datanya. Pada kisah para pewarta pasal ke-26 butir ke-28, kalau kita lihat di footnote Yerusalemnya, Kristen itu masih berupa nama sindiran. Ya, sekali lagi kisah para rasul 26-28, Kristen itu masih berupa nama sindiran. Makanya orang-orang non-Yahudi, kalau kita lihat pada lexicon Christianos itu adalah the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Kristen itu adalah nama yang diberikan kepada para penyembah Yesus dari non-Yahudi. Jadi kalau dikatakan muslim kami menghujat Yesus, jangan gitu dong, limbah Yunani. Enggak. Itu dari kalangan kalian yang menistakan sendiri. Itu aja Bang, silakan. Alfi standby. Jadi mereka limbah. Mereka limbah Yunani. Bagus juga ya. Ya.
Ini ada saudara Yasifa. Yasifa, selamat malam. Panggilan pertama. Yasifa, panggilan kedua. Yasifa, panggilan ketiga. Oke, nggak ada. Jaringannya bang. Tata. Coba kita siapa? Tata. Tata Sarah. Tata Sarah. Tata Sarah, panggilan pertama. Tata Sarah, panggilan kedua. Tata Sarah, panggilan ketiga. Nggak ada juga. Tata Dado. Jadi selain mereka itu limbah Yunani, mereka itu kalau di ilmu sains disebut makhluk Homo sapiens Tropus erectus, makhluk pengendus telinga dan pemakan ketombe. Semalam ada yang marah dibilang pemakan kutu. Nah, ini Oten ini. Ini baru Oten ini. Laskar, Aldos. Ngamuk gue bilang gitu. Halo. Kak, ke pemakan kutu tawa ini. Monyet gitu pemakan kutu Gurunda. Bro Juma. Malam Laskar. Siap, saudara Laskar Kesiangan. Silakan bang. Ya, Bro Juma sehat. Sehat. Oke. Bro, itu dicari itu di roomnya Edis TV. Oh ini Kan babunya Edis. Sudah berapa kali saya diskusi sama dia. Terakhir diskusi sama dia kan nangis dia itu. Ngapain? Tapi ada tadi pengikut Bro Juma berkata, saya sudah menganggap Juma kalah karena sudah mengangkat Al-Quran di kepalanya. Katanya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Umat Islam itu sudah diatur sedemikian rupa adanya dalam setiap kondisi. Nggak ada yang kalah-kalahan. Nggak ada yang kalah-kalah. Karena bahasa agama ini sampai kiamat nggak bakalan selesai. Iya betul. Karena iblis selalu berdampingan dengan manusia. Iya betul. Karena harus ada yang jadi bahan bakar di neraka dan ada yang jadi penikmat di surga, ya kan? Betul sekali. Itu hakikat manusia. Yes, benar itu. Nah, yang diusir Yesus masuk ke dalam neraka itu di dalam kitab saudara itu siapa? Oten, Kristen. Nah, kenapa kalian tidak sadar? Udah jelas tertulis di dalam kitab kalian, Kristen diusir ke neraka. Kenapa nggak tinggalin Kristen? Karena iblis telah meliputi semua sendi-sendi kehidupan saudara. Itu masalahnya itu di situ. Kehidupan kalian udah diselimuti dengan tipuan iblis, sehingga kalian tidak sadar. Hal yang tertulis dengan nyata pun kalian tidak paham. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Di situ kurios kan? Berarti memanggil Yesus dengan panggilan Tuan, penghormatan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tak ada, tapi kalian sembah. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian makan babi? Tak ada, tapi kalian makan babi. Adakah kalian itu kemudian menjadi kehendak Bapa menjadi Kristen? Gak ada, tapi kalian jadi Kristen. Semua yang kalian lakukan bukan atas kehendak Bapa. Kemana pergi kalian nantinya? Kata Yesus, bukan kata saya. Ke neraka jahanam. Adakah kalian sadari itu kawan-kawanku, saudara-saudaraku? Tidak, kalian tidak mau sadar itu. Kenapa? Kalian ego. Apa bedanya dengan iblis? Apabila kamu tidak menghormat kepada Adam, kau akan ke neraka. Iya, nggak apa-apa ya Rabb, nggak apa-apa ya Tuhanku. Yang penting aku puas dengan keadaanku. Tidak mau aku sujud kepada Adam, nggak mau. Biarin aku ke neraka. Samalah keadaan kalian hari ini. Udah diusir oleh Yesus. Nyata-nyata kalian diusir di dalam Bible. Ada kalian bergeming dengan usiran itu? Enggak. Kalian mencari alasan. Oh itu kan ini, itu kan ini. Padahal sudah jelas tertulis di situ. Tapi kalian tidak mau peduli. Bedanya dengan iblis apa kalian ini? Kira-kira bedanya apa?
Iblis tahu neraka itu pedih. Iblis tahu mereka akan masuk ke dalam neraka. Kalian juga tahu neraka itu pedih, dan kalian tahu juga kalian akan masuk ke neraka berdasarkan Bible. Tapi ada kalian bergeming? Tidak. Orang Islam datang kepada kalian, mengajak kalian menuju kepada kebenaran. Ada kalian terima dengan baik? Tidak. Kalian malah hujat, kalian nistakan, dan seterusnya. Kalian sombong, angkuh terhadap kebenaran. Jangan lari ke Al-Quran deh, ke Bible aja dulu. Adakah aspek kebenaran yang telah kalian lakukan berdasarkan dengan ajaran Yesus di dalam Bible? Adakah? Mana? Mana? Bisa enggak kalian itu lurus sedikit aja berdasarkan dengan ajaran Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada enggak kalian mau dudukkan perkara ini dengan lurus sedikit aja? Di mana kalian bukan Bani Israel dan Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel. Adakah kalian bisa berdamai dengan itu? Enggak. Kalian banyak alasan. Oh, kami disuruh domba-domba. Kan masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada Yerusalem. Hei, Anda manusia bukan? Anda punya otak bukan? Kenapa enggak dipakai otak itu, diolah otak itu sehingga menjadi sebuah akal yang berfungsi? Pada Cobalah sedikit, berpikirlah sedikit, gunakanlah akal sedikit, supaya kalian itu nggak nyesal nanti di akhir. Ayo, Yesus mengusir Kristen di dalam Bible, kalian nggak mau sadar? Coba, gila nggak tuh? Kalau di dalam Al-Quran jelaskan bahwa orang-orang beriman itu kelak nanti masuk ke dalam surga, makanya kami beriman. Orang-orang kafir itu nanti kalau masuk ke neraka, makanya kami tidak kafir. Sebaliknya, di dalam kitab kalian, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, menubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir ke neraka. Tapi kalian tidak mau tinggalkan keadaan itu. Sakit kan? Al-Quran mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Mengapa saya katakan kalian ada penyakit? Udah jelas-jelas rambunya di situ tertulis, ini belok kanan, ini belok kiri, ini pendakian, ini penurunan. Kalian lawan. Lampu merah kalian tabrak. Ada hal apa demikian? Karena ada sesuatu yang kalian simpan dalam hati kalian. Apa itu? Iblis. Ya, oke, Bang, kita sapa dulu nih. Tadi dia mau cari sepeda. Kita nggak jual sepeda di sini, Bang. Buatan keren. Sepada. Dia jual sepeda. Aduh, sepada. Iya, betul. Dia cari sepeda. Iya. Nanti Bang ya, dapat sepeda. Sepada. Waspadalah dengan penyesat oten. Lanjut. Silakan Bang. Boleh bertanya? Iya. Saya berharap begitu Anda bertanya ada alat untuk menampung jawaban saya. Silakan. Oke, siap. Di penyalipan itu katanya Isa tidak disalibkan tapi digantikan. Siapa yang digantikan orang tersebut? Siapa yang digantikannya? Akidah di dalam Islam itu tidak diterangkan yang menggantikan. Akidahnya Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa tidak diterangkan? Oke, karena sudah keciduk orang yang kemudian menyembah pengganti daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka itu yang dibantah. Kalian mengatakan yang dibunuh itu adalah Nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Itu yang dibantah. Bukan itu yang mereka bunuh. Siapa? Ya itulah yang kalian sembah. Siapa namanya? Siapa yang kalian sembah? Yang digantikan itu siapa? Siapa yang kalian sembah? Lah, yang digantikan itu siapa? Saya tanya, siapa yang kalian sembah yang mati di atas tiang salib? Namanya siapa? Kalian kan tidak percaya. Enggak, bukan. Ada penyaliban itu. Al-Quran mengatakan ada penyaliban itu. Penyaliban itu ada. Anak Allah. Kalau siapa itu? Itu gelar dari kalian. Saya tanya sama saudara, siapa yang disalib menurut kalian itu siapa? Kok menurut? Ya memang kami yang disalibkan itu anak Allah. Namanya siapa? Itu siapa? Namanya siapa yang disalib itu? Siapa? Namanya siapa yang disalib itu? Siapa? Saudara, saya kasih siapa tahu namanya? tadi. Siapa namanya?
Loh, saya kan saya bilang tadi anak Allah. Itu yang Siapa disalibkan, namanya? Itu gelar, pengorbanan, itu gelar anak dewa, itu gelar anak dewa. Yang saya tanya, namanya siapa? Kan lebih dulu Kristen kan daripada Islam. Dan Kristen mengatakan yang disalib itu adalah Yesus kan. Al-Quran saya mengatakan ketika Nabi kami dengar, ketika ini yang tidak di ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, tidak disalibkan, tetapi disalib oleh orang yang menggantikannya, rupa-rupanya kalian mengimani orang yang disalib itu namanya Yesus. Jadi kalau saya sebagai Islam ditanya, siapa nama yang menggantikan Nabi Isa? Yesus. Nama daripada pengganti Nabiku Isa alaihissalam menurut kepercayaan orang Kristen itu adalah Yesus. Nabi Isa alaihissalam naik ke langit digantikan kemudian oleh Yesus. Nabiku diselamatkan, Yesusmu yang menggantikan. Selesai perkara bukan? Selesai kan? Ngapain kau memperbodoh diri? Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Padahal kau sendiri sudah tahu yang disalib itu Yesus. Itu namanya kablamats dalam bahasa Yunani. Yang disalib menurut kamu Yesus. Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa diangkat ke langit, siapa yang menggantikan? Tanya diri lo. Yang disalib menurut lo itu siapa? Namanya Yesus. Berarti itu dia oknum yang menggantikan Nabi Isa. Kuclu, Kak Blampet. Makin hari makin bahlul, makin hari makin jahil, makin dongok. Zaman modern masih juga bertanya, siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam? Satu, Nabi Isa terselamatkan. Dua, penyaliban terjadi. Lu adalah orang yang mengimani keadaan secara histori, katanya. Nah, secara histori yang disalib itu siapa menurut kalian? Yesus. Kenapa kau bertanya? Siapa yang menggantikan nabimu, Nabi Isa? Kan kau sudah imani penggantinya. Siapa coba yang disalib menurut kamu? Yesus. Ya itulah penggantinya, kuclu. Nah ini, makanya kalau terlalu banyak makan manusia yang kayak gini. Oke, Abang. Ya, silakan. Kita sapa dulu ya. Aldous, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Islam silakan dibuka mic-nya. Welcome to Mobile Legend. Tinjiku tidak akan pernah meleset. Orang gila. Ini orang ini kalau hidup di zaman Paulus jadi penulis surat juga dia. YNT, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. YNT. Kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya. Makasih. Besta, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Besta. Kayak nama tepung ya. Udah, terima kasih Bang Besta. Nih. Ya, selamat malam Bang Josmas. Bang Josmas Yombing. Halo Bang. Halo Bang. Oke. Ada suara saya kedengaran? Aman. Ya, kita iklan dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya umumkan di sini tepatnya tanggal 30 hari Kamis, saudara kita kemudian Nora Aritonang itu ada undangan dari pihak kepolisian untuk klarifikasi terkait dengan tuduhan dokmen bahwa beliau
itu melakukan penistaan, diduga melakukan penistaan. Hari Kamis tanggal 30 beliau diundang kemudian oleh pihak kepolisian dan insyaallah beliau hadir. Untuk itulah kemudian saya menghimbau kepada sahabat-sahabat sekalian untuk mendukung doa kiranya Allah melindungi beliau sehingga niatan daripada dokumen orang-orang kafir laknatullah ini itu untuk memenjarakan beliau itu tidak diijabah, tidak dikabulkan kemudian. Mudah-mudahan Allah mempermalukan musuh-musuhnya ya saat ini juga dan saat-saat yang akan datang. Ukhti Nora, seorang mu'allaf yang memiliki anak-anak kecil, dan beliau juga itu adalah seorang ibu yang membesarkan anaknya tanpa suami ya. Untuk itu saya mohon dukungan teman-teman sekalian yang ingin membantu beliau, pergerakan beliau, silakan. InsyaAllah kita amanah untuk disalurkan bantuannya ke Apologet Islam Indonesia agar supaya Ukhti Nora bisa dikawal oleh ormas yang ada di sana. Alhamdulillah kami dari Apologet Islam Indonesia sudah memberikan bantuan berupa perlindungan dari kuasa hukum, dan juga dari Opung Rambe akan menurunkan puluhan kuasa hukum yang akan mendampingi beliau. Nah, kita mohon supaya sahabat-sahabat dimanapun berada, ketika para pejuang ini ada yang kemudian ingin dicelakai oleh orang-orang kafir, maka kewajiban kita kemudian untuk bahu-membahu membantu seikhlas kita untuk membantu mereka. Umat Islam di Indonesia ini 200 juta lebih. Saya yakin kalian tidak mau kemudian salah satu dari pejuang Islam yang menegakkan kemudian ukhuwah, bagaimana kemudian persaudaraan umat Islam ini itu bisa terjalin dengan baik di negara yang kita cintai ini, itu mau kita supaya beliau itu terjadi sesuai dengan diinginkan oleh orang-orang kafir. Tentu kita tidak ingin. Kita tidak ingin kemudian orang-orang kafir, pemakan babi, pemakan anjing yang menista Islam, joget-joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah, kemudian dia menyanyikan lagu rohis, lagu rohaninya bersama dengan teman yang pakai hijab, lalu malam Natal bakar babi bersama dengan mengaku Islam. Tentu kita tidak mau. Mari kita satu komando, bantu Ukhti Nora, dukung beliau. Jangan kita biarkan saudara kita dalam keadaan sempit. Kita banyak, kita di Indonesia ini banyak, belum lagi yang ada di luar negeri. Mari, insya Allah melalui Apologet Islam Indonesia, niatan kita ini bisa terijabah kemudian untuk membebaskan Ukhti Nora dari jerat diskriminasi yang dilakukan kemudian oleh Dokmen, yang beliau hanya kemudian mencoba untuk menghindarkan umat Islam dari gerakan pemurtadan dan penistaan-penistaan yang dilakukan oleh Oten laknatullah di sosmed. Tetapi kemudian si Dokmen itu justru menganggap itu adalah sebuah penistaan. Sedangkan nyata di depan kita penista-penista Islam di sosmed itu menjamur, tetapi tidak sedikit pun kemudian penista yang masih kemudian melancarkan aksi-aksi penistaannya itu tersentuh. Sedangkan Ukhti Nora jelas-jelas tertulis dalam Bible apa yang diuraikan itu dipanggil kemudian, meskipun itu masih undang klarifikasi, tetapi kita umat Islam harus memperlihatkan kemudian kepedulian kita kepada sesama Muslim. Ingat saudara, orang Kristen bernama Dogma menginginkan Ukhti Nora masuk penjara karena tuduhan penistaan. Akankah kita ridho? Akankah kita mau? Akankah kita rela kemudian? Tentu tidak mau. Untuk itu saya mengajak, mari kita berikan infak terindah kita untuk beliau. Silakan di rekening API Apologet Islam Indonesia, karena kita ini adalah satu komando, satu pergerakan kemudian. Insya Allah kita akan amanah. Mungkin Bunda Rahma bisa menyebutkan nomor rekening daripada Apologet Islam Indonesia. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Baik, Jangan Bunda. biarkan
Jangan biarkan saudara kita kemudian dipenjara hanya oleh karena kebencian mereka disebabkan ukhti Nora mengungkap semua tabir rahasia yang kemudian mereka sembunyikan. Sebaliknya, justru yang mereka yang melaporkan ini yang harus kemudian masuk ke dalam bui, karena dia sudah nyata melakukan peperangan nyata di sosmed terhadap agama Islam. Dengan dia berjoget, dia merencanakan joget ria di depan gambar Ka'bah. Dia sudah berencana sebelumnya dengan memutar lagu Rohis Kristen di depan Ka'bah. Kemudian dia temannya pakai hijab, menyanyi-nyanyi tentang lagu Kristen. Kemudian malam Natal dia mengatakan bakar babi, masak babi bersama dengan orang yang Islam. Itu adalah penistaan yang sudah nyata di depan kita sebagai umat Islam. Akankah kita tinggal diam? Penista Islam justru mau menjerahkan saudara Islam kita yang memperjuangkan akidah. Hayo, mari saya menghimbau kepada teman-teman, silakan berikan impak terbaik saudara, karena dana ini juga akan kita pakai untuk melakukan sliding gunting. Artinya kita akan melakukan aksi penistaan nama baik, pencemaran nama baik. Ketika tuduhan bahwa kita telah menista tapi ternyata tidak terbukti penistaan itu, maka kita ada hak sebagai warga negara untuk melakukan lapor balik pencemaran nama baik. Dia sudah menghebohkan Indonesia, menghebohkan dunia dengan tuduhan bahwa kita melakukan penistaan tapi tidak terbukti, maka dia harus mempertanggungjawabkan kemudian tuduhan itu, karena itu adalah penistaan terhadap nama baik kita sebagai apologet Islam Indonesia. Dan juga bukan hanya sekedar oknum di Islam ini atau pendebat di Islam, bahkan yayasan Islam pun dinistakan oleh beliau, dihinakan oleh beliau. Untuk itu mari sahabat-sahabat sekalian, silakan berikan impak yang terbaik kita untuk saudara kita. Kalau kita tidak mampu ikut di medan perang, minimal kita mensuplai kemudian bantuan kepada teman-teman kita yang terancam untuk diperkarakan oleh pembenci-pembenci Islam. Ingat saudara, mereka adalah pembenci Islam dan mereka kemudian menginginkan oknum Islam, pembela Islam itu terjerumus, terpenjarakan. Untuk itu sekali lagi, apakah kita mau orang-orang kafir laknatullah, oknum-oknum kafir laknatullah ini merdeka, tertawa, terbahak, merasa menang karena berhasil menjebloskan saudara-saudara kita? Tentu kita tidak mau. Dan insya Allah ini tidak akan terjadi. Kita hanya butuh waktu kemudian, dan kita hanya butuh persatuan umat Islam kemudian untuk meringankan beban saudari kita ukhti Nora. Beliau ada anak kecil yang beliau tinggalkan dari kota tempat beliau menuju kepada kota Medan. Mari saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk ikut berpartisipasi. Silakan di rekening BNI milik Yayasan Apologet Islam Indonesia. Silakan Bunda Rahma, terima kasih. Oke, baik Guru, terima kasih. Jadi baik ya saudara-saudaraku sekalian yang 4,5K ini ya, Masya Allah ya. Jadi mari kita mendukung pergerakan ini ya, membantu saudari kita Bunda Nora ya yang ada undangan untuk klarifikasi. Baik seperti yang dijelaskan tadi Gurunda, mari kita mensupport. Jadi tolong supportnya, dukungannya. Jadi saudara yang ingin memberikan dukungan segera di nomor rekening API ya, nomor rekening API ya, yayasan kita ini ya, di nomor rekening 75 kali 51770 itu BNI ya. Kemudian atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Udah kita tulis ya, udah aku tulis di bawah ya teman-teman. Jadi tolong ininya ya, supportnya. Dituliskan nomor rekeningnya, betul. Iya. Teman-teman di YouTube juga silakan dituliskan nomor rekeningnya, nanti kita akan pin nomor rekening tersebut. Oke, makasih Ahmad Junior. Lanjut Bunda. Ya, jadi nomor rekeningnya udah kita sematkan di bawah Bang, saudara-saudaraku ya. Jadi itu ditujukan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dimohon bantuan dukungannya saudara-saudaraku ya. Kita harus bersatu supaya bagaimana cara agar saudari kita Ibunda Nora ini
nggak terjerat ini ya, karena memang yang disampaikan itu berdata, jadi kita doakan dan sambil memberikan support berupa sesuai dengan kemampuan kita, saudara ya. Jadi seperti yang himbauan tadi dari Gurunda sendiri yang menyampaikan ya. Terima kasih. Tuh saya sematkan di bawah ya teman-teman. Ya nanti bukti ininya transfernya itu boleh langsung ke nomor rekening ke nomor HP Bang Handi atau Bunda Rahma. Silakan. Iya, boleh. Iya, supaya kami juga mengenal antum semua, baik yang ada di YouTube atau yang ada di TikTok, kami mengenal, oh ternyata sahabat kita ini orangnya yang kemudian memberikan impak kepada kita. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Apakah dikasih catatan Gurunda kalau tujuan mereka, impak mereka ini atau sedekah mereka ini apa dikasih catatan bahwa ini untuk tentang hukum yang menimpa, persoalan hukum yang menimpa Bunda Nora, atau enggak usah? Gimana Bunda Rahma? Apakah dikasih catatan bahwa ini teruntuk mendukung? Iya. Ya mungkin kayak biasa ada ekor di belakangnya nominalnya gitu, dan 99 atau pakai keterangan. Ya betul. Ya gitu ya, supaya atau nggak usah tidak rancu dalam mencatat. Nah, ya kalau misalnya untuk Bunda Nora, tolong dikasih catatan ini untuk mendukung Bunda Nora, begitu. Karena banyak yang berimpak itu kepada para mualaf juga yang baru bersyahadat teman-teman ya. Jadi supaya kita catatannya nggak keliru gitu loh. Ribet. Ya terserah deh kalau ribet. Yang penting kami tunggu ya, kami tunggu. Terima kasih Mbak ini ya, Masya Allah ya. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Dari Sadli ya, Sadli pula. Hamba Allah bernama Muhammad Sadli itu menyiapkan dana untuk pergerakan ini. Alhamdulillah, berapa Sad? 10 juta ya? 10 juta, Masya Allah. 10 juta, wah, Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman yang ingin kemudian ikut berpartisipasi mengikuti jejak Bang Sadli, host kita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Keren. Silakan. Tapi ya sesuai kemampuannya kan Gurunda. Iya. Tapi Sadli ini seorang pengangguran, dia cuma makan tidur aja itu, nggak ada kerjanya, kok bisa 10 juta dia kan? Masa yang lain nggak bisa, gimana sih? Pengangguran sukses. Aku punya pengangguran Pak sukses. Bom Abah. Gimana? Aku punya Pak Bom, jadi aku sering ngikut dia kan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ya hamba Allah. Jadi mungkin begini ya Gurunda, ini untuk bantuan hukum kepada apologet gitu aja ya, jangan kita disebut. Iya, betul karena bantuan mereka hukum untuk para apologet, gitu teman-teman catatannya. Benar sekali. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan teman-teman kita yang ikhlas kemudian memberikan infak sedekahnya untuk pergerakan ini. Kita doakan benar-benar kita lantunkan dalam hati kita, kalbu kita yang paling dalam, ya Rabb. Teman-teman, sahabat-sahabat kita yang ikut berpartisipasi agar diangkat penyakitnya, ya Allah. Diangkat penyakitnya, penyakit hati, penyakit jasmaninya diangkat, disembuhkan oleh Allah. Dimudahkan seluruh urusannya, ya Allah. Jadikan semua keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, agar diberi oleh Allah kenikmatan, keselamatan, ya Allah, yaitu nikmat jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Gurunda, ada yang minta sahabat. Iya, silakan. Mungkin dia minta ini ya, karena dia minta nomor WA dari saya, mungkin dia mau tunjukkan bukti transfernya ya. Oke teman-teman, saya sebutkan ya nomor WA saya kalau ada yang mau mengirim bukti transfer. 0895 plus 280 90 plus 792. Nah gitu teman-teman ya. Oke, aku catat aja di bawah deh. Nih, mungkin ada yang mengirim supaya kita tahu bahwa ini saudara ini ya. Oke, 0895 plus
28090 plus 792. Nah, itu. Ini nomorku ya teman-teman ya. Tapi oten-oten jangan macam-macam ininya. Waduh ini oten-oten. Iya, jadi kami informasikan juga teman-teman, hari Kamis itu sudah beberapa ormas yang kemudian menginformasikan kemudian kepada kita untuk turun mengawal Ukhti Nora. Doakan bisa berjalan dengan baik karena hak daripada warga negara ini untuk kemudian menyampaikan hak suaranya ya. Ketika kemudian saudaranya dizolimi, terjadi diskriminasi dari oknum-oknum tertentu dari pihak Kristen, oknum tertentu dari pihak Kristen yang menginginkan kemudian terjadinya sesuatu yang tidak baik terhadap seorang perempuan, maka kita sebagai muslim jangan pernah diam membiarkan keadaan itu terjadi. Jangan kita jadi orang munafik, tertawa di atas penderitaan ketika mendengarkan apologet Islam dilaporkan mereka terbahak-bahak, mereka jadikan sebagai bahan tertawaan, mereka jadikan sebagai bahan gibahan dan seterusnya, bahan konten dan seterusnya. Jangan ikuti mereka. Mari kita bahu-membahu kemudian untuk meringankan beban saudara kita. Ada 3 saudara kita yang dilaporkan kemudian. Yang pertama adalah Ukhti Nora, yang kedua adalah Uniripa, yang satu saya lupa namanya. Siapa yang satu bunda? Bang Zuma. Oh, saya juga. Ya, Masya Allah. Bang Zuma. Oh, Bang Zuma juga yang dilaporkan. Ya, mudah-mudahan Bang Zuma bisa juga menghadapi semuanya ini dengan indah ya teman-teman. Amin ya Allah. Kalau melalui Dana ada nggak yang bisa kirim melalui Dana, ada nggak teman-teman? Bunda Rahma bisa dikirim melalui Dana atau boleh? Bisa. Ya, oke. Langsung ke nomornya Bunda Rahma, nomor HP-nya. Silakan. Bunda Rahma kena report. Mungkin karena nyebut nomor rekening. Karena nyebut nomor rekening tadi. Iya. Atau ke Bang Alfi kali, atau di nomornya host atau Bang Handi? Jangan ke dana saya, nggak ngerti saya. Alfi Ke rekening Alfi aja. Ya, langsung Alfi, ke rekening aja bagusnya. Ada yang tanya Dana, Dek. Ke Alfi aja. Ya, sebutkan nomornya. Bagi teman-teman yang ingin mengirim ke Dana atau e-wallet, dari e-wallet ya, bukan dari banking, itu bisa kirim ke Dana. Itu ada. Ustadz Alif bilang ada Dana API langsung. Ustadz Alif di bawah. Naikkan dulu Ustadz Alif deh. Ustadz Alif naik aja. Bukti transfer juga boleh dikirim ke nomor Excel saya. Yang tahu nomor Excel saya silakan. Nomor Excel saya itu masih terpasang Bukan dengan. apa? Ini maksudnya kan kalau dari Dana ke semua rekening kan bisa. Terus kenapa belum minta Dana lagi? Terus kalaupun transfer kan sekarang biaya transfer hanya 2.500. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ada juga yang nggak ngerti gitu ke rekening. Enggak sih, karena semua e-wallet itu sekarang sudah bisa melakukan transfer ke rekening bank apapun. Jadi nggak harus. Dari Dana bisa kirim ke BNI itu. Dari Dana langsung bisa langsung ke BNI. Masya Allah. Dari sahabat kita Ali Imron 200.000 rupiah. Jadi saya baca WA ini nggak perlu lagi saya balas chatnya di WA ya teman-teman. Dari Sulheri Grab, makasih. Di situ juga ada tertuang 300.000 rupiah. Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman. Dari sahabat Roni Sosatyo Mariono 250.000 rupiah. Pandai kan aku membaca ya. Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Dari saya banyak banget nih, saya maaf ya. Nggak bisa menyebutkan. Dari saya banyak banget. Nggak bisa menyebutkan satu persatu Pak Juma. Saya udah upload ke grup. Lanjut. Masya Allah. Silakan teman-teman sekalian yang mau silakan ke nomor Excel saya juga boleh. Iya, Bunda Nora aku udah TF itu ya. Gimana Bah, kita lanjut diskusinya? Iya.
5 menit lagi masih ada teman-teman yang ingin ini. Nanti di sesi berikutnya diumumkan kembali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda di mana nih Gurunda? Di rumah, kan di rumah. Pak Peta, Gurunda, maaf. Oh, bagaimana sudah baikan? Cek, halo. Gimana? Sudah baikan. Dengar Salif dengar. Punya 5. Bentar Bang, sebentar. Ya, 51770. Ya, Bang. Kenapa tiba-tiba ada suara itu? Iya, BNI. 7-nya 5 kali, buktinya 51 kirim ke nomor saya ini Pak ya. Makasih banyak. Iya Bang. Assalamualaikum. Lagi nelpon dulu Bunda. Lagi nelpon itu. Iya, saranku Jadi itu memang ya dia mau transfer. Jadi gini teman-teman, kalau yang cuma punya dana, nomorku tadi itu ada nomor dana itu ya. Bisa OPPO, bisa Dana, bisa GoPay. Tua kita mau ngomong ini, Bunda, kita mau ngomong ini. Bunda Rahma, aku bantu izin sampaikan saranku buat saudaraku dari nomor Dana, bisa saja langsung ke rekening API. Jadi kita tidak bingung untuk perapihan keuangannya biar tidak selip. Toh sama aja gratis kok ya, rekening tadi yang disebutkan gitu loh maksudnya. Jadi kita tidak keselip nanti, tidak kemana-mana gitu. Saranku sih begitu, ikhwan fillah semuanya. Insya Allah tidak memberatkan, tidak ribet kok. Caranya sama aja, masukin nomornya nanti kan tinggal kirim transfer gitu. Cuman alhamdulillah bentuk keseriusan kita dari Yayasan Apologet Islam ini, kita juga sudah melakukan pergerakan, tindakan, bantuan, perwakilan hukum. Kita sudah mengutus dari pusat ya, dari Jakarta dikirim ke Medan, ke Sumatera Utara untuk membantu memudahkan langkahnya Kak Nora. Insya Allah sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita itu tidak akan terjadi terhadap Kak Nora, tapi kita wajib ikhtiar semaksimal mungkin, kan tujuannya gitu kita ya. Dan ikhtiar kita ini perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Aku dari tadi sebenarnya ngomong kirain masih di atas, ternyata kepental. Aduh mak, pantesan Bunda Rama nggak pernah dengar aku ngomong. Lanjut. Aku kembali Parkun. Lagi di jalan mau ketemu Bang Glenn juga nanti. Tapi Ustadku, kadang-kadang ada yang nggak punya nomor rekening kan, kadang dana. Bukan itu Bun, gini Bun. Izin ya. Mohon maaf nih. Bagi teman-teman yang tidak memiliki rekening banking, teman-teman bisa kok ngirim dari e-wallet, entah itu OVO, Dana, GoPay. Teman-teman bisa, Alfi kasih tutorialnya ya. Pada saat teman-teman buka aplikasi Dana, terus teman-teman pilih fitur kirim, pilih ke bank BNI teman-teman. Setelah teman-teman pilih fitur kirim ke bank BNI, teman-teman masuk ke virtual account BNI dengan kode 8881, lalu masukkan nomor rekening BNI tadi. Ribet kali Alpi, langsung ketik aja nomor rekeningnya dari Dana, nanti juga muncul rekening BNI, klik masuk, transfer berapa, 10 juta 50 juta juga bisa, simple. Jadi kode sekarang dipermudah. Gini, aku ngerti nih kenapa mau ke Dana. Jadi mungkin kan kita nggak tahu setiap orang punya mobile banking kah atau aplikasi Dana kah, kayak gitu kan. Jadi dia mungkin ada store uang tunai, terus dia bisa mau masukkan tunainya kemana? Kalau ke ATM, ke bank kan tutup nih. Jadi mungkin biasa store tunainya itu melalui Indomaret atau Alfamart ke aplikasi Dana ataupun OVO. Nah, bener, pinter nih host. Jadi mending saran saya dia store saja di rekening Dananya atau OVO-nya sendiri. Nah, dari aplikasi Dana dan OVO-nya itu dia langsung transfer ke rekening yang ada di API, ke rekening BNI-nya, seperti itu. Mungkin ada yang nanya kayak gitu tuh. Jadi ada uang tunai yang dia pegang. Atau misalnya di daerah-daerah kan store tunainya itu kan melalui Alfamart atau Indomaret, di aplikasi Dana atau OVO, di store aja tuh di aplikasi yang pemiliknya nomor Dana dan OVO itu. Nanti dari situ baru ditransfer ke BNI atau ya kayak gitu. Masya Allah, banyak kali yang transfer, sudah banyak kali masuk ini ya. Wih, alhamdulillah banyak kali saudara-saudaraku ya. Wih, keren. Alhamdulillah, terima kasih ya saudara-saudaraku yang sudah transfer ya. Semua dia kirim buktinya ke aku, Masya Allah. Udah puluhan nih. Keren.
Berkah ya saudara. Teruskan ke grup kita, Thank Bun. you. Siap. Jadi nggak usah disampaikan di sini ya, Bunda. Nggak usah ya. Kalau Mbak Juma izin, ini penting. Bisa didengar dulu ini? Iya, silakan. Ya, izin ya. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bonenora, besok saya bagi paling kurang 15 juta. Besok saya transfer ke akun Bang Adi ya. Tolong jaga amanah saya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bang, Barakallah Fik. Dari mana gitu? Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. teman-temanku yang mengirim bukti transfer ke aku nggak usah sebutkan ya, udah puluhan. Mohon maaf ya, nggak usah disebutkan ya Gurunda. Tapi kalau bisa, kalau cuma 10 orang bisa disebut itu, Bun. Sebut aja nggak apa-apa. Bukan 10. Baiklah, aku sebutlah. Ini. Iya, disebut Tapi aja nggak apa-apa. memakan waktu ini puluhan. Tidak betul memberi semangat kepada yang lain. Oke, baiklah. Saya aja tadi Sadli ku sebutkan, padahal dia cuma 10.000 sebut. Gara-gara ku sebut itunya semuanya pada ikut, kan gitu. Masya Allah. Dari saudara kita, di kok cuma pakai titik ya? Ya ini yang bikin lama ini kalau banyak komentar. Oke. Sebut aja nama dan angka gitu. Nama angka 250.000. Masya Allah. 250.000, nggak ada namanya ya Bunda. Hamba Allah berarti aja, itu. Kemudian ada lagi. Ini sudah puluhan ke bawah ya. Tes. Ini Firly, akun TikTok Firly, atas nama Firly ya, akun TikToknya Firly. Kau sudah kirim bantuan langsung ke nomor, langsung ke nomor rekening Bunda Nora 500.000, tapi buktinya kirim ke saya. Terima kasih Bang, Firly. Bunda kayaknya perempuan itu, perempuan. Kemudian kita begitu juga yang mau kirim melalui gift, silakan. Di sini ada Ahi Sugi, beliau bisa tampung giftnya. Nanti besok Ahi Sugi ke pasar beli tomat. Ya Bang Ahi. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di sini. Saudaraku sekalian yang ingin menyumbang melalui gift seperti biasa, semua gift yang saya dapat di malam ini kita sumbangkan semuanya untuk Mbak Nora tanpa mengurangi satu mawar pun. Insya Allah amanah. Masya Allah. Silakan bagi yang mau kirim lewat gift bisa melalui saya. Alhamdulillah. Mbak Juma sedih dia, Mbak Juma, satu ayat suci Al-Quran buat dia, Mbak Juma. Dari tadi dia minta. Ya, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sembari yang mau berinfak silakan ya, sambil kita membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, dan juga teman-teman yang mau nge-gift apa yang nggak ribut itu. Ikan hiu, harimau nggak seribut apa sih, kecil aja suaranya, ya kan ya. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فغازهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله
وليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويهزركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Allahumma arhamna bil Quran. Bunda Rahma, ada yang minta nomor HP-nya Bun, bisa diumumkan kembali Bun. Oh ada kah di bawah? Di YouTube. Oh di YouTube. 0895 plus 28090 plus 792
Udah ya. Ini masiku ini semua banyak nih yang masuk nih. Aku masih bentar kita sebutkan ya. Lanjut teman-teman. Jadi masya Allah ya. Masya Allah suara gurunda. Jadi teman-teman silakan ya. Api ini dulu Alpi. Aku lagi ini. Oh yang masuk nih. Alpi bernarasi dulu silakan. Iya, untuk teman-teman yang tadi bertanya di kolom komentar surah apa sih yang dibaca guru kita ini, itu surah ketiga pada Al-Quran teman-teman, surah Ali Imran, keluarga Imran. Bang Zuma membacakan mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-37. Masya Allah luar biasa sekali. Alfi terus terang merinding nih Bang Da. Bagaimana teman-teman? Alhamdulillah bergetar. Salah satu bukti keimanan umat muslim itu apabila dibacakan lafzul jalalah nama Allah maka bergetarlah hatinya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kalau dibawa dari pihak Kristen mau berdiskusi silakan dinaikkan. Tadi ada sih Bang, cuman udah kabur. Kepanasan orang itu. Kena ruqyah. Ya, sekali lagi untuk saudaraku yang ingin berdonasi melalui GIF untuk saudari kita, pejuang kita, Mu'alaf Nora Aritonang, bisa melalui GIF diamanahkan kepada saya. Insya Allah akan saya berikan kepada Mbak Nora Aritonang tanpa mengurangi satu mawar pun. Ya, ini sudah sering saya lakukan kalau ada open donasi. Insya Allah saya sering melakukan hal itu dan alhamdulillah tersampaikan semuanya tanpa dikurangi satu mawar pun ya. Silakan tetap semangat, mari kita selalu mendukung. Kita adalah satu tubuh, satu sakit, kita ikut merasakan sakit. Silakan, monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bang David ini pengen minta naik dari tadi. Ada apa Bang? Enggak, ini saya mau menyampaikan sama gurunda kita Bang Zuma. Kalau saya itu sering dengar orang ngaji, sering saya dengar di mana-mana. Tapi dengar Bang Zuma ngaji saya sampai meneteskan air mata. Kenapa itu Bang Zuma? Itu aja yang saya. Masya Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tanda-tanda orang beriman itu adalah ketika mendengarkan kemudian asma Allah disebutkan, maka bergetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka, maka kemudian hati mereka itu memiliki kebesaran Allah di dalamnya. Nah, itulah simbol bagaimana Allah kemudian mewahyukan kalimat-kalimat rahmat. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wujud daripada kasih sayang Allah itu lantunan kalimatnya. Ketika Allah kemudian memberikan ancaman kepada orang-orang kafir, lantunan kalimatnya itu pun menyentuh hati orang-orang yang beriman. Nah, itulah cerminan kebenaran Al-Quran yang bisa diterima oleh hati kita, oleh kalbu kita. Bayangkan kalau bacaan-bacaan ini kemudian ya di tempat yang sunyi kita seorang diri mengingat kebesaran Allah, kemudian ayat suci Al-Quran menemani kita, maka orang beriman hatinya akan tersentuh. Sedekat itu kita dengan Allah, seperti dekatnya kuping kita dengan mendengarkan lantunan ayat-ayatnya. Seperti itu saudara. Terima kasih Gurunda. Makasih ya sahabatku. Dari tadi awal sampai akhir mendengarkan sendiri sampai nangis saya Gurunda. Terima kasih banyak Gurunda. Semoga semua di sini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Bang Juma sambil goyornya sih, saudara kita kalau tadi Bang Juma lagi melantungkan ayat suci Al-Quran dia nangis, makanya hindari sambil ngiris bawang Bang. Itu goyornya ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya bagaimana ya Al-Quran ini, saya sendiri yang membacakan, saya pun tersentuh dan saya pun nangis. Karena apa ya, Al-Quran itu menyiratkan kasih sayang memang.
Dengan bacaan Al-Quran itu melahirkan kasih sayang dalam hati kita. Dan kasih sayang ini kemudian terpatrit dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Bang Andi. Ya, jadi dengan adanya Al-Quran, ya, maka Allah menanamkan kemudian kasih sayang itu kepada kita. Makanya dalam Al-Quran surah Maryam, ya, surah Maryam ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Nah, dengan adanya rasa kasih sayang ini kemudian, sehingga ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yang mana itu adalah ucapan Sang Pencipta langit dan bumi yang Maha Pengasih, maka rasa kasih sayang itu tumbuh dalam hati sehingga membuat kita merasa terharu kemudian. Inilah indahnya Quran. Padahal ada di antara kita yang tidak ngerti artinya, tetapi karena hati ini berasal dari Allah dan Al-Quran ini juga adalah berasal dari Allah, maka connect dia seperti magnet. Seperti magnet. Berbeda dengan bacaan-bacaan kitab di luar Al-Quran. Coba, hadits juga bahasa Arab, tapi coba Anda bacakan hadits dalam lantunan tilawah, nggak kena, beda dengan Al-Quran, beda. Meskipun sama-sama bahasa Arab, beda itu. Ya, silakan teman-teman. Ini gipnya lancar sekali. Tadi minta yang ayat suci Al-Quran tadi itu disimpulkan kira-kira maknanya apa? Masya Allah. Jadi berbicara mengenai Al-Quran yang saya bacakan tadi, itu membahas secara sistematis terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan Zakaria, kemudian terkait dengan Maryam, juga terkait dengan Imran, keluarga Imran lah pokoknya yang diterangkan di sana. Sehingga ketika Allah menceritakan bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Ibrahim, keluarga Imran dan segala umat yang kata Allah sebagian dari keturunan mereka ini kemudian Allah pilih. Nah, inilah yang kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Salah satu ayat yang ada di situ dikatakan dengan jelas begitu. Katakanlah kepada manusia, kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Itu perintah dari Allah. Wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, jika mereka mencintai pencipta alam semesta ini dan mereka mau agar dirinya dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dan mereka mau supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh pencipta langit dan bumi yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka serukan kepada mereka untuk mengikuti engkau, wahai Nabi Muhammad. Ikutilah aku, fattabi'uni. Ukhti Aida, syukran. Ikutilah aku. Itu perintah. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, ya ikuti Rasulullah. Itu Bang Handi. Berarti berkeselarasan juga dengan hadis Nabi, bahwasannya kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Ya, di sini ada Bang Glenn. Barangkali ada yang ingin disampaikan Bang Glenn terkait informasi terupdate. Gimana Bang Glenn? Silakan Bang. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abangku pejuang. Ya. Silakan Bang. Ya, besok insya Allah saya akan berangkat ke Medan dan akan mendampingi untuk undangan klarifikasi Nora pada tanggal 30.
Masya Allah. Kita doakan saja semuanya itu semua berjalan sesuai dengan protap yang berlaku. Tidak ada main-main mata antara mereka dengan pihak yang berwajib. Kita masih menunggu. Ya, kita harus menunggu. Kita harus mempercayai bahwa polisi masih bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak main hakim sendiri seperti yang banyak digaungkan selama ini di media sosial ya. Kita harapkan ya besok kita akan buka seterang-terangnya masalah apa yang dibicarakan oleh Nora pada Viti yang menjadi permasalahan waktu itu, biar polisi juga terbuka gitu loh, bahwa memang ini yang tertulis. Iya, karena yang saya anggap Nora mengatakan sesuatu yang tertulis. Untuk membacakan sesuatu bukanlah sesuatu pelanggaran. Kalau memang Nora dikatakan bersalah dengan membacakan sesuatu, berarti yang ada ditulis itu juga harus dipersalahkan. Ya, jadi kalaupun nanti Nora akan salah di sini, berarti polisi telah melanggar Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Negara, ya Undang-Undang Dasar Negara Pasal 28 kebebasan untuk berpendapat. Ya kita lihat saja lah, mudah-mudahan semua berjalan dengan rencana sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Dan ingat, Allah juga sudah menjelaskan di pasal di Al-Isra ayat 81 bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah. Datang dan yang batil telah lenyap. Ya, kita doakan supaya semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendalanya, dan semua yang berjuang diberi kesehatan selalu, supaya berkesempatan selalu menyebarkan apa yang benar dan memberitahu apa yang batil, supaya makin terbuka muslim-muslim Indonesia ini tentang tipu muslihat yang mereka ajarkan, yang mereka sebarkan selama ini. Ya, itu dia, itu Bang Jumah. Mudah-mudahan terima kasih Bang. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin. Abah, ini aku boleh baca ada chat dari netizen. Jadi dia chat aku banyak-banyak nih, tapi pas ku baca, keren juga nih. Gak apa-apa deh ya. Bang, tolong sampaikan ya, saya mohon sekali, saya sangat bermohon, kita umat Islam harus bersatu. Ini masih hal kecil yang mereka lakukan. Kalau kita diam, tidak ada pergerakan, pihak sana akan semakin menjadi-jadi nantinya, Bang. Inilah waktunya kita bersatu. Karena iblis juga merupakan musuh nyata bagi manusia. Iblis bukan sekedar metaforis, melainkan musuh yang nyata. Dan hal kecil ini yang telah dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan Islam. Waktunya kita bergerak bersama, jangan tinggal diam, Bang. Mohon disampaikan ya, Bang. Oke, makasih kita sampaikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Betul itu, betul. Benar-benar. Jadi ini hanya keinginan satu oknum saja, si Dokmen. Jangan dia ingin mempermainkan kemudian umat Islam. Ya, tapi kita lihat aja ya, sekuat apa manusia lebay ini untuk melakukan aksinya mencederai umat Islam. Satu manusia ini mudah-mudahan bisa kemudian menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah salah besar dalam membangunkan umat Islam di Nusantara ini. Pompa lagi ya nih, biar kencang lagi tuh gipnya. Ya, ayo teman-teman yang masih ingin berbagi dalam hal yang membantu ya pergerakan kami yang saudari kita Nora Aritonang itu akan memenuhi panggilan. Jadi gentleman memenuhi panggilan klarifikasi di Polda Su didampingi oleh pihak kita Mas Glenn Daniel sarjana hukum dan gabungan beberapa pengacara yang tergabung di Sumatera Utara. Jadi ya Mas Glenn ya, ada beberapa gabungan pengacara yang mendampingi beliau, betul? Iya. Ada dari Ladui, ada juga nanti akan dikawal oleh Gapai ya. Gapai sudah kita koordinasikan untuk mengawal ini juga. Jadi mudah-mudahan juga asosiasi Islam, kebetulan asosiasi Islam di Sumatera Utara cukup kompak ya.
Iya betul. Kebetulan mereka juga sudah mengadukan hal ini ke DPRD Sumatera Utara supaya dijadi atensi. Kebetulan mereka kemarin datang ke fraksi PKS. Itu yang pertama. Kedua, dalam waktu dekat ini saya juga dipanggil oleh Polres Nias untuk memberi kesaksian tentang STT Nias. Jadi doakan saja supaya semua lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Allahumma amin. Terus dari Peradin juga ini ketumnya ini Opung. Masya Allah. Silakan ketum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya. Jadi sebelum diambil alih sama Opung Rambe, sebenarnya yang dipanggil itu tiga-tiganya ya. 3 sahabat kita ini dipanggil, Uniripa, kemudian Ukhti Nora, dan juga saudara kita Bang Zuma. 3-tiganya udah diundang untuk mengadakan klarifikasi. Gitu teman-teman. Jadi bantuan yang antum berikan itu kita upayakan untuk kita berikan kepada yang membutuhkan, siapa yang duluan kemudian untuk mengadakan klarifikasi. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ayo mari kalau perlu gaungkan semuanya setiap hari ini sampai kasus ini benar-benar ditutup ya, agar supaya orang yang mencoba untuk mencelakai umat Islam itu bisa kemudian menyadari bahwa apa yang mereka ambil itu adalah langkah yang keliru besar. Silakan teman-teman, di sini ada Opung Rambe, ada abang kita, Masya Allah, Pak Prof. Mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan. Maaf ya saya lagi flu ini soalnya. Selalu mau bersin. Iya. Silakan. Waalaikumsalam. Sebelum ke Opung Rambe, saya izin Gerunda ada sedikit masukan. Kalau dalam hal ini mungkin ini agak penting dan ada benarnya juga ya. Betul kata Bang Sadli tadi. Ke saya juga ada yang ngejapri Gerunda, salah satu netizen. Dia menyarankan kan pergerakan netizen ini sulit ya, susah masuk ke api ini ya Gerunda ya. Nah dia menyarankan gimana Kang kalau misalkan di netizen ini nih, khususnya yang di TikTok ya, belum ke YouTube ini, yang di TikTok, gimana kalau ada grup misalkan gini, aliansi pencinta api, aliansi pendukung api gitu Gerunda. Ini saran dari salah satu netizen tercinta kita ya, mereka benar-benar sangat mendukung biar mereka leluasa membantu kita, menyupport kita Gerunda. Kalau diizinkan biar Alfi fasilitasi, biar Alfi buat grupnya. Iya, silakan Dek, silakan. Silakan, mungkin Kanda ada yang mau disampaikan, Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, besok sudah terbang ke Medan dan kita sudah menanti di sana. Dan Alhamdulillah. Kita sudah siapkan lebih daripada 10 orang advokat. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan juga sudah koordinasi dengan Ibu Nora. Beliau sudah siap untuk besok berangkat ke Medan. Jadi kita sudah juga monitor ke pihak cybernya dan kita sudah beritahukan semuanya, insya Allah kita doakan aja semuanya berjalan. Amin. Air mengalir dengan tentunya kita mencegah, kita mengamati, kita kawal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tidak ada pengaruh-pengaruh lain. Kira-kira yang saya sampaikan. Terus kemudian tadi saya pantau di bawah mengenai status kasusnya. Kasusnya itu tentunya kita tidak bisa mendahului. Baru ini klarifikasi. Jadi kita menghormati bukan oknumnya, tapi kita menghormati adalah hukumnya. Jadi hukum membutuhkan perlu klarifikasi seperti yang sekarang
ya kita lakukan, kita hadapi, dan kita berjihad pada jalan Allah. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang lainnya tidak ada. Kemudian mengenai materi-materinya tentu kita tunggu dulu waktunya. Bang Elen juga akan hadir di sana, mungkin nanti akan lebih spesifik. Kita akan dengarkan apa yang dibutuhkan oleh penyelidik. Saya ulangi sekali lagi, penyelidik, bukan penyidik. Ini baru tingkat penyelidikan. Jadi sehingga masih jauh mungkin anggapan orang perbedaan antara undangan dengan panggilan. Berbeda. Ini undangan klarifikasi. Kalau panggilan itu namanya sudah tindakan, sudah penyidikan. Nah itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Jangan terlalu seujon yang macam-macam. Ini biasa itu. Di dunia penyidikan itu memang itu caranya mereka. Walaupun itu sesungguhnya tidak diatur di dalam hukum acara pidana, hanya merupakan perkap semata. Ada kemajuan walaupun itu demikian, ya kita hormati apa yang mereka harapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bang Glenn. Sampai bersuara. Masya Allah. Demikian, terima kasih. Dilanjut. Izin makasih Bang, makasih. Ya, silakan. Masalah yang tadi, yang netizen itu, yang aliansi netizen itu, mungkin apakah saya harus koordinasi sama bagian medsos dulu? Soalnya kan saya dari humas, takutnya nanti benturan, atau medsos aja ya yang ini ya Gurunda, bagian medsos. Ya mana itu Kang? Yang ini aliansi netizen yang ini nih, yang mereka pengen mendukung pergerakan kita, biar ada apa-apa misalkan mereka ingin berdonasi, nah hasil ininya dikirim ke DM, di situ kan hasil donasi dia gitu kan, bukti dia transfer, jadi nggak carut marut gitu Gurunda, dan mereka sangat ingin mendukung pergerakan kita ini. Nanti kayak ini kan, apa enggak nasibnya nanti sama seperti Telegram. Pasukan Bampol masuk ke dalam, menyusup masuk ke dalam, mengambil data-data di teman-teman. Nah itu yang saya kurang paham tuh, soalnya kan kalau bagian medsos mungkin dia spesialisasinya di situ ya. Atau gini aja deh. Gimana Bang Handi? Ya Gurunda. Ini mau bikin grup WA. Entah grup WA atau grup DM. WA terbatas. Kalau grup WA kan cuma berapa orang gitu ya? 300-an. Grup DM gitu. Iya, soalnya kan mereka, saya juga nggak tahu nomor WA mereka, kalau nomor HP mereka. Kalau di DM. Telegram kan, bentar Pi, kalau di Telegram kan harus tahu nomor HP-nya nih. Nah kalau di DM kan, cuma cara nyortirnya ini nih ya saya nggak paham nih. Takutnya ada penyusup juga. Gini, kalau boleh usul nih dari Alfi nih. Sebenarnya kan kalau untuk kuota Telegram lebih besar tuh kuota untuk membuat grup. Kalau cuma di DM cuma 30 kapasitasnya, di WA cuma 300. Kalau di Tele kan lumayan banyak nih, bisa sampai 1000-an. Jadi buat grup 1 yang dimasuki teman-teman muslim via link. Nah, ntar dari yang satu grup ini ntar Alfi filter lagi. Masuk ke Islamic Apologis Enthusiasnya gitu. Iya, jadi ini kan usulan dari netizen kan ya. Iya. Bikin grup Telegram baru Gurunda, syaratnya KTP. Dulu kan gitu juga. Iya, tetap aja ada penyusup ya. Iya. Ya udah nanti aja kita ini. Bentar Bang, kalau mau bikin grup di WA juga bisa ribuan kok, bisa ribuan di grup komunitas WA. Di saya punya grup sampai 4.000, 6.000 ada ini WA. Tapi saluran. Tentunya kalau mau masuk itu tolong filter dulu.
bukan hanya orang sembarangan. Artinya kita tidak tahu hanya melalui medsos demikian, ngaku-ngaku dan sebagainya. Ini perlu juga. Kalau kapasitas di WhatsApp bisa ribuan kok, tapi yang komunitas ya, bukan WhatsApp original, tapi di komunitas bisa demikian. Channel itu saluran. Bukan saluran, di grup komunitas WA. Bentar. Grup komunitas WA. Iya. Saya punya grup itu karena anggota saya hampir 10.000 sudah masuk semuanya. Itu semua satu persatu saya filter. Dan sebelum mereka masuk saya minta, karena saya tidak hafal nama-namanya, tunjukkan dulu KTA-mu. Nah, banyak juga penyelusup dikasih KTA orang lain dan sebagainya, tapi langsung saya drop. Nah, itu contohnya di komunitas. Nanti dibentuk aja per wilayah kan ya. Gitu. Per DPW ya Gurunda. Alfi mau nanya nih. Emangnya semua DPW belum ada buat yang ini ya, KTA versi cetak gini ya kayak Riau punya? Kalau Alfi udah nih. KTA belum Islam. Belum ada ya, cuma di Riau aja semua berarti ya. DPW belum. Riau udah alhamdulillah Bang Da. Ya insya Allah nanti kita rapat konsolidasi nanti habis ini ya. Enggak, latihan nanti bukannya setiap itu nggak ada DPW lagi, diganti jadi mualaf center. Iya, sama aja. Nama aja yang berganti, tetap DPW. Cuman ditambah mualaf center. Mualaf center DPW Sumut, mualaf center DPW Riau, mualaf center DPW Sulsel, gitu sama aja pun. Cuman konsentrasinya kita tadinya kan kita mau sahkan nih untuk menjadi organisasi. Namun sebelum itu kita langkah awal dulu kita buat di setiap DPW itu ada mualaf centernya, supaya teman-teman kita yang mualaf ini ada tempat mereka bernaung. Itu contoh yang terjadi, yang ada sekarang ini di Sukabumi kan sudah ada tuh satu, nanti di Sulawesi Selatan juga ada, di Sumatera juga nanti ada, kan gitu maksudnya. Jadi kita bukan hanya sekedar ngumpul, tetapi memang ada aksi di lapangan. Konsentrasi kita kepada mu'alaf, pembinaan kepada mu'alaf. Begitu, teman-teman. Setuju. Oke, silakan. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan. Cukup lah Bang. Udah ya? Ya. Oke. Kita lanjut diskusinya Abah. Siap. Udah, Alfi izin turun aja beri kursi teman-teman Kristen. Ini di sini penuh aja. Bang. Gak Gimana lagi apa-apa, Kristennya? gak masalah. Enggak. Nanti juga belum ada yang naik. Biarin aja dulu, ngobrol-ngobrol aja dulu. Harus 02 sih Abah. Iya, nanti aja. Sebentar aja itu. Masih jam 11 pun di sini. Itu ya teman-teman sekalian. Ya, terkait yang kita sampaikan, yang mau kemudian ikut berpartisipasi silakan. Yang mau kirim gift ke Ahisugi silakan. Juga yang mau ke rekening API juga silakan. Bunda Rahma masih monitor ini kan? Bunda Rahma lagi beli coto. Oh gitu. Coto begadang berarti. Coto begadang. Songkol begadang. Oh, songkol begadang. Ya, buat teman-teman Kristen ya, khususnya buat para pendeta, pastor, biarawati juga nggak apa-apa deh. Yang ingin belajar Bible, yang ingin tahu, yang ingin tahu ya, yang ingin paham tentang ajaran Karesteng ya, silakan naik ke atas ya. Selama ini kalian ini dibohongi ya oleh bapak-bapak gerejo ya. Nah, khusus buat para pendeta yang
ingin belajar Bible, belum paham tentang original text Bible, belum paham tentang ajaran Karesteng, silahkan naik ya, kita kasih karpet ungu buat kalian. Ayo naik, kirim permintaan, ketik di bawah saya Oten gitu. Nah nanti dinaikin nih. Ayo, jangan malu-malu, kita baik kok di sini. Cuma si dosngek aja yang kurang asem. Ya. Sebelum beliau tidur nih dia ini juga amanah sih, jadi harus gue putar gitu. Ini dia. Seorang mualaf nih. Assalamualaikum Kak Nora Aritonang. Kuatkan semangatmu. Insyaallah saya akan sholat tahajud sampai subuh. Dan saya doakan semoga Kak Nora tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mampu untuk membantu buat waktu ini. Insyaallah tegapkan hati apologet Islam kamu di dalam kebenaran, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan gentar. Allah bersama kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin. Jadi besok Amin ya Allah. besok beliau TF 15 JT. Karena ini malam, besok insya Allah buka bank gitu. Masya Allah. Lanjut. Alhamdulillah ya Allah, nikmat rizqan. Mudah-mudahan salah kirim malah kirim ke rekening saya ya Allah. Apa nih doanya? Jadi Masya Allah luar biasa teman-teman ya. Alfi pun tidak luput melupakan dari orang-orang yang jarang terlihat tapi selalu terlibat, seperti Bang Glenn ini, Opung Rambe, yang kita pun sama-sama jarang melihat mereka ini ya. Namun mereka selalu terlibat di berbagai urusan-urusan yayasan. Masya Allah, terima kasih Opung, Bang Glenn. Semoga diperlancar urusan antum sekalian. Amin ya Rabb. Amin. Ya, Insya Allah. Jadi teman-teman, ini bukan hanya Mbak Lora ya, ada 3 orang saudara kita yang dilaporkan, terutama Panglima kita Bang Juma, sama Uni Ripa, sama Bunda Lora. Ya, jadi untuk itu pergerakan ini juga ya kita saling bersinergi semua dalam bentuk apapun, doa yang telah TF ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena saking banyaknya. Antum semua terima kasih, semoga antum semua diberi lindungan kesehatan, dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cuman itu yang bisa kita ucapkan kepada antum semua. Doa tentunya ya. Tapi ini biasa saja, ini belum enggak apa-apa kok. Ya untuk itu ya kemungkinan kita juga dorong lah ya kepada penegak hukum yang lain, tempat kami juga LP kan seperti si Agatha, Ina Wijaya, yang lain-lain gitu ya. Ya kalau bisa seaktif juga lah sama dengan Polda Sumut begitu. Ya, yang teman-teman yang LP-nya ke Polda Metro, ke Polres Jakarta Selatan, ya harus juga dikontrol ulang ya. Boleh dong pelapor menanyakan kembali, boleh nggak nih secara hukum nih? Boleh nggak Opung? Boleh ya. Boleh. Haknya pelapor itu. Oke. Ya kita aktifkan lagi tuh para pelapor itu. Jangan tidur, jangan berdiam diri. Ya itu yang paling penting sih teman-teman. Mari bersinergi bersama. Jadi di luar sana lagi ada yang mengatakan, kok kami yang selalu dibidik sama hukumnya? Ini buktinya. Ya, ini buktinya. LP Sidosma juga ya masuk kan. Ya ada undangan klarifikasi. Itu kan perkap juga sih kata Opung. Tapi haruslah sebagai warga negara yang baik, taat hukum ya harus datang. Itu sih dari saya. Ada teman-teman juga Bang Handi ke saya. Kebetulan dengan terkait ini saya buka aja di sini sekarang, emang udah waktunya. Izin Gurunda, mohon izin semuanya. Emang udah waktunya juga saya buka sekarang terkait tentang pelaporan saya tentang pelaporan ke Lina Wijaya ya. Insya Allah saya udah dipanggil sama salah satu instansi kepolisian yang ada di Jakarta
saya melaporkan Nina Wijaya, buktinya masih ada di HP saya yang satunya. Ditampilin apa enggak ya Bang Hadi? Nggak usah ya, nggak usah. Yang penting nggak usah ya. Oke, kalau saya udah diklarifikasi, dipanggil sama pihak kepolisiannya, dan alhamdulillah kemarin juga kita mengadakan aksi di Polda Metro ya Bang Hadi kemarin tuh. Dan alhamdulillah sukses. Nah sekarang giliran minggu depan Bang Hadi, hari Selasa, pemanggilan saksi dari kita. Nah setelah itu pemanggilan terlapor. Ini berita terupdate dari kepolisian yang ada di Jakarta. Itu ya update-nya teman-teman ya. Semoga secepatnya terrealisasi. Ada lagi sebelum kembali? Ya intinya mari bersinergi bersama. Apapun itu yang penting bentuk doa gitu. Iya silakan Om. Baik, para netizen Ikhwan Fillah yang ada di room maupun yang ada di bawah monitor, soal lapor-melapor ini kan biasa, dan ini bukan pertama kali terjadi. 2 tahun yang lalu juga kita tanganin. Ini mungkin tidak ada di room apa tidak online. JUS itu aman, tidak ada masalah sampai sekarang. Yang nama tepatnya itu Julius, itu sudah berjalan, dilakukan proses hukum, tapi perkaranya sampai sekarang kan sudah berakhir, tidak jalan. Ini salah satu supaya tidak terlalu semua pihak menjustifikasi yang belum kita tahu mana pangkal, mana tengah, mana ujung dan sebagainya. Proses hukum itu yang demikian ini. Kembali saya ulangin sekali lagi bahwa API adalah suatu perjuangan dakwah yang amat paling terpenting untuk mencegah segala kemungkaran. Oleh karenanya kalau soal panggil-memanggil yang demikian memang itu tugas masing-masing sesuai dengan wewenangnya. Nah, oleh karena saya harapkan kepada netizen yang ada di bawah ini, cobalah berpikir objektif. Sekali lagi, berpikir objektif, tidak menjustifikasi, mendahului seakan-akan sudah seperti panggilan ilahi. Bukan, masih jauh. Saya ulang, ini baru klarifikasi undangan, dan kita tetap berjuang di jalan Allah. Hukum itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Itu yang sesungguhnya. Tolong saya ulangi, itu ciptaan Allah, itu hukum Allah kita yang kita takutin, syar'i dan syariah kita jalankan. Kalau soal kekuasaan itu ada batasan, ada ketentuannya dan sebagainya. Tidak mudah apa seperti yang katakan netizen yang di bawah. Insya Allah, hanya saja kami seperti Bang Glenn ataupun saya dan sebagainya tidak harus perlu teriak-teriak seperti mereka itu. Oten-oten itu buka piti, tidak karu-karuan dan sebagainya. Tidak perlulah itu. Artinya jangan kita terprovokasi yang subjektif. Kita tetap harus berpikiran yang objektif. Soal salah tidaknya adalah putusan pengadilan, bukan pendapat orang yang kita mendengar. Karena ajas hukum kita menganut praduga tidak bersalah. Jangan dijadikan praduga bersalah. Ini yang penting. Dan hukum pidana itu bukan dianalogikan, bukan diasumsikan, tapi sudah tertera semua lengkap segala sesuatunya. Dan hukum itu ada 3 bagian. Filsafat, pemikiran-pemikiran manusia. Ajas, mengatur tentang ketentuan-ketentuan. Norma, baru hukum. Ada sanksi, perbuatan dan sebagainya. Ini masih jauh dari semua jangkauan demikian itu.
Ini yang perlu kita amati kepada para netizen khususnya yang ada di bawah memberikan komentar sedemikian rupa. Jadi janganlah, kita berikan semangat, gaspol, fisabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Allahu Akbar. Kepada semua yang ada netizen di bawah. Lanjut Bang Andi. Oke, assalamualaikum Ya, semuanya. bentar Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya tunjukkan bukti bahwa kita juga ada pergerakan. Digedein Bang Sadli dikit. Gedeinnya dikit aja, jangan gede-gede. Bahwa kita juga ada pergerakan ya teman-teman. Ini bukti nyata dari kita semuanya. Ini Dikit suaranya terkait Kang, kecil pelaporan suaranya Wijaya. Kang. Suaranya kecil. Ya, ini terkait pelaporan Dina Wijaya. Ini nama saya Satria Syuhada Islami. Pengaduan perkara ya, penanganan perkara. Nah, pengaduan saya udah ditanggapi dan saya juga udah diinterview. Ini bukti interviewnya. Diperiksa interview. Iya, diperiksa interview bahasa polisinya. Nih, ini guys, teman-teman ya. Ini, nah kemarin sudah. Nah sekarang minggu depan Bang Jul, Bang Handi dan Gurunda tinggal pemanggilan saksi dari pelaporan saya, yaitu dari pihak Muslim ya, saksi atas pelaporan saya yaitu Bang Dio. Kemarin saya pakai Bang Dio, dan insya Allah Bang Dio minggu depan hari Selasa sama saya sendiri menghadap ke kepolisian. Dan setelah itu kata kepolisian itu insya Allah langsung ditindaklanjuti. Gitu terupdate-nya Bang Andi. Oke. Ya, kalau kita bicara ini kan undangan klarifikasi ya. Malah kalau mau jujur ini kan bagus nih. Karena undangan klarifikasi itu kan artinya kesempatan pihak dari teman-teman lah ya untuk menjelaskan supaya terang benderang, supaya kepolisian itu dapat masukan, dapat inputan, bukan hanya dari pihak pelapor kan. Ini malah bagus, waktu zaman saya nggak ada klarifikasinya, main langsung gas-gas aja ya. Artinya pihak Polda ada perubahan lah. Atau mungkin memang intervensinya beda. Oke. Dulu ingat. Sebentar. Ini yang tadi aku jelaskan. Alhamdulillah Bang Zeus ini naik, ini bertepatan. Ini masih jauh, kalau beliau itu dulu udah digaspol. Iya, dari awal digaspol, nggak ada klarifikasinya. Luar biasa. Ini masih melalui klarifikasi. Makanya oten-oten yang ada di bawah ini, ya kita sabarlah. Ini yang saya tadi katakan, Bang Julius ataupun Bang Zeus ini nggak ada sekarang, tamat cerita, tutup buku. Ini pun kita belum tahu, kok jangan dijustifikasi yang bukan melebihi daripada Tuhan. Tuhan itu jangan jadi hantu lah. Demikian, lanjut Bang Andi. Ya, karena kan memang Opung, itu kan memang ini ya prosedur yang harus dilalui ya, karena pihak kepolisian kan nggak mungkin langsung istilahnya udah dibatalin gitu kan, nggak bisa gitu. Minimal harus ada klarifikasi biar pelapor juga senang lah ya. Istilahnya kan kepolisian harus kasih dampak. Nah, setelah kita klarifikasi, kita tanya dari pihak terlapor, ternyata mereka melakukan itu karena ini, ya video itu berasal dari ini. Oke, dia tinggal jawab ke pihak pelapor, selesai. Itu bentar lagi dibuang, menurut saya ya, menurut pengamatan saya itu selesai kok. Kalau Tapi gini Bang Jul, hebatnya Muslim ini gini, kalau di kita ada panggilan kayak gini ya, langsung datang tuh ke kepolisian. Tapi kalau mereka ada pemanggilan kayak gini, langsung sibuk bikin paspor. Wih, lari ke luar negeri guys. Itu tuh mereka tuh. Bedanya Islam sama kafir di situ guys. Kalau di kita langsung nyamperin tuh ke kantor polisi. Kalau mereka sibuk bikin paspor. Bukan begitu Bang Kian. Bang Kian itu bukti, Opung, itu bukti loh. Gini. Bang Kian tolong bedakan antara undangan dengan panggilan. Nah, undangan itu klarifikasi. Ini sebenarnya adalah untuk menjaga keseimbangan dan memudahkan pihak kepolisian, belum penyidikan. Memudahkan kepolisian membuat transparansi, membuat keseimbangan, profesionalisme dan sebagainya. Itu. Jadi ini baru undangan klarifikasi. Lain pemanggilan. Kalau pemanggilan menurut KUHAP, karena KUHAP itu sendiri, saya ikut aktif membuat itu mulai dari tahun 78, 79, 80 kita rampungkan. Di situ dijelaskan dan saya menyuarakan
pemanggilan kepolisian itu yang disebutkan dengan penyidikan itu sudah merupakan tindakan hukum. Maka hak daripada seorang yang dijadikan tersangka ataupun yang telah dilakukan sidik, maka itu juga harus ada kesimpulannya, perkara diajukan ke pengadilan atau dikeluarkan SP3. Itu kalau undangan klarifikasi paling nanti juga SP2HP, pemberhentian penyelidikan ibaratnya. Ada juga. Iya betul Opung, kemarin kan Bunda Nora nelpon ke saya, Kang saya ada undangan klarifikasi dari Poldasu, ya datang aja. Nah insya Allah datang sama Bang Glenn. Tapi beda sama mereka, baru kita laporkan mereka udah sibuk bikin paspor. Itu loh bedanya Pung, maksud saya. Oh gitu. Artinya dulu nggak punya paspor ya, belum pernah jalan tiba-tiba mendadak ke luar negeri ini namanya. Afwan, abang-abang sekalian, guru-guru, itu katanya di bawah ada Kak Nora. Boleh dinaikkan dulu Bang Sadli, Alfi di bawah aja nggak apa-apa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saya turun? Bawah udah siapa yang turun tadi itu? Alfinya kok turun? Assalamualaikum Bunda Nora. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam. Saya di mobil Opung, lanjut Opung. Oh, di mobil menuju arah ke Medan kah? Iya, Pung. Oke, mantap. Kita sudah diskusi dari tadi di sini. Bang Glenn sudah masuk tadi, beliau turun. Mungkin masih ada juga di bawah monitor. Kira-kira tadi kita sudah bahas, kita sudah sampaikan. Kita sudah siap besok. Mungkin kalau malam ini meluncur ke Medan, besok siang nanti kalian koordinasi dengan advokat kita yang ada di sana. Untuk semangat ya Bunda Nora. Semangat belum apa-apa kok semangat. Dia ke Medan belanja dia. Harus semangat. Jadi walaupun belum apa-apa, Opung harus semangat ya. Buat teman-teman yang ingin mendukung Bunda Nora ya, mungkin buat jajan permen, beli kerupuk, kan dia suka kerupuk tuh, suka banget sama kerupuk. Kalau Bunda Nora, kalau debat juga Oten pada teriak-teriak, marah-marah, Bunda Nora sambil makan kerupuk guys. Silakan didukung melalui GIF boleh, atau ingin berpartisipasi donasi ke API, rekening API boleh, silakan teman-teman, bebas. Kalau untuk sekarang Bunda Nora lagi butuh penyemangat ya, seorang laki-laki jantan dan tangguh. Bang Handi, maju. Kurang asam. Lanjut Bang Andi. Juin Bang Handi kurang asam katanya Bang Handi. Wah bener-bener. Ya, kasih Uti Nora dulu ngomong nih, karena penonton pengen dengar nih semangatnya nih. Ini ada suara musik, saya tidak enak nanti kena di YouTube. Suara musik saya kuat ya? Nggak ada musiknya, nggak ada kedengar kok. Atau suruh matikan loh supirnya. Janganlah. Oke, nah kedengaran kali suara musiknya? Nggak ada kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digedein Bang Sadli, Bunda Noranya. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Syukron buat saudara-saudara saya yang sudah mendukung saya di balik layar ataupun yang mendukung saya secara langsung ya. Dari kemarin memang selalu di framing, sudah dapat surat panggilan yang kedua, tapi alhamdulillahnya ini baru yang pertama, ini berupa surat undangan klarifikasi. Setelah saya menerima undangan itu, saya belok tajam ke kiri, lalu belok kiri. Pada Bang Glenn selaku pengacara saya, Opung Rambe selaku penasehat saya pribadi ya, saya bilang penasehat, Masya Allah beliau ya, Bang Zuma sebagai abang saya, guru saya juga, dengan Mbak D sebagai kakak saya dan penasehat saya juga. Masya Allah, mereka-mereka ini tidak tinggal diam ya,
memberikan semangat. Masya Allah sekali. Saya banyak oten yang mendm mengatakan ya ini panggilan untuk dijadikan tersangka, tetapi saya tahu lebih paham lagi saudara-saudara saya, abang saya yang di sini yang mengerti soal hukum. Saya sekarang menuju ke Medan untuk memenuhi undangan tersebut. Saya sudah berjanji sebagai warga negara Indonesia yang baik, ketika ada undangan seperti itu, insya Allah kami akan hadir. Kami tidak mangkir seperti yang dikatakan oleh pengacara Dosmed, ya, dengan ya kita tahu siapa yang memframing ketika dikatakan saya mangkir karena sakit, saya mangkir karena tidak ada uang. Masya Allah, sungguh mengerikan ya fitnahnya. Sementara itu dari saudara seiman kita juga yang mengaku sebagai seorang muslim, tetapi senang untuk membicarakan saudara seiman dia. Saya dibilang alhamdulillah Allah masih menguatkan saya. Alhamdulillah saya mempunyai anak-anak yang baik, ya, tidak rewel ketika saya meninggalkan mereka. Mereka palingan cuma bertanya mau kemana, ya saya kasih tahu saya mama ke Medan. Mau ngapain mak? Saya kalau bilang mau ke kantor polisi otomatis mereka bertanya-tanya ya. Ya saya cuma bilang mama mau jalan-jalan. Oh nanti belikan ini ya mak, belikan itu ya mak. Ya saya cuma minta juga dukungan doa dari anak saya yang paling besar. Alhamdulillah dia mengerti dengan keadaan mamanya. Dia mau menjaga adik-adiknya. Saya cuma berpikir sampai situ saja. Bagaimana anak saya yang kecil ini. Tapi Masya Allah, anak saya yang kecil ini pun Nyalnya mungkin Bunda Nora itu. Iya karena di jalan kan, pasti sering putus-putus di jalannya itu. Ya kita doakan aja teman-teman biar Bunda Nora sehat, semangat dan punya bekal buat di rumahnya oleh-oleh yang diminta oleh anaknya. Kita dukung terus guys. Ya mungkin ambil-alih dulu sambil nunggu Tinora dari Bang Handi atau Akang, silakan. Lagi beres-beres ini kebanjiran gua. Loh, bisa banjirnya nggak Bang Handi? Ya Akang silakan. Atau Bang Zuma, silakan Bang. Baik, mungkin lagi pada sibuk mereka semua, Julius. Ini di bawah ini ada mualaf kita, Nadia Situmorang. Tentu juga dia besok mungkin sudah menyambut kedatangan Ibu Nora. Pasti kita sudah koordinasi semuanya. Semangat terus, kita berjuang di jalan Allah. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan ataupun yang dikhawatirkan. Insya Allah semua itu berjalan dengan seperti air mengalir. Begitu kira-kira. Ya, apalagi dukungan ataupun ini ya, solidaritas dari umat muslim ini ya, di puncak-puncaknya nih, keren. Mantap-mantap. Betul. Ini kita berikan semangat. Dulu kami cuman konsultasi terus dengan nih Bung Zeus ini, wah lebih parah. Zaman saya, zaman saya suram, kerjaan sendiri semua sendiri. Tetapi semua kita berikan advice, kita berikan dorongan, kita berikan inspirasi dan sebagainya. Akhirnya kan aman dunia persilatan. Udahlah. Pertolongan dari Allah. Iya. Jadi nggak usah terlalu
berlebih-lebihan lah dalam suatu penilaian keadaan. Jadi apalagi tadi ada framing katanya dipanggil polisi sekarang, bukan panggilan, undangan klarifikasi. Itu udah wajar, lumrah dan biasa itu. Nggak usah terlalu sugestif. Ya memang kita dan saya pribadi sangat memahami framing-framing demikian itu tujuannya untuk menjatuhkan mental dan sebagainya, memecah belah dan sebagainya. Kita ini nggak ada sekali layar berkembang, pantang surut ke darat, apapun yang terjadi, fisabilillah, itu aja kok, nggak ada lebih daripada itu. Sama dengan ini Bung Zeus ini, Bung Julius ini, kita berikan semangat, nggak ada semuanya tuntas. Ya, kalau soal proses hukum memang demikian, itu makanya kita perlu berikan penghormatan, bukan mangkir alasan sakit dan sebagainya. Enggak, itulah framing-framing yang sungguh di luar di luar akal sehat, pikiran yang tenang. Cobalah dipikir semuanya dengan berjalan. Kira-kira begitu Bung Julius. Kalau kisahnya Bung Julius nanti kita ceritakan mungkin sampai besok pun dah habis. Ibu 6 kali bolak-balik Jakarta Medan dalam setahun, luar biasa. Nah itu dia, biasa itu dalam satu perjuangan. Itulah namanya dakwah. Sama dengan zaman Rasulullah, dilempar, dicemoohkan dan sebagainya. Dakwah jalan terus apapun yang terjadi. Semoga Allah bersama kita tetap mempertahankan akidah lebih dalam. Ini mempertebal akidah kita sesungguhnya. Begitu Bung Julius ya. Ya, Opung, mantap. Oke, mungkin Utin Marah sudah bisa? Silakan. Masih nge-lag ya? Ya, mungkin terakhir aja biar bisa istirahat juga kan lagi di mobil. Iya. Sekali lagi ya saya coba minta dukungan doa, mudah-mudahan kelar semuanya ya, yang mudah-mudahan Allah akan menunjukkan, membuka jalan betul-betul siapa yang pantas untuk masuk bui kalau saya rasa. Tapi gimana ya, saya meminta dukungan kepada saudara-saudara, dukungan doa bagi saudara-saudara kita yang sudah membuat laporan kepada penghujat-penghujat itu ya, biar Allah mempercepat gerakan-gerakan dari kepolisian untuk menuntaskan, menyelesaikan semua laporan-laporan kita, biar mereka pun lebih cepat mendam di dalam bui. Itu saja dari saya, karena saya lagi di jalan. Oke, siap. Ya, semoga ya yang penghujat-penghujat ini pun segera ya bisa dikerengkeng supaya jangan menjadi contoh buruk nih buat orang-orang yang lain. Karena kita lihat makin kesini makin banyak nih penghujat-penghujat. Karena memang beberapa tahun terakhir ya harus kita akui begitu gampangnya mereka menghujat. Mereka lihat Saifuddin ya bisa menghujat kabur, Paul Jang tinggal kabur kan gitu, Dewi Monyong tinggal kabur. Gara-gara lihat lemahnya penegakan hukum ini, sehingga mereka berpikir enak kok, gampang kok. Muncullah orang-orang seperti Edis gitu kan, langsung bikin rumah di luar negeri dengan meminta donasi dari para penontonnya. Jadi mereka sekarang mikirnya itu kan, tenang kok, kalau nanti mulai bermasalah dengan hukum langsung buat paspor seperti yang dibilang Makang tadi kan. Begitu ada tanda-tanda mau dipanggil langsung buat paspor, kabur. Luar biasa memang. Oke, lanjut. Baik, netizen ada di bawah menulis apakah pelapornya itu anggota Peradin. Oh tidak, kalau anggota Peradin selesai ku bikin itu. Bukan anggota Peradin. Walaupun di Peradin itu 50-50. 50% Oten, 50% Muslim. Nggak mungkin, tidak ada karakter yang demikian itu. Saya didik mereka menjadi advokat beretika dan bermoral. Nggak ada itu. Bukan, mohon maaf. Itu tidak, bukan. Dan kebenaran juga
bahwa saya itu mempertahankan profesi ini antara lain mempertahankan akidah. Saya ini adalah muslim, terlahir muslim, bukan mualaf. Jadi berat buat saya kalau dikatakan, disebut-sebut dalam profesi advokat ini yang sedemikian rupa itu. Etikalah kalau yang perlu saya utamakan, dan pertama kepada para anggota-anggota saya sebagai advokat, baru ilmunya yang lebih jauh, lebih dalam. Apalagi kalau ke Indonesia Timur sana, mulai dari, jadi Medan juga banyak. Besok juga anggota Pradin ada yang oten mendampingi Ibu Nora. Itu jelasnya. Kalau berbicara profesionalisme, itulah lepas daripada keterikatan, tapi ini adalah mengenai koridor hukum yang kita berbicara. Tentu kita akan layani, kita lakukan sesuai dengan fungsi peranan kita sebagai penasihat hukum seorang yang membutuhkan. Itu makanya begitu disampaikan Ibu Nora ke saya kemarin tuh undangan klarifikasi itu, langsung saya telepon anggota seluruh Sumatera Utara. Seperti yang kejadian yang ada di di Nias itu. Di Nias pun kita punya anggota di sana. Itu langsung dulu saya telepon kontak ke sana, demikian itu. Yang kejadian yang di Nias, di STT itu. Nah, prinsip pendiriannya seperti itu. Demikian netizen yang ada di bawah mempertanyakan, sudah saya jelaskan sedemikian rupa. Dilanjut. Sedikit ya aneh dengan oten-oten ini ya, baru saya ngomong segitu, baru saya menampilkan laporan saya, ngancam-ngancam di DM. Nggak usah banyak bacot, ngancam-ngancam di DM. Ketemu sama gua udah lama, gua olahraga, ketemu sama gua, nggak usah ngancam-ngancam lo. Rumah gua di Bekasi, ketemu sama gua, ngancam-ngancam mau ngebunuh gua nggak takut, nggak bakal mundur gua. Kalian 1000 orang, gua nggak bakal mundur, walaupun gua bonyok nggak apa-apa, yang penting gua jihad. Banyak bacot di DM ngancam-ngancam. Kalau lu kalian punya peler, berhadapan langsung sama gua dunia nyata, kita gas, ayo. Ngancam lu. Ya, aku izin turun dulu ya, aku mau pulang. Yuk, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga ada yang mau naik Ompong Rambe, biasa anak muda baru umur 27 tahun, mungkin perlu istirahat, tapi tetap selalu monitor. Silakan, saya turun dulu. Salam untuk Bang Handi, Bang Zuma. Tetap satu Tuhan akidah, tetap berjuang pada jalan Allah. Dakwah tanpa gentar, langsung terus berkibar. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor. Duh. Kok sepi sih? Udah. Aduh, ngancam-ngancam, habis balasan DM gua. Krik. Ya, Oten. Ada yang mau diskusi Oten ya? Tidur mau ke host. Atau Oten-Otennya mau diskusi dengan saya? Jangan sendiri dong. Semakin angin kencang menerpa api, membara seperti Los Angeles. Maksudnya
Oh. Silahkan oten-oten yang mau naik, silahkan request. Ada nenek sihir. Sadli, jadikan moderator aku biar ku carikan Oten di bawah. Aku turun aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cintamu melukku. Halo, Rasmi, apa kabar? Baik. Mau ngapain, Rasmi? Di sini lagi nggak ada tua. Mau bertanya. Noise, Kak Rasmi. Mungkin bisa bergeser di tempat lain? Atau ada 2 HP di situ? Ya, mau bertanya saya bisa? Kalau Kak Rasmi bersuara noise, mungkin geser dulu atau ada HP lain ya? Udah nggak ada noise. Mau bertanya saya. Banyak cerita kalau doubling nggak ada doubling. Bisa geser dikit ke belakang, ada jurang. Oke, udah. Bang Fandi request dulu bang, biar saya jadi moderator. Noise banget itu loh, bau. Bunyi apa sih, kayak lagi ada? Udah, alasan kalian aja. Gak percaya. Apa ya yang dibunyi begini kalau si Rasmi lagi ngomong ya? Itu Rasmi noise bukan dari noise mulut, itu bukan dari hidung. Hidung lu Takut kegedean, dengan Rasmi. Pertanyaanku. Hidung lu Takut dengan kegedean. pertanyaanku Weh, atau gimana? noise Takut kuculuk. dengan pertanyaanku. Takut dengan pertanyaanku kau. Teriak-teriak lu, hidung sama bibir kedekatan lu, terlalu dekat. Alammu seperti apa? Jawab dulu. Alammu seperti apa? Jawab dulu. Marah-marah lu. Sok khotbah kalian ya, alam sendiri nggak kenal kau. Jawab sini, saya jawab di mute, kita Alammu jawab. nggak kenal kau alammu. Bego-bego kalian, alammu sendiri nggak kenal. Bego-bego Udah. kalian, tahu nggak? Bisa nggak sih kalau nggak makan babi dulu baru naik? Allah itu tidak serupa Jawab dengan. dulu, jawab. Turunin dulu baru jawab deh. Nggak Mampus. Kena kan kepalanya? Gua jawab dulu baru lu naik. Aduh, gua lagi ngos-ngosan ini keringat gua kan nggak bisa ngepel. Aduh, ngos-ngosan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rasmi tidak serupa dengan apapun. Tiada taranya, tiada duanya. Gitu ya. Tuh. Kalau kau nggak percaya ada Allah Subhanahu wa taala, ya kau keluar republik ini, kau pergilah ke dunia yang mayoritas ateis atau yang sering masuk gereja. Kalau Tuhanmu Rasmi serupa dengan saya. Dia pernah jadi bayi, aku juga pernah jadi bayi. Punya itu, punya ini, punya ini. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk, termasuk yang kau tuhankan itu. Itu jawaban sederhananya. Gue lagi ngos-ngosan juga. Andi salah. Emang si Rasmi punya Tuhan? Kagak. Ada Tuhannya yang laki-laki itu, yang pernah jadi bayi, itu Tuhannya dia. Cukur itu ya? Tuhannya waktu umur 8 hari katanya disunat. Itu Tuhannya Bu Rasmi. Ini ada John, ada tamu Bang Andi John. John, selamat malam John. Respon dulu. Alpi mana? Alpi turun Alpi ah. John. John, Thor, selamat malam. John Thor. Malam.
masih Kristen, John? Islam lah. Hah? Islam? Oh, nggak apa-apa masuk. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Bang Zuma itu. Ada Bang John, kenapa emang? Nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan atau yang mau dikesampingkan? Ya nggak apa-apa aja. Pengen maksud saya, ada yang mau disampaikan atau mau dikesampingkan? Yang mana? Iya, disampaikan aja lah. Ya silakan. Kirain mau dikesampingkan. Enggak, saya mau denger ceramahnya Bang Zuma aja. Bang Zuma bukan penceramah. Oh. Bang John, kita mau naikin Oten dulu ya. Nyimak aja dulu di bawah ya Bang John, biar ada slot ya. Oke Bang John. Oke. Sehat selalu ya Bang John. Oke. Makasih ya Bang John. Yengki. Ya, selamat malam. Nanya ke siapa jawabnya? Iyalah, selamat malam. Kristen apa Oten Bang? Orang Kristen. Oh, orang Kristen berarti Oten ya Bang. Silakan Bang, kalau ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berdiskusi buka tema, silakan Bang. Oh, enggak sih, kalau buka tema mah enggak, tapi pengen nanya aja sih sama Zuma. Ya udah nggak aneh sih kalau kalian pasti nanya terus, nggak apa-apa lah, tambah sebel. Silakan kalau mau bertanya. Gurunda, monitor Gurunda, ada pasien. Nggak apa-apa dia nanya, silakan aja. Ya lanjut aja nanya. Oke, tapi saya bisa minta tolong nggak ya kalau saya ngomong sama Zuma bisa dikasih timer gitu. Diskusi itu namanya kucluk. Diskusi namanya itu, buka tema, pakai timer. Enggak, maksudnya kalau nanti saya ngomong takut ya nggak bisa. Lu bertanya, habis bertanya lu diem. Nggak bisa lu bertanya baru lu ngomong juga. Makanya gue bilang nanti takutnya gue ngomong. Ya lu jangan ketakutan duluan, karena memang kebiasaan lu itu nggak bisa sabar menunggu. Iya, takutnya atau buka tema aja, buka tema apa yang kau kuasai di Bible. Gue pengen nanya buka tema aja apa yang kau kuasai di Bible. Baru pakai timer. Apa? Kalau kamu tanya kuasai di Bible, saya iya, tapi saya pengen tanya Zuma, bukan tanya kamu gitu loh. Kenapa kau yang ngatur-ngatur? Bukan ngatur sih. Ayo. Gue pengen tanya Zuma gitu. Kalau boleh. Nggak boleh. Oh ya udah, keluarin aja. Ya udah, keluarin aja. Mana Bu? Masih Zuma. Kau perbaiki dulu bahasa Indonesia mau baru masuk. Mana Bang? Ini masih ada baju. Aku di sini. Dan mana? Ada lagi orang sakit. Mana bosku si Zumanya? Aku di sini. Halo Bang Zuma, sehat? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Udah mengharamkan babi Bang Zuma? Yesus yang haramkan itu lebih dulu. Oke, siap bosku. Benar. Dalilnya di mana Bang Zuma? Lukas 16 nomor 17. Oke, siap. Silakan dibaca. Apa yang kita mau bahas ini Bang Zuma? Yang haram, yang halal? Yang haram. Apa tiki-wiki kita bahas? Mana nih guru Gurunda Bang Zuma? Ya. Saya sendiri Bang. Apa yang mau kita bahas ini dari Alkitab nih ya Bang Zuma? Saya Oten. Apa yang bagus yang kita bahas? Yang kamu sembah itu aja yang kita bahas. Gimana? Yang kami sembah? Ya, yang bukan manusia yang keluar dari kubur itu gimana? Nggak ada yang dikubur. Siapa yang dikubur Bu? Gurundra. Kita tahu sejarah. Siapa yang dikubur?
Itu loh yang keluar dari yang keluar dari kubur itu siapa? Nggak ada yang keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Kok nggak tahu sejarah, Bang? Orang di gua kok nggak menyentuh tanah. Iya, siapa yang dikubur? Bedakan. Jadi yang bangkit itu yang bangkit siapa yang bangkit? Yang bangkit itu ada Isa Al-Masih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Matilah di Juma. Kesurupan kau Juma. Apa lagi Juma? Jadi Tuhanku itu keluar dari kubur. Enggak keluar dari kubur, kata siapa keluar dari kubur? Tapi bangkit. Ya, beda bangkit, beda keluar dari kubur. Emangnya ada jin keluar dari kubur? Hahaha, gentayangan. Ya bangkit gak keluar dari kubur. Narasimu cuma narasimu tuh Nih, si Sadli dapat dari mana orang kayak gini, Sad? Siapa yang keluar dari kubur? Ya Tuhanmu itulah. Di mana dalilnya keluar dari kubur? Ada kuburan nggak di situ? Mana dalilnya kuburan? Narasimu cuma jangan kebanyakan makan sambal terasi. Jadi narasimu itu jadi bau. Cuma sering makan orang kayak gini mau dilayani. Orang kayak gini mau dilayani. Orang koprak gini dilayani. Kuburan. Mana dalilnya kuburan dan kitab? Orang koprak. Kristen ini kenapa koprak kalian ini? Yang bener lah kalian debat tuh. Koprak ngajak debat. Ini apalagi nih? Mail Septian. Orang koprak pada Matius 27 nomor 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Emang Yesus nggak pernah dikubur ya, Pak deh? Yesus menurut kepercayaan mereka ya modar bangun pada hari yang ketiga. Menurut kepercayaan mereka, tapi itu kan tadi koplak, mana ngerti dia. Jelas-jelas di dalam Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1, Markus 16 ayat 1 itu dibaca itu. Yesus nggak keluar dari kubur, berarti di sekarang ini Tuhanmu masih dikubur dong. Jadi bangkai. Mana sih lu bro? Turunin buat ada hiburan. Gue ada silikon nih, gue mau kasih silikon dia. Jangan diturunin lah, naikin lagi. Kalau kayak gitu nggak usah lah Bang Andi. Cari yang bagus lah. Lumayan buat pelipu lara Pak deh. Ya terserah lah kalau Bang Andi mau ngelayanin orang koplak kayak gitu. Ayo naik lagi. Ada mau nanya minta timer kan koplak kan, nanya kok minta timer apa? Aduh aneh-aneh aja kalian dan pantaslah kalian tuh agama penjajah itu, naik ke komal orang ngatur-ngatur, menjajah komal orang kau itu. Kalau timer nggak ada, kalau thinner ada, mau nggak? Saya kasih thinner. Halo Kristianto Sianturi. Ya. Ya, malam Bang. Malam. Mau ditanya, mau bertanya? Ditanya pun bisa. Oh, ditanya pun bisa. Silakan Bang Juma. Yang keluar dari kubur itu siapa bro? Itu kamu ditanya itu. Yang keluar dari kubur siapa? Siapa yang keluar dari kubur? Yesus pernah dikubur nggak waktu turun dari salib?
Dikuburkan. Udah dikubur. Sekarang udah keluar dari kubur atau masih ada di dalam kubur? Sudah keluar dari kubur. Sudah keluar. Siapa itu yang keluar dari kubur? Tuhan Yesus. Ya, berarti Tuhanmu pernah dikubur, betul? Betul. Ya, betul. Udah, selesai. Pinter lo. Tuhan pernah dikubur, keluar dari kubur. Udah. Lanjut, Pak Juma. Bang Zuma lagi nggak ditempatkan dah. Lanjut Bang Andi, aku lagi sariawan, lidahku ini sakit untuk ngomong. Saya ini lagi banjir, Pak. Dia ngepel saya ini, ngos-ngosan. Ini saya lagi di air ini. Saya lagi menghitung. Nah, ya, Bunda Rama itu ada, Kris. Coba samperin. Lagi menghitung ini, nanti takut ini salah. Aku menghitung. Oke, turunin aja. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa Bang? Oke. Bang, apa keluhanmu Bang? Gak ada. Mau bertanya atau mau ditanya nih? Bang. Ditanya boleh. Oke. Begini Bang, bisakah kau membedakan Tuhan dengan manusia? Itu enggak pertanyaan itu, Kak. Loh. Oke, saya rubah. Bisakah kau membedakan ayam dengan bebek? Lucu pertanyaan boleh, Kak. Inilah kuuji ini akalmu Bang, kuuji pikiranmu. Bisa kau membedakan ayam dengan bebek? Kalau belum bisa Bang, ya sulit kau diskusi. Karena membedakan Tuhan dengan manusia kau nggak bisa. Itulah sulitnya kesulitan kalian karena bebek dengan ayam nggak bisa kau bedakan mana bebek mana ayam Bang. Kalau ayam tentu bukan bebek. Kalau bebek ya sudah pasti bukan ayam. Sebagai orang kita masih sehat nih bisa bedakan tuh mana bebek mana ayam. Nah kalau udah bisa kau bedakan, boleh kita diskusi belum bisa bedakan Bang, belum bisa bedakan. Pertanyaan itu. Loh, ini aja pertanyaan gini aja kok nggak bisa, apalagi kutanya yang sulit-sulit. Ya udah kasih pertanyaan yang serius nih. Gini Bang. Lanjut Pak Deh. Dalam Matius 4 ayat 10, Yesus berkata, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti." Pertanyaan saya, di mana ada iblis disuruh nyembah Tuhan, Bang? Ya itu kata Yesus, karena apa? Karena iblis itu selalu mencoba Yesus. Iblis itu Iya, saya tanya tulisannya di mana, Bang? Iya, Yesus kan mengutip tulisan tuh. Itu iya. Emangnya waktu Yesus ngomong itu Matius sudah ada? Kan belum ada kitab Matius, Bang. Jadi ketika Yesus berkata ada tertulis itu tentu merujuk ke perjanjian lama kan? Bukan perjanjian baru belum ada Bang. Perjanjian baru itu nanti ditulis setelah Yesus yang katanya pergi itu. Nah, di situ Yesus mengatakan ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, di mana ada perintah atau ada tulisan iblis disuruh nyembah Tuhan, Bang? Sekarang saya jawab ya Bang. 3 kali iblis itu mencoba Yesus karena iblis itu tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Makanya Yesus berkata demikian, jangan kau cobain aku, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu, hanya kepada Tuhan aja kau menyembah katanya. Suara saya ngilang atau sana yang ngilang sih? Terputus di saya tadi. Bagus Pak Deh, bagus suara. Berarti sinyal saya agak bagus ini ya. Apa putus-putus itu di laptop kelihatan jaringannya apa tadi? Prismnya nyambung putus. Silakan Bang Dulang. Jawabannya adalah Bang, karena iblis itu tahu
Yang dicobanya itu adalah anak Allah yang tunggal. Aku nggak nanya itu bang. Pertanyaan saya di mana ada tertulis bang? Kalau saya tanya di mana ada tertulis, yang saya minta itu tulisan bang. Di mana ada tulisan seperti itu? Karena kalau nggak ada bang, konsekuensinya Yesus pembohong. Karena iblis juga mengutip begini di dalam Matius 4 ayat 6 itu ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu benar-benar ada tertulis yang dikutip iblis itu. Dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Dicek kalau nggak percaya. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis bang. Nah sekarang giliran Yesus yang ngutip juga nih, ngutip tulisan. Di mana Yesus mengutip, di mana bahwa iblis itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan, itu tertulis di mana? Oh, saya kurang tahu bang di mana tertulis bang. Nah, ini dia. Saya udah tanya sama puluhan pendeta, nggak ada yang bisa jawab itu. Kalau nggak ada, berarti Yesus bohong. Iblis jujur, Yesus bohong di sini. Berarti iblis membohongi, Yesus membohongi iblis kalau gitu. Itu kan hanya perasaan abang aja. Bukan perasaan bang. Saya udah nyari-nyari ayat itu, nggak ketemu di dalam perjanjian lama, nggak ketemu. Nah, ketika saya mencari perkataan iblis yang mengatakan bahwa malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya, itu ketemu langsung itu di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Sementara apa yang dikatakan Yesus nggak ada tertulis iblis disuruh menyembah Tuhan. Iya bang ya. Iya, coba dicari aja di mana ada iblis disuruh menyembah Tuhan. Ada aja ini Yesus. Masa iblis masih disuruh nyembah Tuhan? Tapi Tuhan Yesus adalah anak Allah bang. Bukan itu yang saya tanya bang. Kalau mengenai anak Allah itu di dalam Bible itu kalau ditimbang bertonton jumlahnya bang. Bukan cuma Yesus, nggak ada masalah sebenarnya itu. Tapi Tuhan Yesus anak Allah yang tunggal bang. Nah terus anak Allah lainnya gimana? Ya. Banyak anak Allah kok. Banyak anak Allah di dalam Bible itu banyak. Kalau tunggal berarti cuma Yesus doang, tapi faktanya kan banyak di dalam Bible. Kejadian 6 ayat 3 ayat 4 itu ada anak-anak Allah juga itu. Di dalam Lukas itu Adam anak Allah, Efraim anak Allah, orang-orang Israel itu anak Allah semua itu. Tapi bagi kami bang orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal bang. Lah tapi di kitabmu sendiri anak Allah bukan cuma Yesus. Gimana coba? Ya tapi kami percaya bang bahwasanya Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Berarti lainnya nggak kamu percaya ayat lainnya yang mengatakan anak Allah itu banyak. Coba kau buka di dalam kitab Kejadian 6 tuh. Nih saya bacakan ya, Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 4 seingat saya tuh. Pada waktu itu, bukannya. Bentar. Di Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka tuh. Ada anak Allah, ada anak perempuan tuh. Ada anak Allah, ada anak manusia tuh. Kan bukan cuma Yesus tuh, banyak. Itu menceritakan tentang apa bang? Apa sih Samuel ini? Apa sih? Ini bercerita tentang kejahatan manusia. Kalau kita lihat perikopnya itu. Abang kok tahu semua ya bang ya? Nah kenapa nggak tahu bang? Abang pernah Kristen? Enggak. Tapi hafalan Bible saya belum ada pendeta yang ngalahin. Nggak ada. Hebat ya bang. Nah, makanya itu tadi seperti yang saya katakan,
Kembali lagi ke Yesus. Ketika Yesus berkata kepada iblis dalam Matius 4 ayat 10 itu, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Nah itu tertulis di mana? Karena saya udah baca dari Kejadian sampai Wahyu itu nggak ada iblis disuruh nyembah Tuhan. Tapi sebenarnya Bang, abang nggak perlu mencari tertulis di mana. Sebenarnya abang harus tahu bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Tuhan Ya, Yesus ya harus itu. Bang, harus. Kenapa harus? Karena di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan bukan manusia sehingga ia menyesal. Ya, Tuhan itu kan bukan dibilang, anak manusia Bang. sehingga ia berdusta. Nah, Itu kan dibilang, supaya Bang. Yesus ini lolos jadi Tuhan, dia nggak boleh dusta. Karena Tuhan tidak mungkin dusta. Coba kau lihat tuh Bilangan 23:19 tuh. Tuhan bukan manusia sehingga ia menyesal. Tuhan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Nah, kalau Yesus di sini berdusta berarti dia tidak layak jadi Tuhan. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta, Bang. Nah, itu tadi. Dia yang mendustai iblis itu. Katanya ada tertulis iblis disuruh nyembah Tuhan, itu di mana ayatnya? Abang jangan memvonis bahwasanya Tuhan Yesus mendustai iblis, Bang. Loh, saya udah cari Bang, udah cari dan udah bertanya. Siapa tahu ketika pencarian saya itu ya ada terlewatkan. Siapa tahu orang Kristen ada yang tahu. Ternyata nggak ada orang Kristen yang tahu di mana itu ada tertulis. Artinya kayak gini tuh, Bang. Artinya Yesus itu mengklaim bahwasanya dia adalah anak Allah. Jadi jangan kau cobain aku iblis, kata Tuhan Yesus, Bang. Bang, Anda tahu nggak artinya tertulis itu apa, Bang? Iya betul, Bang. Apa artinya tertulis, Bang? Iya tertulis. Tertulis itu artinya sudah ditulis, Iya. termaktub atau Iya, tersurat. Bang. Iya betul itu, Bang. Nah, itu di mana? Sementara iblis ngomong sama Yesus ini, sebab ada tertulis malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Pas apa yang dikatakan iblis. Nah sekarang Yesus juga, ini ceritanya adu hafalan nih antara iblis dan Yesus. Ternyata iblis lebih hafal perjanjian lama daripada Yesus. Ternyata iblis itu kan kalah kan, Bang? Bukan masalah kalah apanya, masalah tulisan ini yang kita bicarakan. Kok iblis lebih paham perjanjian lama daripada Yesus gitu loh. Ketika Yesus Tapi saya mengutip tidak kok nggak ada. Tapi saya tidak Ketika iblis mempersalahkan mengutip di mana kok itu ada, tulis, gitu Bang. Bang, abangku. Tapi saya tidak mempersalahkan di mana ada tertulis. Yang saya senangnya Yesus itu mengklaim bahwa dia adalah anak Allah, Bang. Bahkan iblis itu sampai lari meninggalkan dia, Bang. Bayangkanlah itu, Bang. Iblis sampai lari meninggalkan dia, Bang. Iya, karena apa? Bukan masalah itu yang kita bicarakan, Bang. Bukan masalah Iya, iblis saya lari atau bukan itu. Saya paham maksud abang. Iya, Abang itu mau mencari karena di mana ini ada kan untuk tertulis. membuktikan nih apakah Yesus pernah bohong atau tidak. Karena kalau itu Bang. tulisan itu tidak ada, Yesus pembohong. Nah, tugas Anda buktikan bahwa Yesus tidak bohong. Saya nggak perlu mentugaskan itu, Bang. Saya cuma percaya bahwasanya Yesus adalah anak Allah, Bang. Karena kalau dia anak Allah, Bang, dia nggak akan pernah bohong. Tapi kalau dia bohong bukan anak Allah, kata Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Nah, kalau dia pendusta bukan anak Allah, tapi anak iblis dia. Iyalah. Iblis sangat takut sama Tuhan Yesus, Bang. Wah, sangat takut kok diotong-otong. Yesus itu dibawa iblis kemana-mana. Dipindah dari bait Allah ke bait gunung tertinggi, digotong, diotong-otong. Yesus itu is the best, Bang. Loh, tapi nyatanya Yesus pernah di bawah kekuasaan iblis.
Iya bang, betul. Iblis yang dibawa kekuasaan iblis gimana sih kak? Abang ini. Tapi kan kenyataannya bang. Coba bang, coba aku ingin apa abang baca Matius 4 dari ayat 1 bang. Coba bang. Coba tolong bacakan bang. Nah di situ kan Yesus itu dibawa ke padang ke padang gurun oleh roh, lalu dicobai oleh iblis. Iblis membawanya ke gunung tertinggi, ke atas bumbungan bait Allah. Lalu berkata, jatuhkanlah dirimu. Rubahlah roti itu batu itu menjadi roti. Kan begitu tuh. Nah, nggak berhasil. Lalu dibawa ke gunung tertinggi. Nah, berarti kalau Yesus pernah dibawa ke bumbungan bait Allah, pernah dibawa ke gunung yang tinggi, berarti Yesus dibawa kekuasaan iblis dong. Karena seperti ini bang, iblis itu punya kuasa untuk dunia ini bang. Iblis itu punya kuasa untuk dunia. Jadi iblis itu merasa yakin bahwasanya dia bisa mengkelabui Tuhan Yesus. Ternyata iblis itu salah kaprah bang. Yang siapa yang dicobainya itu? Iya, tadi kan Anda ngomong tuh iblis takut sama Yesus. Faktanya enggak. Iblis itu enggak takut. Bang. Kalau takut bang. Ngapain dia otong-otong? Ngapain dia berani otong-otong Yesus? Bang, kalau takut enggak ada coba, iblis yang masuk. Kau baca tuh di dalam Matius itu. Dalam Matius 4 itu dari ayat 1 kau bacalah. Itu Yesus dibawa kekuasaan iblis enggak tuh? Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah sang pencoba itu dan berkata kepadanya, ya kan? Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Kalau menempatkan itu gimana bang? Dipindah, dicincing atau gimana bang? Iya bang, digotong, dipindah. Nah iya, berarti kalau Yesus pernah diotong-otong iblis, berarti iblis nggak takut sama Yesus. Kalau takut bagaimana dia mau otong-otong Yesus bang? Kenyataannya kan abang udah tahu jawabannya bang. Terakhirnya bagaimana? Iya, karena nggak berhasil mencobai, maka dia pergi. Bukan takut. Mana di situ iblis takut? Baca, mana iblis takut? Dia pergi karena nggak berhasil. Bukan masalah takut. Iblis itu memang takut bang. Lah, takut kok diotong-otong gimana sih abang ini? Kalau takut itu gini loh bang. Ada salah satu sahabat Umar, ya, sahabat Rasulullah namanya Umar bin Khattab. Kalau iblis itu sekiranya papasan dengan Umar, jarak sekilo dia udah pergi bang, udah menyimpang tuh iblis. Itu namanya takut. Bukan malah di otong-otong, dibawa ke bait Allah, pindah lagi ke gunung. Itu bukan takut namanya bang. Nggak ada takutnya iblis, nggak ada takut. Oke, jadi Anda nggak bisa membuktikan ya bahwa Yesus itu ucapan Yesus itu ada tertulis ya. Untuk sementara ya, karena belum ada bantahan di sini, saya masih menganggap Yesus itu menipu iblis. Ya itu terserah bang. Ya udah, apalagi gantian mau tanya, silakan. Cuman saya mau bertanya bang. Nah, tanyalah. Tapi jangan marah ya bang. Enggak, asal bawa data saya nggak marah. Kayak saya tadi kan bawa data saya. Saya nggak bawa data bang. Jadi apa yang kamu tanyakan? Kalau nggak bawa data jangan berpendapat. Kalau nggak bawa data jangan berpendapat, bertanya aja. Iya, saya mau bertanya. Nih saya mau minum dulunya. Nah, minum lah bang, minum. Nih minuman saya antik nih. Biar cerdas minumnya. Wah, dia kayak orang dulu.
Bang Sugi. Bang Sugi. Ya, halo. Nah, saya mau bertanya, kenapa ya Bang? Kalian itu selalu sepertinya ya Bang, sangat benci sama Tuhan Yesus. Wih, salah Anda. Saya nggak pernah benci sama Yesus. Lah, tadi mengatakan Tuhan Yesus itu pembohong. Saya sedang ingin membuktikan tulisan kitabmu. Bukan benci, saya ingin membuktikan apakah ini benar. Gitu loh. Lah, tadi Abang bilang Tuhan Yesus itu pembohong. Loh, kalau di situ nggak ada tertulis, berarti sebenarnya yang menuduh berbohong bukan saya, kitab Anda sendiri, mengada-ada atas nama Yesus. Gitu loh maksudnya itu. Nggak ada saya benci sama Yesus, ngapain? Iya Bang, yang nggak ada Bang ya. Berarti saya lah yang saya yang salah Bang. Maaf ya Bang. Justru saya itu sedang membela Yesus karena Yesus itu di situ seolah-olah dia berbohong, menipu iblis dia. Makanya saya ingin klarifikasi. Benar enggak itu ada tertulis seperti itu? Silakan, apa lagi Bang? Itu ajanya Bang. Oh, nggak ada yang lain? Nggak ada, karena menurut saya kita kan sudah lain agama. Abang agamanya Muslim, saya Kristen. Muslim biar aja lah Bang. Penganutnya Bang, kita iman, agamanya Islam, Muslim itu penganutnya. Oh, maaf Bang, salah Bang. Berarti agamanya Islam ya Bang ya. Iya, cuma gini loh Bang, yang jadi masalah itu antara keyakinan kalian dengan apa yang diajarkan Yesus itu beda jauh gitu Bang. Ya itulah kami Bang, keyakinan kami. Iya. Kalau keyakinan kami di Kristen Bang, ya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, anak Allah yang tunggal, penyelamat bagi kami Bang. Itu kan kami imani Bang. Iya, contohnya gini Bang. Dan kalau Abang tidak mengimani, ya mungkin Abang tidak ada merasa rugi. Ya kita ini heran saja Bang, heran. Kenapa antara iman Anda dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda itu berbeda gitu loh. Itu yang saya herankan. Kalau Islam kan enggak. Antara iman Islam dengan nabinya, dengan kitabnya itu sinkron, nggak ada perbedaan gitu Bang. Nah sementara orang Kristen ini antara iman dengan Yesus, dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya itu beda jauh Bang. Itu dia. Begitu Bang ya. Iya. Contoh, ini saya kasih contoh kan. Yesus itu tidak pernah punya inisiatif untuk menghilangkan hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan sorga. Barang siapa mengajarkan hukum Taurat demikian juga mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Ini Yesus nih, sangat memuliakan hukum Taurat nih, berani menghilangkan satu titik saja nggak bisa masuk surga menurut Yesus. Sementara iman Kristen mengatakan hukum Taurat itu telah dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib, sebagaimana yang diajarkan Paulus dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Beda Bang. Sebenarnya yang kamu ikuti Paulus atau Yesus? Tuhan Yesus Bang. Nah, kalau Yesus harusnya Anda tetap menjalankan hukum Taurat. Kenapa Anda gak menjalankan hukum Taurat? Iya Bang ya. Dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, Yesus berpesan kepada para
muridnya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang mereka ajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Mereka gemar menaruh beban-beban ke bahu orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan-kuburan yang dilapur putih. Sesungguhnya di dalamnya adalah tulang belulang. Jadi menurut Yesus, mengajarkan saja tapi tidak menjalankan itu nggak akan bisa menduduki kerajaan surga. Apalagi Kristen bukan mengajarkan malah menentang. Bahkan Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat itu sampah. Oh bang, coba. Abang kok tahu semua? Saya penasaran sama abang ini. Kan tadi sudah saya bilang, belum ada pendeta yang hafalan Bibelnya melebihi saya. Ini saya sambil tiduran aja selesai ini. Hebat kan ya bang ya? Hebat lah. Saya salut tahu ya. Gimana? Saya aja belum bisa sehebat abang itu. Saya orang Kristen. Abang kok bisa tahu semua? Coba ya? Kejadian 1 ayat 1 deh. Kejadian 1 ayat 1 tanpa baca coba sampai ayat 5 aja. Iya bang, Bisa? saya salut sama abang. Coba bisa enggak bang? Bisa enggak bang? Kejadian 1 cuma sampai ayat 1 aja saya tahu bang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin gitu. Iya bang. Lumba-lumba berbentuk kosong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Allah menamai cakrawala itu langit. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah air berkumpul pada satu tempat, hingga nampaklah yang kering. Tempat berkumpulnya air diberi nama laut, tempat yang kering dinamakan darat. Hafal kayak gitu bang? Enggak bang? Enggak hafal? Ya, saya salut sama abang, salut. Saya harus baca Alkitab baru bisa bang. Iyalah, biar bisa diskusi dengan saya bang. Iya bang. Bang Sugi hebat. Apa lagi bang? Udah bang Andi, lanjut bang Andi, lanjut. Tuh, Bang Alfi mau nunjukin apa Bang Alfi? Kalau Bang Alfi ini pandai bahasa Yunani bang. Nah, jadi orang Islam ini pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Kalau saya nggak bisa bahasa Ibrani, kalau Bang Alfi pandai bahasa Ibrani Ibrani Yunani dia. Tengok tuh. Silakan Bang Alfi. Bang Kristianto izin, assalamualaikum. Udah punya belum Ya, TB2? TB2 yang diterbitkan Lembaga Alkitab Indonesia udah punya belum? Yang baru diterbitkan di tahun 2023? Saya punya Alkitab tapi udah lama bang. Oh, udah lama ya. Bang, coba. Aku pengen lihat pandangan Bang Kristianto nih sebagai seorang Kristen. Di sini ada dua Bible. Ini pure bertanya ya. Ini kitab perjanjian lama. Ini di Yeskiel. Kitab abang ini kan? Iya bang. Yeskiel pasal 34. Iya. Pasal 34. Ada Bible nggak di sana, Bang Kristianto? Oh, saya udah di tempat tidur bang. Oh ya udah, berarti saya bacakannya dari sini nggak apa-apa ya. Di Yeskiel 34 butir yang ke-16 di sini dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Di sini ada diksi serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Gitu ya. Saya kena pembatasan. Saya turun dulu nanti naik lagi.
Kenapa Siap-siap, Pak batasannya? Di. Gara-gara Siap, Pak Di. ngerokok apa nge-vape? Jadi Pak siapa tadi namanya, Pak Kristianto. Yeskiel 34:16. Kata diksi kuawasi di sini, Pak, untuk yang gemuk dan yang kuat tadi, pada terjemahan edisi 1974-nya TB pertama, di sini dikatakan di terjemahannya itu, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ya Pak Kristianto, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah, di versi lainnya yang ku perhatikan di kitab terjemahan Dunia Baru, Yeskiel 34 butir ke-16 itu ada berbunyi begini. Yang hilang akan kucari, yang tercerai-berai akan kubawa pulang, yang patah akan kubalut, dan yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kumusnahkan. Dah, maksudnya tadi begini. dilindungi, sekarang dimusnahkan. Yang benar yang mana ini? Maksudnya begini Pak Kristianto. Di edisi terjemahan baru LAI punya, Yeskiel 34:16 berbunyi yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Nah, di sini ya, terjemahan Bible Dunia Baru, di sini Yeskiel 34:16-nya itu malah dikatakan yang gemuk dan yang kuat itu akan kumusnahkan. Kok kontradiksi gitu sih? Emang sama ya antara melindungi dan musnahkan, Bang? Oh, beda. Enggak, saya tanya Bang Kristanto. Beda, Bang. Beda, kok bisa gitu, Bang? Mungkin salah ketik, mungkin enggak, Bang. Mungkin. Atau nggak usah yang jauh-jauh, Ini sama-sama di laptop ya. TB 1974, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. AYT tahun 2018, di sini dikatakan tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan yang kuat. Coba, di sini dilindungi, di sini membinasakan. Gimana, Pak? Ini website Alkitab Sabda ya, punya orang Kristen yang nggak sholat Jumat, nggak sunat, menghalalkan B2. Gimana, Pak? Aduh. Aku kalau Al-Qur'anku kayak gitu, ku robek-robek itu nggak mau pakai aku. Ya jelas sudah nggak bisa dijadikan panduan. Orang ku percaya, misalnya yang ku percaya orang yang gemuk dilindungi, ternyata yang sebenarnya akan dimusnahkan. Bahkan kacau. Yuk, ini Tuhan ya, soalnya kata kulindungi di sini K besar ya, ku-nya di sini. Ya Tuhan itu. Jadi Tuhan itu akan mau melindungi atau mau memusnahkan orang yang gemuk. Pak Kristianto, apakah Anda masih sadar siuman? Oh, masih. Iya, Pak. Macam mana ini, Pak? Ini hari apa ya? Masuk hari Rabu ya? Sekitar Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 4 hari lagi. Hujat, Bang ya. Ini kita bicara data, Bang. Nggak ada hujat-hujatan di sini, Bang. Bicara data kita. Mungkin salah ketik itu, Bang. Mungkin Oh, ya. Tadi salah print di sini ya. Di sini salah ketik ya. Nauzubillahi min zalik. Al-Quran sudah menjelaskan tentang hal yang beginian, Pak Kristianto. Al-Quran menjelaskan celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini dari Tuhan. Celaka, Pak, kita bapak yang seperti ini, Pak. Ini fatal loh. Oh, mungkin laptop Alfi yang rusak ini gitu kan. Alfi gini-gini aja layarnya goyang nih, Sat. Pakai jari, Sat. Wah, ini layar Alfi. Pamer laptopnya layar sentuh. Ini layar Alfi nih, rusak ini. Masya Allah, alhamdulillah ya lah, nikmatillah ya Islam. Iya, Pak, gitu, Pak. Jadi yang mana nih narasi Yeskiel yang bisa kita percaya nih?
Apakah Tuhan akan melindungi yang gemuk dan yang kuat atau membinasakan? Kontradiksinya tuh. Antonim, perlawanan kata. Kayak gitu bukan cuma satu ayat, Bang. berapa bang? SQL 16 ya? Iya, betul. Yes, SQL 34 ayat 16. Oke bang, nanti. 4 hari lagi Pak, hari Minggu kan. Tanyakan Pak ke gembala gereja tuh Pak. Tanya, Pak Pendeta, tampilkan aja di Alkitab Sabda ini. Ini yang salah yang mana Pak Pendeta? Bilang. Jangan tanya yang benar, yang salah tanya. Kan nggak mungkin ya ada 2 kosakata gini benar dua-duanya kan Ustaz ya. Jadi yang tanya ya, kasihan si bom kan. Pertama baca yang pertama itu kan orang yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Baca yang lain akan kumusnahkan, langsung stroke dia. Enggak bang. Nasibmu bom. Oke lah bang ya. Iya bang, makasih bang ya. Oh udah. Bisa dikeluarkan bang ya, udah malam bang. Masih ada 4 dalil lagi nih Pak Kristianto. Enggak lah, kalau Bapak mau istirahat nggak apa-apa lah. Istirahat lah Pak, istirahat. Kalau Bapak baik kita baik juga kok Pak. Kalau yang kurang ajar ya kita hajar Pak. Kalau Bapak baik kita baik juga sih. Emang saya kurang ajar apa bang? Enggak, bagus, Anda bagus. Enggak, tadi kawan-kawanmu yang pertama itu pada kurang ajar itu. Nah, ini bagus Anda kok. Makasih bang ya. Besok datang lagi bang, belajar lagi bang. Yuk, selamat malam bang. Yuk. Selamat Intinya- malam. Intinya Pak Kris terus belajar Bible Pak. Belajar rajin membaca lah. Jangan Kalau perlu ngapalin Bible kayak saya Pak. Biar Iya, saya salut itu nengok Bang Sugi itu pinter banget orangnya. Oh, Masya Allah, guru kami semua ini Pak. Apalagi kalau sudah NRK enologos Pak, gimana itu? Apa artinya NRK enologos? Udah mau istirahat ya Bang Andi, kasihan Bang Andi. Saya kalau Kristen baik itu saya nggak tega aku. Tapi Sama, Pak kalau De. yang kurang ajar ya ampun. Sama Pak De. Ingin ku injek lehernya itu. Siapa yang dibawa nih? Ya putus dong lehernya. Hati-hati menjumlah Bunda, double itu loh. Siapa tahu ada kuliah double tuh. ngirim ke saya, paling banyak itu yang saya kirim ke grup. Oh ya, diingatkan lagi Bang Andi untuk saudaraku yang ingin membantu Nora Aritonang ya, yang ingin melalui gift supaya nggak ribet, Anda bisa melalui gift ke saya. Ini sudah ada 13.000, kita tembuskan 20 yuk. Kita tembuskan 20.000 biar cukup. Ayo digas. Usahakan kalau yang koin-koinnya 1 jangan dikirim mawar ya teman-teman ya. Semua koin yang saya dapat malam ini untuk Utinora. Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Siapa tadi? Itu Pak Pai. Bukan hanya Utinora saja, untuk keperluan pergerakan lapor-melapor ini Pak De. Ya, siap. Ahi Paimin namanya Pak Sugi. Barakallah fikum. Insya Allah besok kalau tidak ada aral melintang Pak D, anak didik Pak D itu, insya Allah beliau besok 15 JT di ATM. Subhanallah, Allahu Akbar. Tadi juga ngasih apa? Super tank tuh banyak banget ke saya Bang Adi. Masya Allah, barakallah Bang. Terus tadi ya itulah termasuk tadi itu Pak D. Ya, Masya Allah, barakallah. Udah ngasih duit, ngasih super tank lagi, ya Allah. Ini orang, bukannya kita yang harus bantu beliau, malah beliau yang ngasih kita, karena merasa sangat bersyukur atas apa yang kita lakukan. Beliau itu tersadarkan. Subhanallah. Wih, apa ini? Dolar kegantung. Petasan Imlek itu.
Kenapa Kak Nora? Kak Nora dapat surat cinta dari Polda Sumut. Klarifikasi, bukan panggilan ya, klarifikasi undangan. Susi minta naik, bener nggak Mbak Susi mau naik? Mana Siapa? Mbak namanya Susi dibawa minta naik. Ini Mbak, ini siapa nih? Satu nih, direspon dulu. Kalau nggak berbicara turun aja. Jangan repot doang. Udah turun orangnya. Halo Mbak Susi, assalamualaikum. Kayaknya Muslim sih pakai jilbab. Mbak Susi. Lih, Mbak minta naik kok dia Mbak. Mbak Susi. Aku halus deh kalau sama cewek deh Mbak Susi. Gitu. Ini ada yang batuk siapa nih? Halo Song. Selamat malam Song. Ya Pak Sugi, selamat malam. Gimana? Sanggup nggak Pak? Islam Kristen Bang. Ini Kristen Brosong nih, pasti Oh dong. Kristen. Sanggup nggak? Alfi salut loh sama Brosong nih. Kemarin di room dia bom kiamat diturunkan beliau loh. Kenapa? Kenapa Song lu turunin dia Song? Coba tanya tuh. Oh enggak. Gak ada apa-apa. Yang tempo hari loh, bom lo diturunkan Gak ada pasang apa-apa. Saya cuma ngeri. ngobrol doang, empat mata sama kawan saya. Gak apa-apa. Ayo lanjut. Jangan-jangan lu karena beda denom lu turunin. Beda penjelasan dia kemarin. Enggak ada apa-apa. Jadi Bang Dimian kita naik. baik-baik saja semua. Bang Dimian Nggak ada naik ya apa-apa. kan, Bang Dimian naik diskusi sama Kiamat kan. Terus Bang Dimian nanya ke Pak Bom soalnya narasi Kiamat sama Pak Bom itu beda gitu. Masya Allah Pak Paimin, syukron jazakallah khair. Ya terus Allah. Diturun. Jangan inilah, nggak ada apa-apa. Saya nggak merasa apa-apa kok, biasa aja. Ayo kita lanjut aja tadi pertanyaan tentang membatalkan hukum Taurat. Soalnya pada bingung, nanti kan kasihan nih Kristen-Kristen pada tersesat lagi. Si itu pun ini. Ayo kita luruskan itu aja. Bentar Bang. Yang tadi. Si Raja Debat, si siapa namanya lagi tuh yang dia nggak percaya kan kalau Demian mu'alaf. Makanya dia telepon, dia WA, disuruh klarifikasi ke komalnya. Tuh kan nyimak di bawah, disuruh klarifikasi. Betul apakah betul Demian? Oh begini sampai ini bersadat. Ya emang kenapa bro? Ya saya ingin tahu klarifikasi dari kamu langsung. Mereka ngobrol. Sakit hati bener sih itu. Kok bisa selama ini saya salut dengan keilmuanmu kalau Yang saya lihat gini ya, Damian tuh nggak begitu paham tentang Islam. Kalau dia mau pindah Islam, harusnya dia paham dong. Sudah paham. Dia belum belajar. Makanya dia syahadat. Lucu gitu. Ada yang lain Panas juga mereka kan. kan. Ntar memeluk Islam itu nggak perlu jadi ustadz dulu. Yang penting akal membedakan dulu manusia dan Tuhan. Itu dulu syaratnya. Bang, bukan begitu. Saya dulu Berarti ngomong. dia bukan yang mempercayai, bukan iman kepada Islam. Dengerin dulu. Kok kamu yang tahu iman orang sih? Kayak lu kayak keluarga aja sama Demian. Yang ini loh, pada umumnya memeluk Islam itu harus berakal. Akal pondasinya dulu bedakan nih. Ini yang penting, bedakan antara manusia dan Tuhan itu dulu. Itu dulu. Kalau Anda belum bisa Kalau membedakan pakai akal bang, saya nggak bakalan masuk juga Islam bang. Kalau lu apalagi belum setelah bisa- membaca-baca kitabnya kan. Dengerin dulu, Nggak nyambung, dengerin. Bang. Kalau lu bisa membedakan antara manusia dan Tuhan, berarti akal mau berfungsi. Tapi kamu Song kan belum bisa bedain mana manusia mana Tuhan. Bisa nggak lu bedain tuh? Bisa. Apa Tadi bedanya? lagi membicarakan ini aja yang tentang hukum Taurat. Nah, itu Ini kejauhan kan Rasul nggak mau kan? Paulus Nggak tidak mau dibedakannya. membatalkan. Jadi dikatakan membatalkan di situ bukannya dia tidak membatalkan. jangan dulu bahas itu, jangan bahas itu, bahas tadi Enggak, dulu. biar Kalau nggak kau tersesat katanya ini punya tadi dia sudah akal, nggak membelok-belokkan mungkin masuk kitab Islam. suci saya, nggak Itu boleh dulu gitu. kau bahas dulu itu kebahas. Nggak boleh. Yang masuk Islam Kita itu harus punya luruskan. akalnya. Justru yang tidak punya akal Hukum itu Taurat yang diturunkan masih untuk siapa? Kristen. Untuk orang Yahudi. untuk Justru orang Israel. justru yang tidak pakai akal itu yang Kristen. Masa Tuhan keluar dari Nggak boleh selangkangan? saat ini banyak orang Yang bener disesat dong. di sini. Itu nggak Nggak masuk boleh. akal.
Cuma mau cari Tuhan mati koin doang. terkutuk, diludahi, disalib, ditempeleng. Tuhan apaan? Tuhan jadi-jadian. Tuhan-Tuhanan tuh Tuhanmu. Itu makanya kami tuh amit-amit. Ini biar saya nggak akan luruskan kami. ini. Tadi sudah ada Enggak, penyesatan. kau kan bilang kalau akal saya masih ini, saya nggak mungkin Islam lah. Akalmu itu justru rusak mengimani Tuhan yang mati, yang ditempeleng, yang dipaku, digantung pula. Tuhan apaan? Tuhan-Tuhanan tuh. Yang Bunda. Lanjut. Latihan. Itu Tuhan-Tuhanan Tuhanmu. Apa? Dan dimit dong. Sama saya kau biar kau mampus kau. Tadi kan. Justru demian punya akal, saya kasih tahu ya, justru demian punya akal, makanya dia meninggalkan tuh agama yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal Tuhan turun ke bumi bunuh diri, ditempeleng, diludahi, dipaku, disalib, mati terkutuk pula. Tuhan apaan tuh? Tuhanmu itu, Yesus kau jadikan Tuhan itu hasil dari pemilihan Tuhan. Hasil pemiltu. Oh, nggak masuk akal. Tuhan yang nggak masuk akal. Biarkan saya menjawab. Hmm. Oke. Kita lihat apakah Rasul Paulus di situ membatalkan Taurat, dikatakan Rasul tidak sama Paulus itu sekali. palsu Sama tuh. sekali Siapa yang kami ngangkat dia tidak jadi rasul? membatalkan Taurat, dikatakan Saya tanya begitu. kau, kapan itu si Paulus itu dikenali sama Yesus? Kapan? Rasul palsu, dia mengklaim dirinya sendiri rasul. Ingat ya, yang menyatakan dia rasul itu Yang di dirinya situ sendiri. membatalkan Sama hukum si Taurat Lukas, ada yang dokter di dalam pribadinya. Yesus Kristus dikatakan Saya tanya kau, kapan dia dengan diangkat jadi matinya rasul sama si Kristus, Yesus, sama ya, Tuhan? dikatakan dengan Saya matinya tanya Kristus, kau, ya. kapan Yang Paulus membatalkan diangkat adalah jadi di rasul? dalam Kapan Paulus diangkat jadi rasul? Bukan lagi di dalam Taruh dulu bunda izin dulu. Song satu-satu bicara. karena kita bukan keimaman sistem keimaman Lu kok Harun. naik di sini kok kayak ngerocos kayak kenal pot bocor. Keimaman Santai dulu. Boleh Saya kamu kasih kalau kamu jelaskan, diatur Pak. ya. Coba dikasih ke Alfi dulu. Boleh Apa nggak? sudah membesarkan banyak orang di sini? Nggak boleh gitu. Biar saya Apa jelaskan. sih? Ini masalahnya apa? Lu mau jelaskan apa? Iya, saya jelaskan. Apa? Enggak ada yang tanya. Di dalam kamu. Yesus Kristus, kami bukan lagi bersistem keimaman Harun, kami sistem keimaman Melkisedek. Berarti hebat ya, Paulus ini yang rasul membatalkan hukum Tuhan. Hebat kali nih si Paulus. Tidak ada botak. pembatalan di situ. Terus kenapa di Pembatalannya Efesus? di dalam Yesus Di Kristus. Efesus Ya, apa kata kami si dalam- Paulus botak? di dalam Dengan Yesus matinya Yesus di tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti lebih hebat Paulus. Oke, Ini lanjut. susah kalau semua ngomong, kalau semua ngomong siapa yang mau didengarin? Iya, satu-satu lah. Tampilin dulu. Dia buka hukum Taurat. Alpi tampilkan dulu Efesus 2:15 biar dia jelaskan gitu loh. Santai dulu, santai. Jadi suara banyak. Aduh gimana ya? Iya, Song. Jelaskan aja Efesus 2:15, Song. Silakan. Ya, saya bacakan ya Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Siapa? Ia. Yaitu siapa? Yesus. Baca dulu semuanya. Apakah di sini? Woi, baca dulu belum selesai. Woi, belum selesai. Baca sampai habis. Ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Oke, dan untuk memperdamaikan keduanya. Udah Ya. cukup. Pertanyaan. Yang dibatal yang Ke arah utara, lalu belok tajam ke kiri. Hukum Taurat. Oke, berarti kalau udah batal berlaku nggak? Tidak berlaku. Berarti Kristen tidak berlaku lagi hukum Taurat, betul? Di dalam dia ya, dikatakan di dalam Yesus Kristus. Mulai ngaco Indonesia ini. Bukan kita ngaco ngomong nih. hukum Tauratnya hilang. Katanya sudah tidak berlaku. Ya sudah. Udah kau bebas lo kau. Yesus Udah Kristus, bukan cukup, dihapuskan. Song. Coba sama aku dulu fokusnya, Song. Izin daeng ya. Song, masih tahu nggak dalil di mana Yesus membangun jemaat eklesia? Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku dan kepada Petrus kuberikan kunci kerajaan sorga. Tahu nggak? Song. Udah bang, jangan diputerbalikan, makanya itu kalian bisa. Sabar, Song, dengarkan dulu saya. Pada saat Yesus mengatakan, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, eklesia, gereja, dan kepada Petrus kuberi kunci kerajaan sorga. Pertanyaanku nih, Song, kepada Anda, jemaat yang dibangun Yesus di atas batu karang itu orang-orang bersunat atau tidak bersunat? Coba kau jawab itu dulu.
Bego, yang tadi udah kelar belum? Yang tadi udah mengerti belum? Sabar. Jangan kamu menyesatkan banyak orang. Anda gabrul. Pada saat ini pembatalan hukum Torah, kalian ya dikenakan hukum Torah pun tidak. Karena kenapa? Coba kau baca dulu Ulangan 33 ayat yang keempat. Apa dikatakan Ulangan 33 ayat yang keempat? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, Bani Israel, suatu milik bagi jemaat Yakub, jemaat Israel. Nah, tiba-tiba kalian yang tidak dikenakan hukum perhambaan, orang-orang yang tidak bersunat, kenapa kalian ngeklaim bahwa kalian itu mendapatkan pembatalan hukum Torah tuh? Sementara itu tidak berlaku sama sekali sama kalian. Torah, baik Sebitaf maupun CBLP, 613 mitzvot Torah, 613 hukum Torah itu hanya diberlakukan kepada jemaat Yakub. Kalian keturunan Yakub jalur mana? Itu Yahudi. Ya, kalian keturunan Yakub mana? Nah sekarang bre, jemaat yang di atas batu karang ini kudirikan jemaatku ya, eklesia, dan kepada Petrus kuberikan kunci kerajaan sorga. Pertanyaannya Song, jemaat yang didirikan Yesus di atas batu karang itu orang-orang bersunat atau tidak bersunat? Atas batu karang itu orang bersunat dan tidak bersunat, karena tidak ada lagi di dalam Kristus itu yang bersunat atau tidak bersunat. Dari mana belajarnya? Itu sudah tidak ada lagi Pak, di dalam Yesus Kristus itu sudah tidak ada lagi. Kalau kamu ingin menggunakan hukum Taurat, gunakan hukum Tauratmu dengan segala ketetapannya. Kalau kamu mau memakai Kristus, pakailah Kristus itu, lepas dari hukum Taurat. Enggak sehat. Kalau kamu mengikuti peraturan karena perjanjian sunat, okelah perjanjian karena Abraham. Bukan dikarenakan karena melakukan ibadah atau melakukan kebenaran atau mendapat keselamatan dari itu. Kalau kamu menganggap bahwa aku selamat karena Yesus plus sunat, itu yang salah. Tetapi kamu melakukan sunat bukan karena ibadah, tetapi karena perjanjian nenek moyang Abraham itu, oke. Tetapi bukan karena keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus itu saja. Oh enggak. Kalau Yesus Kristus plus sunat, ekstra eklesiam nula salus, di luar gereja nggak ada keselamatan. Itu dogma Katolik. Bukan di luar Kristus tapi di luar gereja. Ya saya nggak tahu kalau Katolik gimana. Apa dia ngomong saya bukan Katolik. Jangan kamu tanya saya tentang hal itu. Enggak, aku saya bukan Katolik. Jadi saya bukan ada kapasitas untuk menjawab ini ya. Gini. Ya, aku kasih kau satu data. Pada saat kau bilang di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah gini ya, kalian sebagai sama-sama penyembah Yesus Kristus, di dalam katekimus, rencana keselamatan juga merangkum mereka yang disebut sebagai umat muslim yang mengakui sang pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan saya bukan umat Katolik Pak. Saya bukan. Aku tidak peduli ya. Kalian sama-sama penyembah makhluk bertulang belakang. Perhatikan ya, baik-baik narasiku. Kalian sama-sama penyembah Yesus. Kalau kau bilang di luar Yesus tidak ada keselamatan, bapak kau introvert. Ya. Jangan kalian pakai narasi-narasi di situ limbah tulisannya. Yunani. Oke, saya coba menjawab ya. Saya bukan Katolik tapi saya coba menjawab. Tapi ini saya bukan otoritas saya cuma minta maaf sama umat Katolik. Saya cuma coba menginterpretasikan apa yang tertulis. Terbantah narasi bahwasannya di luar Yesus nggak ada keselamatan, bre. Terbantah narasi karena KGK. Saya coba interpretasi ya, tapi saya bukan Katolik. Jadi mohon maaf jikalau salah ya. Di situ dikatakan Allah Abraham ya. Apakah umat Islam ini Allahnya Allah Abraham? Karena Allah ini beda. Saya lihat Tuhan Allah Tuhan, Allah Abraham gitu ya. Gak ada istilah Allah Abraham. Yang ada itu ilah Abraham. Iya, Allah Abraham sama Allah beda. Kalau saya lihat Gak ada istilahnya Allah Abraham. Yang ada itu ilah Abraham. Elohai Abraham, Elohai Abraham, Elohai Ishak, Elohai Yas. Itu hanya terjemahan elah Ibre. Ujian yang diberi. Pada saat dikatakan gantian dong, saya ngomong dong, saya belum ngomong. Anak nggak ada urusan kok ngomong kayak panjang-panjang kayak gitu. Saya gantian. Saya gantian saya ngomong. Oke, kita ngomong universal ya. Hukum Taurat tadi kau urusin dulu hukum Taurat itu batal. Oh ya, gue urusin dulu yang ini ya Allah Abraham. Nggak usah Hukum Taurat dulu.
pertanyaannya di sini, apakah Allahnya Islam ini adalah Allah Abraham? Saya rasa bukan, Bang. Karena bukan saja karena perjanjian yang dijanjikan itu menurut keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bukan kepada Ismail. Ya, kau mau dijawabkan, Kau diam. Tunggu dulu, Bang. Saya jawab dulu pelan-pelan dong. Saya gantian saya dong. Kau kan bertanya. Saya sudah tahu pertanyaan kamu 2 biji. 2 pertanyaan saya belum jawab. Kau kan bertanya, langsung aja aku jawab. Kamu saya belum jawab. Apakah Nggak usah Islam lompat dulu 2 pertanyaan saya belum jawab itu. Apakah Islam menyembah Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, dengarlah wahai Israel, Adonai itu Tuhan kita, Adonai itu Esa. Ya, tetragrammaton muncul 2 kali di dalam ya Targum Rabi Sa'adia Gaon, Targum Rasak berotoritas. Aku ngambilnya dari Saveria. I'lam al Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Ini kalau kita translatekan ke Inggris, keno Israel, ketahuilah Israel that Allah, bahwa Allah is our Lord. Tuhan kita, penguasa kita. Saya yang Allah menjelaskan, kamu bukan menjelaskan di sini. Kalau Anda, aku sudah terima kamu punya pertanyaan. Sekarang giliran saya. Aku menjawab pertanyaan kau. Aku menjawab pertanyaan kau. Wes, aku menjawab pertanyaan kau. Ya, jelaskan kau bertanya, apakah Islam menyembah ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Menurut Rabi Sa'adia Gaon, ya, dalam tafsir rasaknya menggunakan huruf Judeo-Arabik, Allah itu sepadan dengan Hashem, dengan tetragrammaton 4 huruf suci, Tuhannya Nabi Musa, Bani Israel maupun Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Jangan di-mute dong, saya jawab dong. Anda kesini hanya Anda kesini hanya membawakan bahasa Indonesia. Lu nggak usah menjawab, lu nggak ditanya dulu, udah saya jawab. Lu nggak ditanya, nggak menjawab, nggak ditanya. Kasih saya waktu dong biar saya bisa jawab. Sekarang mau menjawab, izin dulu kalau mau menjawab ini pertanyaannya. Ini biar saya bisa jawab. Kalau lu menjawab, dengarkan saya bertanya. Kalau lu menjawab, dengarkan saya bertanya. Nih dengerin dulu. Kalau lu nggak mau dengerin, satu rungkan. 1, 2, 3 lu nggak dengerin, satu rungkan. Dengerin pertanyaannya. Apakah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan sembahannya Kristen? A sama, B berbeda. Ya, silakan menjawab. Silakan menjawab. Apa kurang jelas? Beda. Oh, beda. Beda. Makasih. Beda, ya? Terima kasih. Cukup, terima kasih. Siapakah sembahannya Abraham dan siapakah sembahannya Kristen? Dengerin dulu. Karena nggak usah dijelasin, udah dijawab beda. Siapakah nama sembahannya Abraham dan siapakah nama sembahannya Kristen? Silakan. Yesus. Kristen Yesus, Abraham siapa? Ya. Siapa? Hah? Yesus Kristus. Sembahannya Abraham siapa? Abraham, Yesus Kristus prainkarnasi sebelum inkarnasi. Nenekmu kiper di mana datanya begitu? Kau baca kitab suci lah. Di Masa mana kau nggak datanya, ngerti Pak? kitab suci? Di mana? Ada tanya Kristus prainkarnasi di mana begitu? Nah, saya di mana? Nggak bisa. Lu cari data di mana ada sembahannya Abraham, Yesus prainkarnasi di mana? Nggak bisa. Gue malas. Nggak bisa. Lu di mana datanya Yesus Kristus prainkarnasi sembahannya Abraham? Di mana tertulis begitu? Oke, nggak bisa. Di mana tertulis? Saya ngomong dulu. Saya ngomong Di mana gantian dong. tertulis dulu? Nggak bisa. Di mana tertulis? Harus melalui Yesus. Itu karenanya. Di mana tertulis? Ilahnya Abraham, Yesus Kristus prainkarnasi tertulis di mana? Dikatakan Katolik gini ya, bahwa Katolik lagi. Udah lu turun. Kristen yang universal itu yang Katolik, ya adalah yang satu tubuh dengan itu. Udah lu turun. Jadi ingat ya teman-teman ya. Dia udah akui sembahannya para nabi. Catat ya teman-teman, sembahannya para nabi berbeda dengan sembahannya Kristen. Tapi dia putar lagi, Pi. Sembahannya Abraham, Yesus prainkarnasi. Ada aja itu bocah. Aduh. Lanjut Pi, datamu Pi, lanjut Pi. Oke, Alfi jabarkan pelan-pelan ya untuk teman-teman yang nggak tahu. Sebenarnya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Tapi
Karena pertanyaannya, apakah sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan sesembahannya umat Muslim? Maka keluarlah narasi dari pihak Yahudi itu sendiri. Alfi ngambilnya dari Saveria. Teman-teman pasti dia tahu Saveria. Ini adalah library atau perpustakaan Yahudi yang terakses di seluruh dunia. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam kitab Deuteronomi pasal ke-6, kitab Ulangan pasal ke-6 ayat yang ke-4, ya kan? Di situ kan bunyi Shema yang diucapkan oleh Musa. Dengarlah wahai Israel, Hashem itu Tuhan kita, Hashem itu Esa. Gitu. Hashem itu yang 4 huruf suci ini ya, yang gak bisa kita sebutkan atau gak bisa kita lafalkan. Lalu ini bahasa Inggris rasaknya ya. Ketahuilah Israel bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Nah di sini pun ada juga tertera huruf Judeo-Arabiknya. Ini adalah huruf Ibrani tapi menggunakan kosakata bahasa Arab, makanya disebut sebagai Judeo-Arabik. Bahasa Arab yang ditulis dengan aksara Ibrani. Jelas kok di sini alif lam mim lam he, di sini juga alif lam mim lam he. Allah 2 kali munculnya. Sama dengan Hashem di sini juga 2 kali munculnya. Secara tidak langsung pihak Yahudi itu menyamakan Tuhannya umat Muslim dan Tuhannya mereka gitu. Kita nggak pernah gitu. Allah itu mukalafatul lil hawadis. Kan gitu ya. Gitu Bang Kaisar. Silahkan bekerja Bangku. Mana Bang Kaisar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisipkan limbah Yunani Bang ya. Limbah Yunani. Gimana ceritanya? Iya. Oke baik ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Izin Bang Ambanda semua ya. Sangat ya. Jadi teman-teman ya, di tap-tap layarnya jangan lupa di follow akun host narasumber di atas dan juga saya sendiri ya. Ada tertulis kejadian dan kebetulan bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin pasal 1 masuk angin ayat 2 dikerokin. Satu kitab lama kau sandingkan di dalam Bible, istilah-istilah Al-Quran kau tempel dengan stempel label. Bahasa Arab dan sesembahan kami pun kau jadikan variabel. Rendah, kotor dan laknat kalian kafir babel, seperti gerobak dongkal. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani kafir yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Tuhan adalah tempat makhluk hidup bergantung, tapi kafir hidup menuhankan Tuhan yang digantung. Seperti COD jual beli sama-sama beruntung, konsili kerja kelompok menetapkan konsep tungtung yang linglung. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Penyiasat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis, si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Sesuai tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dan inklusi, menjajahkan limbah pagan Yunani. Dengan kelicikannya menipu daya serigala buat. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Dan jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Sekali lagi, jika ditanya apakah kafir berakal, jawabannya cukup imani dan nakal akal. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Jawabannya macet seperti congor tertelan sandal.
Sebelum bertanya, menjawab pikir sejenak. Omonganmu mau maju kena, mundur pun kena. Itu karena kau percaya Tuhan beranak, sekalian kau konsep Tuhan bisa diternak. Sekian, stay tune. Ya, di sini ada Bang Lim. Bentar dulu, saya sambung lagi, saya umumkan dulu ya bahwa teman-teman semua, dana atau apapun yang Anda berikan kepada api itu sangat membantu pergerakan api secara keseluruhan. Ya, Bunda Nora, Ripa, Bang Juma, apalagi gitu ya. Nah, itu sebagai dana pergerakan. Jadi di belakang layar itu pergerakan kami itu sangat aktif dalam urusan seperti ini karena tidak ada makan siang gratis. Tidak ada transportasi yang gratis. Semuanya. Nah, untuk itu kami berterima kasih kepada antum-antum semua. Dan mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang jelas kami dari API mengucapkan terima kasih. Semoga antum semua dimudahkan segala urusannya dan dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu sih kira-kira malam ini dana pergerakan alhamdulillah terkumpul. Nanti kita akan umumkan kepada antum-antum semua. Lanjut. Ya, Pak De Sugi udah selesai minumnya Pak De? Oh, Pak De ini kalau nggak disapa tidur nih. Iya, ada Bang Lim sama Bang Nyanyi-Nyanyi. Silakan Bang Lim. Bang Lim, panggilan pertama. Bang Lim, panggilan kedua. Bang Lim, panggilan ketiga. Oke, nggak ada respon. Bang Nyanyi juga panggilan pertama. Bang Nyanyi panggilan kedua. Bang Nyanyi pun panggilan ketiga. Tidak membuka mikrofonnya Iwan Villa. Allah. Ini ada bro siapa ini? Bro Andri. Alfi, ada suara apa tuh? Wih, iya ada suara apa tuh? Yes. Ada suara apa itu? Bang Andri. Bang Andri, panggilan kedua. Bang Andri, panggilan ketiga. Oke, nggak ada. Bang Yana Love. Bang Yana Love, panggilan pertama. Bang Yana Love, panggilan kedua. Oke, nggak ada juga. Baik. Ini kaum Isli tadi kulihat di bawah komentarnya. Saya Muslim, saya ingin bertanya katanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa nih Islam Bang? Iya, aku udah baca tadi di komen Bang. Aku mau nanya Bang. Abang di WC Bang ya, berdengung kali suaranya. Bentar Bang, bentar. Aku kan punya cewek orang Kristen Bang. Ini misalnya hukumnya gimana Bang? Kalau misalnya aku ikut Kristen haram. Dosa apa enggak Bang? Murtad lah kau, neraka tempatmu. Sini kau mau jawab. Udah dijawab ya Bang. Kalau kau ikut dia, jadi berarti murtad dia, neraka lah tempatmu. Gitu Bang. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Rasulullah, setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Ditanya sahabat nih kan. Iya Bang. Mereka yang tidak taat terhadap perintahku dan dia ingkar itu Bang, yang menzolimiku, yang bermaksiat terhadap perintahku. Jadi Bang, Islam itu simple Bang. Di surah Al-Ankabut dijelaskan, innama ta'buduna min dunillahi ausana, sesungguhnya yang kalian sembah wahai manusia ya, yang kalian sembah selain daripada Allah adalah berhala. Deng, noise deng. Tapi kalau semisalnya cewek apa tuh calonku mau masuk agama kita, gimana tuh Bang? Oh bagus, ntar dia terlahir kembali seperti fitrah,
kembali seperti bayi pada umumnya tanpa dosa. Kita kan nggak ada konsep dosa waris seperti mereka, dan mereka pun tidak bisa mempertanggungjawabkan konsep dosa waris juga. Gini bang, kan orang tuanya nggak ngizinin dia masuk Islam, tapi dianya mau ikut aku gitu nah bang. Disitulah ujian terhadap pacarnya abang tadi ya. Iya bang. Sebenarnya saya nih sedikit kontra mengenai pacaran gitu. Saya nggak sepakat. Tapi ya kita Gen Z, karena kita sama-sama muda, wajar lah. Iya bang. Saya bisa menyamakan lah frekuensinya. Jadi gini bang, abang coba jelaskan dulu bagaimana Islam itu, karena ini bukan hanya soal karena dia pengen sama abang jadi dia ingin masuk Islam. Itu nawaitunya masih belum dapat tuh bang. Kalau bisa lillahi ta'ala, karena Allah semata masuk Islamnya. Iya bang. Jadi abang sebagai pendamping dia untuk sementara gitu ya, abang jelasin lah Islam itu seperti apa. Ntar kalau misalnya orang tuanya nggak ngizinin, terus solusinya gimana? Like Rafiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Tapi yang jelas, bang Kaum aja Alfi bilang ya. Abang Megi, jelaskan bang. dulu. Megi nama aku, bang. Bang Megi ya. Iya bang. Ntar Bang Megi jelaskan amar ma'ruf, nahi munkar. Ntar pasti ada tuh bercabang-cabang. Lebih. Lu lebih berat mana? Kau yang masuk Kristen, dengerin dulu. Iya bang. Kamu lebih condong kemana? Kamu condong ke saya Islam. belum selesai. Bang. Kamu condong jadi Kristen atau tetap menjadi Muslim? Muslim bang. Ya udah, semangat. Oke, berjanji sekarang. Berjanji sekarang. Apapun yang terjadi, aku tetap Muslim. Apapun yang terjadi, aku tetap Muslim. Syahadat. Nggak bisa bang. Ajarin Pi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Apa bang? Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Coba diulang lagi. Diulang. Asyhadu apa tuh? Dari basmalahnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Dibisikin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, baik. Abang tinggal di mana, Bang? Mohon maaf kalau boleh tahu. Bengkulu, Bang, Bengkulu. Masih Sumatera kita, Bang ya. Iya, Bang. Cuma intinya gitu aja, Bang. Bentar, kamu kok syahadat aja nggak bisa, kenapa? Emang kamu, maaf ya, kamu jarang belajar apa gimana? Iya, Bang. Umur kamu berapa sekarang? Masih 21, Bang. 21. Kamu nggak pernah ikut sholat Jumat? Kalau sholat Jumat jarang, Bang. Tapi di KTP-mu apa? Islam. Orang tua? Islam. Nggak pernah diajarin waktu kecil ngaji gitu? Dulu sebenarnya, Bang, waktu masih kelas 3 rajin, Bang. Tapi sejak udah naik kelas 4 udah jarang, Bang. Sekolahnya di SMA umum apa SMA Kristen? Kalau nggak sampai SMA aku, Bang. Cuma SMP. SMP juga enggak. Sampai SD aja. Iya, Bang. Pokoknya mulai malam ini setiap kami live, ya Bang, berjanji, ya Bang, selalu naik untuk melaporkan bahwa kamu tetap di Islam. Berjanji?
Berjanji bang. Berjanji untuk belajar? Berjanji bang. Kamu masih cinta orang tua? Masih bang. Ya udah, kalau masih cinta orang tuamu muslim, kita belajar. Jelas lagi syahadatnya ya. Oke? Iya bang. Oke, silakan Pi. Iya bang, abang boleh nanti nge-follow Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Sugi, Bang Kesar, Bunda Rahma, atau Bang. hostnya Alfi pun boleh. Alfi hanya minta gini bang, di mana kami ada live, entah itu malam atau siang, kami mau Bang siapa tadi namanya? Mohon maaf Alfi lupa. Bang Megi bang. Bang Megi, Alfi maunya Bang Megi naik terus. Abang tanyakan apapun yang abang nggak tahu soal Islam. Ya bang. Kan tadi Alfi kasih saran abang jelasin soal Islam ke pacar abang, tapi karena tahu yang barusan abang ceritakan, ya kami bantulah support dari belakang bang. Ntar apa-apa saja pertanyaan dari pacar abang itu abang tanyakan aja ke kami. Insya Allah kalau kami tahu jawabannya kami bantu, kalau kami nggak tahu ya itu keterbatasan bang. Iya. Soalnya nih aku udah lihat live Bang Zuma dari apa tuh Taman. Dia setiap hari lihat bang. Tapi kamu percaya nggak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Percaya bang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makanya tadi aku beraniin mau naik gitu bang. Kalau ada nih cewekmu nih, dia kan Kristen. Iya bang. Siapa namanya, Megi ya? Iya bang. Gi, kata cewekmu, kamu masuk Kristen aja, ntar kamu dikasih kerjaan, dikasih duit, mau nggak? Kalau aku nggak kayak gitu bang, nggak mau aku sebenarnya. Jadi apapun tukarannya, kamu tetap muslim. Berjanji ya. Iya bang. Ya, kau berjanji sama dirimu kepada Allah. Ini aku Pandu Pi, ya Allah. Pandu Pi, minta ampun kepada Allah, Pandu Pi. Iya. Dipandu dia. Ya Allah, ampunilah segala. Itu Pi, kayak gitu doa aja. Coba dipandu dia. Dianya udah tulisnya nih. Alfi minta harus dari hati nih pengakuannya gitu. Bahwasanya selama ini kan kita ada sama-sama bermaksiat, kita makhluk yang terbatas. Mungkin abang ada punya kelebihan. Bro, Megi, lu udah disunat belum? Udah lah bang, udah. Dari kelas 1 SD bang. Oh ya udah, berarti muslim dia. Ya udah. Tapi gini bang, kan dulu orang tua aku tapi bapak. Kenapa? Aku pernah dikasih daging B, ya kan? Tapi satu kali itu aku nggak tahu bang, kalau itu daging B. Kata bapakku itu daging apa tuh sapi. Ya aku makan lah. Pas waktu udah habis baru bilang itu aku. Bapakmu bukan muslim? Iya muslim. Loh. Walah. Wajar. Kita maklumi keadaan dia. Udah dosa apa gimana bang? Kalau nggak tahu nggak bang. Kalau kita nggak tahu, sama halnya seperti ini. Misalnya kita di bulan Ramadan kita puasa nih bang. Kita puasa. Biasanya sering terjadi di hari pertama nih. Kayaknya bukan Alfi doang, tapi teman-teman yang lain mungkin pernah juga. Di hari pertama puasa gitu kan kita sahur. Ntar pagi jam 9 tiba-tiba aja hidupin dispenser gitu. Tuangin air, minum. Itu kita lupa bang. Nggak masalah itu. Kalau kita nggak tahu kita lupa gitu. Tapi Itu daging begini, babi ya? maaf ya saudara. Tadi adik kita ini dia bilang bapaknya tahu kalau itu babi. Tapi kenapa masih dikasih? Apa dia nggak tahu babi haram? Ya aku herannya itu bunda. Oh. Makanya aku sampai sekarang kan agak jengkel sama bapak. Urusan ayahanda Bang Megi sama Allah Subhanahu Wa Taala itu lagi bang. Kita nggak bisa juga disanakan. Allah bisa Allah yang. Gini loh, Megi, kamulah yang memperbaiki dirimu agar kamu menjadi contoh di keluargamu. Kau nggak boleh membenci bapakmu. Kamu yang memperbaiki diri. Iya bang. Ya, perbaiki dirimu, belajar Islam, berlancar syahadat, istighfar, niatkan dalam hati.
soalnya kamu dipermudah. Masa syahadat aja kok nggak bisa loh tadi. Udah lupa bang, soalnya udah lama kali nggak ngaji bang. Ya syahadat nggak perlu ngaji tuh. Berarti bapaknya yang nggak ini ya. Kesian. Udahlah nggak usah. Udah. Ya silakan. Udah ngapain aja sama pacar? Alasannya Parah Bang Kores mah. Ngapain bang? Oke. Bang Kores. Assalamualaikum Bang Ngapain pacaran kalau nggak ngapa-ngapain? Astagfirullah. Agak lain. Pacarannya aja udah zina. Lanjut terus, tembus sampai garis yang tak terbatas. Jangan didengerin, jangan didengerin, jangan. Maksudnya berzina gimana bang? Enggak. Jadi tolong kasih tahu adek, tolong kasih tahu ayah bapakmu ya. Astaga. Bapak ini babi itu haram. Beliau lagi jengkel Boleh Bun di dalam sama agama ayahnya. Islam, ya. Bunda dia sama ayahnya komunikasinya nggak beres. Jadi saya sarankan dia lah yang menjadi contoh di rumah. Kamu belajar mulai dari sekarang. Iya bang. Pokoknya setiap kita live kau harus absen tiap malam, oke? Ya bang, siap bang. Ya awas lo, janji lo absen tiap malam. Siap bang. Oke, lanjut. Ini kalau boleh tahu mulai live jam berapa bang? Kita 24 jam Bang. Oh siap bang, siap. 24 jam tuh gini, bukan Alfi doang yang kelihatan di 24 jam enggak, tapi kami secara bergiliran gitu. Kami ada ngisi-ngisi waktu lah gitu, saling memahami. Iya bang. Kau miclik. Bang Megi kasih satu ini suaramu suatu mendem. pantun, tapi ini syair untuk kau serap ke dalam hatimu ya. Mendem suara Bang Kaisar pakai ini sound card Bang. Mendingan Halo, tadi Bang. cek. Gimana suaranya? Aman? Mending nggak pakai sound card Bang, seriusan. Ini mendem banget ini suaranya. Silakan. Nah, ini aman. Merdu Bangku. Oke, jadi gini ya, Iclik. Ketika seorang wanita, dengar Megi. Ketika seorang wanita jatuh cinta dengan lain agama, maka dia hanya akan menilai pasangannya. Namun ketika seorang pria muslim jatuh cinta, dia akan komitmen dengan akidah dan menilai dirinya. Wanita memang selalu butuh kepastian, tapi laki-laki butuh persiapan dan pertimbangan. Lebih baik melihatnya tumbuh di taman orang lain bermekaran daripada mencintai wanita dengan menggugurkan keimanan. Ingat, pria banyak rasa yang tak bisa diungkapkan, namun banyak perasaan yang cuma bisa disimpan dan rasakan. Jangan kau jual akidah dan keimananmu. Paham kau sampai di sini? Iya bang. Jelas ya Bang Megi ya, bahwasanya soal akidah kita tidak ada toleransi. Gitu Abangku. Itu kembali ke abangnya lagi. Like Rafiddin. Yang jelas Alfi percayalah Bang Megi ini orang pintar. Bang Megi bisa membedakan mana sesembahan pencipta langit dan bumi dan mana pula yang berhala gitu kan. Alfi percaya Bang Megi itu orang yang pintar kok, orang cerdas. Kita nggak memandang ijazah di sini ya. Soalnya gini, ijazah itu hanya tanda seseorang itu pernah bersekolah, bukan tanda seseorang itu pernah berpikir. Jadi jangan pernah merasa gimana gitu Bang ya, soal pendidikan. Kita sama kok, kita seumuran Bang. Iya Bang. Aman ya? Siap Bang. Nanti Abang DM Alfi juga boleh tanya-tanya apa yang bisa Alfi jawab, nanti Alfi jawab. Santai Bang, Iya, Bang. kita keluarga, Siap. kita ukhuwah Islamiyah. Berlancar lagi sahadatnya tuh. Sekali lagi. Lancar lagi. Coba Mek. Coba. Bismillah dulu, bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya? Nggak tahu Bang. Aku, Bang Megi, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Sekali lagi, silakan. Apa tadi? Iya Bang. Sekali lagi Bang. Aku di sana kan Bang Megi. Iya. Aku, Megi, tanamkan dalam hati, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Aku bersaksi
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Pintar. Coba diulang sendiri. Aku bersaksi. Bener bang. Aku bersaksi. Apa tadi bang, lupa bang. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Iya. Itu diulang-ulang terus ya. Iya bang, siap bang. Besok malam ketemu udah lancar ya. Iya bang, insya Allah bang. Masya Allah, janji ya. Oke, brother. Mantap Bang Megi nih. Bang, barangkali nih moto Alfi nih bisa terdisiplin juga ke Bang Megi nih. Jangan tidur dulu sebelum mendapatkan ilmu. Iya bang, ini makanya ini begadang. Ya, jadi sekecil apapun ilmu itu akan kita dapatkan setiap harinya. Maka jalankan motonya bahwa kita nggak boleh nih tidur dulu sebelum mendapatkan ilmu, karena ilmu itu mulia sekali bang. Iya bang. Oke, kamu masih serumah sama ayah ibu? Kalau cuman ibu doang bang. Tapi ibu, kalau ayah? Kalau ayah sama ibu udah cerai dari 8 tahun yang lalu bang. Oke. Tapi kamu cinta sama ibumu kan? Cinta bang, makanya aku lebih beratin ibu bang. Masya Allah. Kalau kau cinta sama ibumu, kalau ibumu lagi bangun atau besok, kau sujud kepada ibumu. Kau cium tangannya ibumu, berjanji sama ibumu. Ibu, iya bang. Saya ingin belajar ngaji. Saya ingin belajar sholat. Gitu ya? Bang. Siap bang, siap. Sayangi ibumu loh. Kau bersaudara berapa sih, Pi? 3 bang. Kamu yang paling bungsu? Aku nomor 2. Kakak? Kakak nomor 1 tuh cewek. Muslim juga ya? Iya. Tapi dulu mamanya ibu Kristen bang. Oh, mualaf ya. Jadi ada keturunan Kristen ya. Pantesan. Sekarang udah masuk Islam. Kakakmu yang perempuan Muslim juga ya? Ya, semua Muslim, adik juga. Masya Allah. Cuman Izin, ada yang tanya di bawah nih, Bengkulunya di mana, Dek? Bengkulunya di mana? Enggak, nanti diujar aku enggak. Janganlah kalau lama. Enggak mau disampaikan ya netizen ya. Sabar. Enggak Bunda. Nanti aku ini Bunda, malu Bunda. Ini Bang Meg, sebelum lanjut ke dengan lagi, boleh nggak untuk pertemuan besok mantau Bang Megi mau naik lagi ke komal kami persilakan Bang. Tapi namanya diganti nama Megi aja. Bang. Ini kan nama ini kan tadi kan kami bikin grup sama teman-teman juga Bang. Nanti biar teman-teman tak suruh ganti juga Bang. Gak enak banget tendensi Icli itu jorok sekali itu. Kamu grup kamu itu Muslim semua apa? Campur-campur? Muslim. Oke. Bagus. Janganlah bikin grup-grup kayak gitulah. Kan apa tuh pendukung Febri Bang. Udahlah, nggak usah dukung. Perbaiki diri dulu lah. Siap. Itu dulu lah, perbaiki dulu. Pokoknya apapun yang kamu mau tanyakan tentang Islam, ya sering-sering naik ke sini nanya-nanya apa gitu ya. Iya Bang. Kamu udah gawe? Kerja? Udah Bang. Kerja? Sudah. Ya udah bagus, sudah kerja. Gimana Bang? Gimana? Ini tadi kan banyak yang nanya aku Bengkulunya di mana. Ya kan? Mau dikasih tahu apa enggak? Ya kalau mau ketemu aku cari aja, nanti bakal ketemu tuh nanti aku di jalan lintas global Bengkulu Bay. Bengkulu. Kamu asli sana apa keturunan Jawa? Aku lahir di Bengkulu tapi ibu bapak Jawa Bang. Oke. Ya udah, kau DM Alfi ya. Kamu bisa DM kan? Iya Bang. Kau DM Alfi, bertukar nomor telepon ya. Siap Bang, siap. Oke.
silakan yang lain. Makasih ya bang semua ya bang ya, Bang Alfi, Bunda. Iya bang, kita Pacarnya mau naik ke sini nggak buat nanya-nanya Islam? Pacarnya mau masuk Islam nggak sih? mau diterapi harusnya. Kalau pacar Iya. gua jam segini udah tidur bang. Ntar mah di Bukan, belakang aja, bukan kita sekarang, aja. maksudnya nanti-nanti. Ya nanti biar ku ngomong dulu bang. Mantaps, mantaps. Yaudah bang, makasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa subuh nanti bang. Gimana bang? Subuh nanti bang. Siap bang, siap bang. Insya Allah ya bang ya. Siap. Waduh, insya Allah. Jangan satu lagi ya, kamu jangan masuk room Kristen. Nanti kamu di rujak gitu ya, jangan ya. Iya bang, iya bang. Ya oke. Terima kasih. Oke, celik. Hindari room-room yang dimana mengajarkan mengawini Tuhannya sendiri gitu. Nauzubillahi min dzalik. Megi, kau laki-laki ya. Iya, Pegang harga dirimu. Jangan kau jual harga dirimu. Kau jual harga dirimu sama menjual akidahmu. Ingat itu. Bang, siap. Harus tegas gitu. Siap. Banyak wanita kok, banyak wanita. Harga diri boleh harga diri boleh dijual, tapi ke misalnya janda-janda yang kaya raya, jual tuh harga diri nggak apa-apa. Iya bang. Harus pinter. Berarti jadi simpenan tante-tante nggak apa-apa bang. Nikah supaya halal gitu. Halal dong. Iya bang, iya bang. Ini bengkok kayak setengah mio ini, tapi kalau ada nggak apa-apa lah. Makasih ya bang ya atas Ini sama-sama. Ini kurang didikan dari bapak gitu ya. Ya ini Itulah. jadi terus neneknya dari Kristen gitu loh. Untung mbaknya udah mualaf. Terus saudara-saudaranya coba nggak bisa ngebayangin gitu ya. Jadi artinya ini anak jauh dari pendidikan agama. Iya. Gitu. Dan itulah tugas kita ada di sini kan, membentengi akidah kan. Betul. Iya. Dosa loh kita itu kalau kayak anak ini kita nggak rangkul, diajarin pelan-pelan gitu. Dosa loh kita. Iya bang. Anda naik ke sini itu berarti ada niat baik toh? Iya bang. Nah itu, ya kayak kami hormati, apresiasi itu. Tapi jangan sia-siakan waktumu ya, oke? Iya bang. Ya Oke, lanjut. Udah turun dulu ya bang ya. Ya. Siap. Assalamualaikum. Yang lengkap dong, yang lengkap salamnya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus lagi pakai mukodimah habis salam. Gimana itu? Alhamdulillah. Udah nggak ada. Bukan dimanya itu di Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ya itu mukadimahnya. Itu mau khotbah Jumat itu. Itu nggak jadi. Udah tidur sana. Udah bang, turun bang. Siap. Ya. Tahu cara turun? Turunin lah. Aku nggak mau ke rawa-rawa bang. Nggak pandai turun dia. Ya udah kalau nggak mau turun di sini Ini kan mental. Kalau nggak mau turun di sini aja nggak apa-apa. Aku masih mau denger dulu bang. Ya udah jangan turun tapi makanya. Oh iya bang. Atau ada yang kau ingin tanyakan apa? Nantilah bang kalau mau nanya lagi bang. Yang nanya apa kayak gitu loh? Pamanku mau nanya entah enggak? Boleh. Mana pamanmu? Bentar ya bang. Pamanmu Muslim Kristen? Muslim bang. Oh, ya udah silakan. Oh, ini mah Pak D bukan paman. Ayo dikencangin lagi nih giftnya biar Iya teman-teman. bisa nyumbang Kak Nora. Itu Ukti Nora kenapa sih? Aku tadi internet mati, oi. Surat panggilan klarifikasinya tanggal 30 ini sudah akan dipenuhi panggilan itu.
Jadi kemana nih menuhinya? Di Jakarta atau ke Medan? Di Poldasu lah. Oh, ke Poldasu. Semangat tuh Tinura. Dampingi kok, banyak pengacara yang mendampingi. Mas Glenn di sana, dari Peradin juga banyak, dari Gapai yang mendampingi di sana semua. Viralkan. Padahal Bang Koris lebih kejam lagi ya, ngejagalnya itu. Iya, yang kejam gua padahal. Abang, Tuhannya penghujat cebol, Tuhannya penghujat bongkok. Panggil yang cewek. Gimana pamannya? Apa saya nggak kejam juga? Saya kejam. Oh, iya. pamanku malu bang. Kenapa malu? Apa? Pertanyaannya lu yang wakili aja, lu yang wakili. Diwakilin aja. Sampai takon apa? Takonnya apa, paman? Ya paman. Katanya belum ada persiapan. Oh, piye paman? Takkan nih kok piye paman? Apa dia? Pertanyaannya apa paman? Ngapain bersama Bang Juma ini? Dia ngefans sama Bang Juma katanya. Waduh, mantap. Waduh. Bang Juma nih tipe jam segini tipe Bang Juma. Tiap hari bang. Tapi nontonnya yang di YouTube bang, bukan di TikTok. Bagus. Oh, lebih bagus itu. Pokoknya downloadannya tuh isinya Bang Juma semua itu. Dari Bengkulu. Mantap. Iki lo Banyuma di sebelahmu iki lo, Banyuma sebelahmu. Wes tipe jam segini wes tipe Gurunda. Bisa Jawa tuh bang. Wes lu iso. Terus bisa Jawa. Bisa Jawa bang. Iya. Kapan Bang Koris? Pak, niki Pak Demo jenenge sapa? Lek Trimo jenenge. Oh, Lek Trimo. Kirain orangnya mau ngomong bang. Ya, kirain Lek Pak Ijo. Ya, Lek. Iya, Lek. Nah, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman. Oh, paman ini. Siapa Iya, suara Bang Andi Selebes apa? Nganu, kristologi apa? Oh, Ustadznya kristologi apa? Sugi. Mana ini? Halo. Ya wis takoni apa? Takon apa? Oh, iki Bang anu. Bang Andi Selebes ya, Tang? Nggih. Oh, nggih. Ah, gini Bang, ya pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kan ini ngefans sama Bang Juma ini tiap hari aku nonton ini nengok YouTube-nya Bang Juma terus ini sama anggota Bang Andi Selebes, Ustadz Sugi Kristologi. Aku senang ini Bang, berarti siar terus ini senang mendengarkan. Maksudnya saya loh ya. Tapi kenapa itu keponakan si Megi itu loh, nggak diajari Islam? Iya. Oh, ini saya suruh belajar. Saya perhatikan kan. Nah, dia ini nggak mau apa? Taat perintahnya Allah Subhanahu wa taala lewat dengan apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak mau belajar, nah, makanya saya suruh ini mendengarkan YouTube ini Bang Andi Selebes dengan Bang Juma dengan Ustadz Sugi Kristologi sama Bang Dewa itu kan. Ya kalau nggak mau diajarin kembleng dah sih. Nah ini saya suruh belajar terus ini. Saya suruh nengok ini dulu kan gitu kan. Alhamdulillah. Karena orang Islam itu kan harus taat kan gitu kan. Taat berserah diri dengan apa sang pencipta atau sang kholik kan. Gitu. Pada terima. Rumahnya nang di. Ya. Rumahnya nang di, Pade. Halo. Rumahnya di mana? Oh ini di Bengkulu ini. Bengkulu. Bengkulu kok basa Jawa. Aku luar penonton. Kenapa iki? Trans ya. Oh alah. Dulu kan Tran ini Bang siapa ini aku lali. Sering aku dengarkan ini kan gitu. Jadi saya tertarik kan gitu kan. Yang penting ojo ngerengkel lah, ojo ngerengkel kowe di kandane karo pamanmu iku lho, yo Leo. Ah ya Leo. Iya.
Ojo ngeyel. Langsung ngeyel. Dulunya keren ini Bang. Angkatan Pak Soeharto itu kan gitu sampai sekarang di Bengkulu ini. Alhamdulillah mantap, sukses yo. Ya, Bengkulu alhamdulillah. sukses. Hasilnya sih dari Jawa Tengah, Pati. Jawa Tengah di Cimahi. Pati Kayen. Sejarah saya Oh. jangkung. Tahu nggak sejarah saya jangkung? Tahu. Sejangkung. Paridin. Dine Cimahi ku. Aku apa loh? Pati Kudus. Oh Kudus. Itu. Ya, kalau Kudus kan ini apa Jafar Sotik walinya kan. Nggih. Ya. Kalau di tempat saya itu apa Pati Kayen itu kan saya jangkung itu ya namanya Saridin. Ya Saidin iki lho, koncone Pak Dasuki. Lain. Saya jangkung Saridin yang ini apa kisahnya banyak juga itu kan. Iya. Saya jangkung. Ya gitu aja Bang, yang ucapkan terima kasih banyak. Kami nggak bisa ini apa ngomong banyak-banyak, takutnya salah. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Soalnya aku ngepen terus ini, nengok terus dengarkan ini apa siar ini kan untuk membentengi kaum ini kaum awam. Seperti contohnya Amin. gitu kan. Semoga argumen kami bermanfaat untuk umat, Pak D. Amin. 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 Ya, gitu aja. Terima kasih. Takut saya salah nanti. Nggih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon cukup. Ini ada ini ada wajana. Pada ngomong Pak De. Rika, jawabannya ngendi Kang? Kayak gini takone Rika, jawabannya neng di Kang jarene. Oh, aku Basa Jawa, bahasa Indonesia. Sugi iki. Basa Jawa, Kok iso basa Jawa Sasugi iki? Takoni Rika. Iya, Rika jawabannya ngendi? Nyong pengen ngerti lah, priben. Aku jawabannya Pati Kayen, Jawa Tengah. Provinsinya. Sebule tonggo dhewe padha-padha marga leh. Aku wong Bluro, Mas. Oh, jadi nama Bluro. Kalau saya Jawa Tengah Pati Kayen. Oh, nggih. Oh Sasugi wong Bloro yo. Wong Bluro daerah ini pinggiran juga nih, berdaya Jawa Timur itu. Nggih. Pinggiran daerah ini. Yen aku iki wong Sugi, Pak D. Wong loro iki Ranu Blatung. Ini yang dari Bengkulu baru ini ya. Oh ya. Buahnya dari Bengkulu, Mak. Buahnya. Aku dengarkan nggak pernah ada itu, cuman ini baru-baru ini nampaknya ini. Baru saya ini aja. Sama ponakan saya ini. Ya gitu aja ya. Kalau udah saya akhiri tadi. Oh nggih, monggo nderekaken atos-atos. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak lunga nang kene baik. Ya priben maning mbak kayune di mek meletek dewek ku. Orang Banyumasan ya, orang kepenak priwe. Aku kalau naik kayak gini nih Bang, takut dihujat aku Bang. Tanya-tanya lah. Wes, tritungnya sampun telas. Siap. Inyong ya bisa lah bahasa Banyumasan ya bisa bae lah. Paling sing bisa nyong ge gandul-gandul nang katok terus makayune di mek meletek dewek kayak gue mah pintar gue. Sudah terkenal ini Pak Ustaz Sugi, Bang Juma juga ini dari Kalimantan itu. Masya Allah. Senang saya mendengarkan terus tiap hari ini. Oke. Siar. Lucu juga ya kalau Banyumasan kita ya. Sama Bang Juma ini. Dengarkan Allah laisa kamisli, Allah tidak serupa apapun, itu aku senang gitu. Sampean belum pernah dengerin Bang Juma Langgeng Jawa? Wush, asli men. Seru pokoknya. Tuh kebumen hadir.
Kalau Kores ini ya abdi dalam. Itu yang di bawah ada ketawa. Apa? Nah, abdi dalam ada. Sengkuni lah. Neng iki lho neng gerbang kesultanan nek foto Mas. Oke, Kores wis suarane iki kok. Oke, Kores. Iya. Iki pinter Bandunan katok. Nanti wapal lho. Ini padahal aku agak jauh bang. Apal dia bang suara-suaranya ya bang. Siapa yang ngomong? Masya Allah, alhamdulillah. Berarti kami sudah dikenal oleh umat. Alhamdulillah. Tenang juga nih bang. Tenang. Matur suwun Pade sudah mengenalku. Apalagi Bang Juma itu kerjanya bukan main itu. Bang Juma itu Langgang Jawanya yo aduh rek. Tidur aja lupa tidur. Apik tenang. Jam piro nang kono? Di sini bang. Dulu. Yo. Kalau di sini jam 1:42. Waduh. Sudah tengah malam loh. Ya udah di situ jam berapa? Di Sami mawon. Di Burundi ini masih jam 4 sore. Masa iya? Iya. Bang Andi Burundi. Jumane dari tanah liat. Relap. Krik jangkrik. Kirain tadi nggak ada yang bisa bahasa Jawa. Iso tondo. Iso nek siti-siti iso. Iso lah cah bagus. Nah, kira sih kalau juga pintar, ujawane pintar juga ya. Alhamdulillah yo. Aku seneng bahasa-bahasa soalnya. Iya bang. Bang Juma itu lancar itu. Lancar juga Bang Juma. Kalau Bang Juma itu dia Banyumasan dia. Banyumas lama dulu itu di Bumi Ayu. Ngerti orang Bumi Ayu Son? Aku sama Bang Juma ini sering ngapalkan wa minhum ubiyuna ahlal kitab. Ish, mantap. Mania wa inhum illa yajunun. Mana Bang Juma tuh? Turu lek. Wes turu lek. Wes turu. Ono sing dikandani. Kalau ngefan aja, lek terima lagi. Ya engko sesuk lah nek tangi yo iso. Ki wis turu. Berarti ini 24 jam, Bang. Uduk. Bukan lagi 24 jam, melebihi apotik. Bengkulu tekan satu. Ternyata banyak juga orang Bengkulu nonton ini di bawah. Akeh tenan ning kene iki. Nang Bengkulu nang kene. Abrak-abrake ning sekaro provinsi ning kene, mang nangkring Aku lali Bang, kami salam-salam kawan sama ini. Ya terutama Bang Juma, Bang Andi Selebes, Ustaz Sugi, sama Aki Kores. Iki lo Bang Kaisar tuh lali. Wah ada Banyumas nih. Ada Banyumas di bawah Adir. Banyumas nang ndi Mas? Iki lo nang isor. Siapa jenenge? Wih, ada Bone. Kira ini Mondo di Bone. Loka itu di Bone mon. Loka di di Bajoe. Ya kalau nggak ada kita bubar kali ya. Biar ada Sali juga istirahat gimana? Setuju? Oh Purwokerto mana Bang? Purwokerto nang lor apa di Karanglewas? Itu apa di mana? Itu lu Bang. Karanglewas kali Purwokerto. Apa naik ke atas?
Lali aku jenengnya apa ya? Tempat rekreasi gitu. Yang ada air panas. Oh, Kulon. Wah, ada patikan, Pi. Pi, ada patikan hadir, Pi. Aku mau nanya kalian semua, negara mana yang paling kecil di dunia ini? Tidak ada polisinya, tidak ada penjaranya, tidak ada hukumnya. Negara apa, Lu? Vatikan. Pinter. Vatikan. Vatikan itu negara kecil tapi masuk wilayah Itali. Kecil banget, tidak ada polisinya. Masa iya, Bang? Iya. Ya iyalah, kecil. Serumpun Itali. Oh, Batu Raden. Pasti nih orang Banyumas tahu nih Batu Raden nih. Apalagi ada gang tidak sadar di situ loh. Awas lo ya. Negara-negara apa yang dihuni perempuan-perempuan Jawa? Oh, apa itu? Atau zaman Belanda dulu kan dibawa paksa ke sono. Terus gak mau balik lagi. Aduh lali aku ya apa ya jenengnya. Negara apa ya? Suriname. Tapi ada satu lagi, Paman. Apa itu? Bandar Sri Begawan. No. Oh iya. Suriname itu banyak sekali orang Jawa di sana. Wah, sejarahnya panjang kalau Suriname mah. Ya udah tutup dulu kali ya, Alfi, biar Res, kita tutup ya Res. Iya, ayo. Biar siapa ini Adek Sali juga istirahat lah, kesian dia itu. Besok kita buka lagi. Ya udah ditutup Alfi, semuanya. Langsung aja. Ya. Kan dulu terima kasih dulu, saya ucapkan dulu terima kasih kepada antum semua yang telah memberikan segalanya terhadap pergerakan kita, baik melalui GIF maupun melalui transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Semoga antum semua sehat selalu, rezekinya dilimpahkan dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya, Alfi tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pancalan sendiri-sendiri, Bang. Itu Pak. Satu. Woi. Tetet. Sat, close. Woi. Dan juga nih bocah nih. Tunggu aku telepon, Pres. Ya. Ketidurin. Biasa kalau ditelepon nggak diangkat. Iya, emang dibiasain sama dia. Coba dulu telepon dulu dia, kesian dia, mau istirahat. Besok dia gawe lagi tuh, ngantar Banjuma kemana-mana. Wah, ditolak sama dia, berarti dia monitor nih. Nah, ya udah. Sama dia. Close, oi. Close. Sat boy.
Iya bang. Oke. Baiklah. Tutup istirahat. Kayak TPRI zaman dulu. Nggak bener lo deh. Bukan senjata itu cuma hanya kebetulan dulunya sih manusia gitu. iya dulunya sih istilahnya saya rajin sih dulunya sholat apa ngaji semuanya. Bahkan Yasin itu pun saya hafal dulunya kalau surah Yasin itu, dan sekarang pun saking lamanya kurang jadi saya banyakkan istilahnya.